setapak seperti orang melangkah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jalan dengan bait sama nggak? Pertanyaan saya, di mana penjelasan itu dikatakan? Di ayat mana Bible? Atau narasi itu narasi dari Anda sendiri yang menafsirkannya? Yang Coba, di mana ada narasi lanjutan di situ? Saya ingat di mana ada narasi lanjutan di situ yang menyatakan bahwa ya murid bertanya lagi, ya kan, jalan yang dimaksud jalan mana? Saya ulangi, tidak ada jalan menuju ke istana melainkan jalan dari Medan Merdeka Selatan. Nah, saya tanya lagi, ya, apakah jalan Medan Merdeka Selatan itu istana? Ada Bang Zuma. Tes. Masih masuk ya suaraku ya? Assalamualaikum, Gurunda, Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, ini Bang Zuma beneran tau. Lanjut. Sorry, tak. Ya. Oke. Agak kenceng mas sedikit Bro Admin. Iya, aku udah paling kenceng, aku udah paling kenceng. Sini ada Bang Zuma, nggak enak tau. Ada Bang Zuma, nggak enak tau. Aku langsung ciut nih. Oke, assalamualaikum Deng. Jadi di sini kita ada 3 narasumber Kristen. Mudah-mudahan beliau ini semua bisa dijemput lah hidayah diraba dijamah oleh roh-roh kebenaran Tuhannya Yesus. Amin. Topik kali ini mengangkat tentang yang ada di layar dan Jesus adalah agnostos theos, bukan Allah. Tapi nanti akan berlanjut ya, mengalir aja mungkin. Ada yang mau tanggapi dulu, Bung Jeff, silakan topiknya. Cuma aku mau nanya Bang Pelopo, boleh nggak? Nanya sama Bro Admin ini, boleh nggak Bang Pelopo? Sedikit aja. Oh iya, silakan. Banyak kita lihat ya Bang Jeff. Semua toh, jangan aku toh. Boleh Bro Admin ya? Pokoknya hari ini kita babat habis Bro Admin ini sampai ya. Ada Bang Zuma juga dulu. Bro Admin, karena saya pikir menurut saya ini Bro Admin agak cerdas lah. Ya agak cerdas lah kalau menurut penilaian saya. Jadi makanya saya bertanya sama Bro Admin, boleh ya? Bro Admin ya? Mau nanya ya? Iya boleh. Ini dia menjadi pertanyaan saya, saudara. Apakah Anda ini sebagai orang Kristen yang notabene ajaran Kristen yang terilhami oleh Roh Kudus, ya itu dari Roh Kudus ya, telah membersihkan beliau Yesus dari kematian di kayu salib, notabene dengan tujuan untuk menghapus dosa Adam sampai kepada pewaris, diwariskan oleh Adam itu kepada keturunan Adam ya. Apakah menurut Anda membersihkan nama Yesus dengan notabene telah menebus dosa setelah mati di atas kayu salib? Gimana Bang Bro? Bang Bro dijelasin, apakah ini bukan fitnahan atas fitnah orang Yahudi kepada Yesus yang telah melempar sumpah kepada Yesus ya, dengan mengatakan bahwa dengan menuduh Yesus telah wafat di kayu salib, bahkan sesuatu yang mereka anggap sebagai kematian terkutuk, seperti yang tertera di dalam Bible dinyatakan bahwa Yesus mati terkutuk demi untuk menebus dosa manusia. Silakan Bro Admin, jelasin, dipaparkan sejelas-jelasnya. Bro Admin. Macet Bro Admin. Macet lagi, aduh. Macet Bro Admin. Ya, assalamualaikum, Deng. Gimana? Sudah duhur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah di Makassar atau masih di Jakarta? Masih di Dubai, Oh, masih di Dubai. Besok ketemu di Vatikan gitu. Iya, betul tahu. Konsili. Oke. Mbak Natali. Halo. Ya, halo. Iya. Silakan Mbak Natali. Mungkin ada yang kita sharing ringan ya. Karena menurut data ya, setelah kita buka-buka Bible ya,
literasi tentang kekristenan ini ternyata ditemukan bahwa Mr. J ini adalah agnostos theos. Ini bagaimana menurut Anda? Silakan. Ya, karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia dengan cara dilahirkan, ya dia Allah, Pak. Dia kan firman Allah. Firman theos maksudnya? Dia firman Allah, datang dan keluar dari Bapa. Atau bukan Tuhan, begitu. Tetapi memang dia mengambil sisi kodrat kelemahan, dia mengambil sisi kodrat manusia, begitu Pak. Berarti Jesus ini adalah firman theos, betul? Oke, poinnya udah dapat ya. Silakan Bung Jeffrey. Saya sudah mengerti, tetapi saya mesti cari kata untuk menyampaikannya. Sebentar ya, yang lain dulu yang jawab. Oke, Bu Natali ya. Bung Jeff, silakan ditanggapi. Yesus adalah agnostos theos, bukan Allah. Silakan. Sepakati dulu, kamu ngerti nggak arti Allah itu? Iya, Karena bagi dijelaskan aja, Kristen Bang. itu Allah itu Dijelaskan bukan aja. nama Tuhan. Bagi kamu Ya, bagaimana? dijelaskan aja, Bang. Nanti saya ngomong panjang lebar, kamu nggak ngerti. Ya, makanya dijelaskan aja, nanti kita bahas. Lanjut. Jangan gegabah Bang, tenang, jangan gegabah. Ya, dipaparkan aja Bang, silakan. Iya, jadi bagi Kristen itu Allah itu bukan nama Tuhan seperti teman-teman agama teman-teman ya. Allah itu merupakan sesembahan. Sesembahan itu artinya sang ilahi yang disembah. Nah, kenapa dikatakan Yesus merupakan sang ilahi atau Allah yang disembah itu? Ya karena dia merupakan firman-Nya Bapa itu sendiri. Kalau teman-teman tahu harus belajar, firman itu berasal dari kata logos bahasa Yunani yang artinya kecerdasan atau ilmu. Contoh, teologos itu ilmu tentang Allah. Jadi firman itu merupakan kecerdasannya Allah itu sendiri. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang hanya satu Allah saja yaitu Bapa. Ya, jadi firman itu merupakan kecerdasannya Bapa itu sendiri yang disebut Allah itu sendiri. Jadi kenapa dikatakan Yesus itu merupakan Allah? Karena Allah itu merupakan hakikat. Sama seperti manusia, contoh manusia ya. Kamu Palopo, kamu kan manusia. Tentu anakmu juga manusia kan? Nah begitu juga Allah, yaitu Bapa. Tentu anaknya juga Allah, begitu. Dan sebelum dia Yesus berinkarnasi, Yesus merupakan firman. Nah makanya dikatakan firman itu merupakan hakikat dalam Allah, yaitu merupakan kecerdasannya Bapa itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan hakikat manusia, manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, namun dia tetap satu. Sama seperti Palopo yang satu orang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, tetap satu orang. Begitu juga Allah kami yang esa itu, Allah yang satu itu memiliki tubuh, memiliki kecerdasan dan roh. Dan Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia merupakan firman-Nya Allah atau kecerdasannya Allah itu sendiri. Seperti tertulis di Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, firman Allah. Gitu ya. Jadi Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia itu merupakan kecerdasannya Allah Bapa itu sendiri. Lanjut. Oke, baik. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu sudah dapat poinnya ya. Cuman tidak menyinggung tentang apa yang dibahas tentang topik ini ya. Oke, silakan Bang Semua, mungkin ada yang mau ditanggapi. Aku adalah Alfa dan Omega. Kita jangan ke situ dulu karena itu bukan bukan pengakuan Yesus Mesias. Itu pengakuan daripada makhluk halus yang datang ke penulis di Pulau Patmos. Itu bukan pengakuan daripada... Kenapa pecah suara tak? Tabe, kenapa pecah? Nggak pecah bulat? ya? Iya. Kencang sekali pecahnya. Kalau gini? Aman. Aman Aman ya? Pak Palopo, aman.
Oh, mungkin di saya. Cukup, cukup. Oke. Cukup, saya. Insya Allah cukup. Aman. Ya, lanjut. Jadi sekali lagi ini kelemahan saudara kita Kristen, semua yang tertulis mengatasnamakan Yesus berkata, itu ditelan mentah-mentah, dianggap itu perkataan Yesus. Tapi itu adalah tulisan orang yang tidak dikenali. Siapa orang ini, menulis, tahun berapa dia menulis, kok bisa-bisanya dia mengatakan Yesus berkata, aku Alfa dan Omega. Tanpa mereka memahami bahwasanya ucapan yang menggelikan adalah ketika dia mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah pikiran Allah, Yesus itu adalah ide Allah, Yesus itu adalah pikiran. Ini perkataan yang mengada-ngada. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitabnya nih, yang tahu hari kiamat adalah Bapa saja. Dia tidak tahu mana kecerdasan Bapa yang adalah Yesus. Hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Terus gimana ceritanya dia adalah kecerdasan? Untuk tahu kapan musim buah arak saja dia tidak tahu. Untuk berbuat apa-apa dari dirinya saja dia tidak tahu. Untuk datang menjadi manusia di muka bumi ini saja bukan atas kehendaknya. Jadi ide-ide atau karikatur yang dibangun oleh Kristen itu menggelikan bagi kita yang berakal. Demikian sementara. Masya Allah. Silakan dia. Ya, iya jelas memang. Cuma kamu kalau nggak Memang. ngerti itu belajar. Biar saya itu kenapa jawab dikatakan ya. Wahyu itu merupakan. Oke, satu-satu. Silakan Bu Natali ditanggapi Silakan dulu. Natali silakan. Iya memang benar itu suatu hal yang luar biasa bagi kami orang Kristen juga kami harus akui itu. Tetapi karena kami sudah menerimanya dari turun-temurun dan memang sudah ada roh yang mengajarkan kepada kami roh kebenaran itu sendiri, ya jadi kami beriman kepada hal yang benar. Begitu ya. Bagi kami juga itu hal yang luar biasa, kok bisa ya Allah pencipta begitu besar kasihnya sehingga dia menggapai kami. Kami yang tidak bisa menggapai dia, akhirnya dia yang menggapai kami. Begitu ceritanya. Jadi seperti di Filipi 2 ayat 6. Dia yang setara, dia firman, dia setara dengan Allah. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, taat bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi dia ini menjadi sang putra yang taat dan nurut kepada bapaknya. Dia mencerminkan kita, dia menjadi contoh bagi kita. Dia datang sebagai contoh, sebagai figur seorang anak, figur seorang bapak juga. Dia cerminan bapak, dia cerminan sang bapak. Begitu Pak. Iya, baik. Nah ini yang saudara kita Natali sampaikan ini bukan ajaran Yesus. Itu warisan orang Roma. Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif sumber informasi, Paulus ini menulis sebuah pemberitaan tentang sesuatu menjadi sesuatu, merendahkan diri menjadi sesuatu yang lebih rendah. Itu bukan konsep ajaran para nabi. Dan itu bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi. Itu diperuntukkan untuk orang yang tinggal di Efesus. Di mana Efesus itu sendiri adalah tempat, boleh dikatakan salah satu pusat pengajaran penyembahan aliran kepercayaan nyembah-nyembah kepada dewa-dewa. Itu dulu. Coba diteliti lagi untuk membuktikan pernyataan Bang Sume ini. Filipi 2 nomor 6 itu di situ tidak ada kata Allah, di situ tidak ada kata Bapa. Yang ada di situ adalah kata Theos. Theos ini dewa. Jadi ketika dikatakan dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan si dewa mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, lalu mati di atas tiang salib, maka yang mati itu dewa. Bukan Tuhannya Yahudi, yang mati dewanya Romawi. Itu loh poinnya. Yang mati Elohim atau Theos? Theos. Elohim bisa mati nggak? Enggak. Ulangan 32:39. Elohim adalah yang mematikan dan yang menghidupkan. Theos
Itu baru betul. Theos jadi manusia. Itulah Tuhannya orang Kristen. Jadi tak ada hubungannya sebenarnya. Makanya sumber satu-satunya yang mengatakan Theos jadi manusia itu hanya kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Kristen. Kitabnya Yahudi tidak. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan bukan manusia. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan tidak pernah dibentuk jadi manusia. Yesaya 45 nomor 5. Yesaya 45 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Akulah Tuhan satu-satunya. Nah, kenapa kemudian bisa ada Yesus? Karena bukan Tuhan jadi manusia, melainkan dewanya Romawi yang menjadi manusia. Makanya Yahudi tetaplah Yahudi, Kristen tetaplah Kristen. Kristen tidak bisa jadi Yahudi, Yahudi nggak bisa menjadi Kristen. Karena dua agama dengan patokan sembahan yang berbeda. Satu menyembah Tuhannya, pencipta langit dan bumi. Satu menyembah ciptaan pencipta langit dan bumi. Coba kita urut juga. Kita urut, apa kata Yesus? Contoh nih, kalau di dalam pemahaman umat Islam sendiri, ini klarifikasi awal. Yas'alunaka anis sa'ah ayyan mursaha. Kul innama ilmuha inda rabbi. La yujillinha liha waqtiha illa huwa. Dikatakan apa di sana? La ta'tikum illa bakta. Yas'alunaka ka'annaka hafiya anha. Jadi yang mengetahui kemudian tentang hari kiamat itu tak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Hanya Allah seorang yang tahu itu. Klarifikasi Yesus gimana? Karena Yesus juga ini adalah Tuhan bagi orang Kristen. Ternyata Tuhannya orang Kristen tidak tahu hari kiamat. Matius 24:36. Tetapi tentang hari kiamat, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tahu, tidak tahu. Anak pun, Yesus pun tak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Artinya, turun level. Manusia yang adalah dewa menjadi manusia ini turun level. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Gugur jadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus hanya Tuhan skala kecil untuk orang-orang barat dan pengikutnya yang ada di Indonesia ini. Demikian. Silakan Bung Jeff. Bung Jeff, silakan. Inilah si Juma ini nggak tahu, nggak tahu Alkitab, tapi sok tahu ya. Theos di situ dalam bahasa Yunani dalam kitab Septuaginta itu menggunakan Theos apa Juma? Theos di situ huruf kecil, tetapi Theos dalam agama Kristen itu menggunakan huruf T, huruf besar ya. Theos di situ dalam pengertian Allah yang benar, di mana Allah yang disebut oleh diperkenalkan kepada Musa yaitu YHWH ya. Jadi Theos itu dalam huruf besar itu berbicara tentang Allah kami, Allah Kristen yaitu Allah Tritunggal di mana Bapa yang memiliki firman dan roh. Kemudian ketika kamu katakan tadi orang iman ketuhanan orang Yahudi dan orang Kristen, ya emang karena mereka tidak menyemani bahwa mereka itu Yesus itu sang Mesias. Itu aja perbedaannya. Kamu coba bayangin ketika di mana manusia mana yang bisa menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati. Kemudian dia berkata, aku dan Allah adalah satu. Aku keluar dari Allah. Aku yang awal dan yang akhir. Dan aku akan datang kedua kali. Manusia mana yang ngomong seperti itu? Kalau bukan cuma Nabi, lalu apa? Kalian perlu tahu ya, iman orang Kristen itu tidak setengah-tengah. Itu berdasarkan semua logika. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Yaitu karena memang manusia diciptakan bukan untuk mati. Bukan seperti pemahaman teman-teman kalian bahwa manusia itu memang udah takdirnya mati. Tidak. Dalam iman Kristen itu, pada awalnya penciptaan Adam dan Hawa harusnya hidup kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Yesus datang yang merupakan inkarnasi firman menjadi manusia untuk menebus manusia supaya kita itu menerima hidup yang kekal. Nanti kita hidup lagi, dibangkitkan, hidup bersama-sama, bersatu lagi dengan Allah. Jadi itulah perbedaan iman Kristen ya dengan iman-iman teman-teman yang lain. Kalau kalian percaya bahwa kalian itu diciptakan udah takdirnya untuk mati, yaitu iman kalian. Kalau kami tidak, kami diciptakan untuk hidup lagi bersatu dengan Allah kami. Itulah iman orang Kristen. Lalu Juma, kalau saya tanya kamu ini ya, jangan lari. Coba, hakikat Allahmu apa? Oke, baik. Sebelum saya jawab ya, sebelum saya jawab, saya ajarin dulu Anda untuk bisa menggunakan akal, menggunakan otak supaya berakal gitu ya.
Yang pertama huruf kecil, huruf besar. Ini harus ditertawakan ini. Bang Zuma, huruf besar. Bang Zuma, huruf kecil. Apakah berubah orangnya? Nah, ini lawakan akal-akalan agama pagan ini kalau kepepet itu kayak gitu tuh. Huruf kecil, huruf besar. Tidak ada huruf kecil, huruf besar dalam bahasa Yunani, Bung. Itu cuman akal-akalan Anda saja untuk menyembunyikan dewa yang Anda sembah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai kata Allah. Allah kami, Allah kami. Apa? Allah apa? Allah celana dalam maksudmu? Hah? Kamu cari kata Allah di mana? Di Ibrani. Kata Allah di Ibrani bisa ada di Mazmur 10 nomor 7. Apa kata Allah? Alef lam mim he itu apa artinya? Sumpah serapah. Kau menyembah sumpah serapah. Bergeser lagi. Anda tidak temukan kata Allah di dalam bahasa Ibrani kecuali kata Allah. Alif lam mim he artinya sumpah serapah. Oh, kalau begitu kita kelari ke bahasa Yunani. Ayo. Bahasa Yunani apalagi kata Allah? Matius 10 nomor 34. Di situ ada kata Allah. Alfa dan juga la. Sekarang kalau kita mengartikan ke Indonesia, apa artinya? Melainkan atau hanya. Ibrani Allah, sumpah serapah. Yunani Allah apa? Melainkan, tetapi atau hanya. Sekarang kita lari kemana? Bahasa Indonesia. Allah sama dengan apa itu Allah? Seperti, semisal Allah barat, Allah apa itu? Mirip-mirip kursi, ala kursi, ala cantik dan seterusnya. Nah sekarang mau kemana kata Allah ini? Indonesia gagal, Ibrani gagal, Yunani gagal. Berarti larinya kemana? Ke Tuhannya umat Islam, kuclo. Allah kami. Sejak kapan kau menyembah kepada Tuhannya umat Islam? Jadi nggak usah beragama itu harus pakai akal sehat. Jangan akal-akalan. Allah kami. Alai bumbung. Itu yang kedua. Jilat, camkan, pahami itu. Ini gurumu yang sedang menerangkan. Kemudian yang ketiga. Berbicara mengenai apa hakikat Tuhanmu. Hakikat Tuhan saya itulah Tuhan yang tunggal. Secara absolut. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. 2 Samuel 7 nomor 22. Diam dulu anak murid. Diam. Kau Kristen ya? Kau Kristen. Diam anak murid. Diam anak murid. Itu bukan kitabmu. Yeremia. Samuel itu bukan kitabmu. Sama itu dengan manusia. Sabar, Bukan lagi sama dengan Tuhan. Gantian dulu. Bang Zuma. Gantian. Tuhan sama dengan manusia. Kitabmu itu cuman surat-surat Paulus, kitab kanonik, Petrus, Ibrani itu kitabmu. Yeremia bukan kitabmu. Jangan pakai paham? Alkitab, pakai 2 Al-Quran. Samuel itu Pakai bukan Al-Quran. kitabmu. Gak bisa. Paham? Saya nggak mau ladenin kalau pakai. Siapa juga yang mau ladeni kamu? Alkitab, Siapa ya. juga level Cuma kayak kamu Kristen begitu, ya, Juma? level ilmu Kamu nggak Kristen ada. ya? Jadi dengar. Kalau Kalau kamu Anda nggak betah Kristen nggak mendengar apa-apa. pembenaran, Kalau kamu Kristen nggak kebenaran yang saya sampaikan turun. Sederhana kan? Oke? Tuhan Ya, inilah laisa level kalian. Ketika saya kamislihi tanya, sudah ini hakikat Al-Quran, Allahmu ini apa? Al-Quran, Nggak ini bisa Al-Quran jawab. sudah Jangan kusampaikan. pakai Jangan Al-Quran. kepanasan. Penyampaiannya Jangan salah. kepanasan penyembah dewa-dewa. Penyembah dewa barat jangan kepanasan. Oke? Salah, gitu Penyembah loh. dewa barat jangan kepanasan. Beginilah. Penyembah kualitas Juma. teos dewa Dijawab jangan pakai kepanasan. Alkitab. Ditanya agamanya. Penyembah agama teos bukan Kristen, dewa bukan. barat Bagaimana kayak jangan gitu? kepanasan. Penyembah manusia yang berkolor Oke, Juma. jangan Jawab pakai kepanasan. Al-Quran. Jangan Saya pakai sudah jawab di Alkitab. awal. Kau Kristen bukan. Saya sudah jawab di awal. Laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi Masalahnya Yesus tidak nggak serupa pusing, dengan dia dibilang apapun. pencipta atau tidak, Diam dia dulu, nggak diam pusing. dulu, diam dulu, Sebentar diam dulu, dulu, teman-teman. diam, Satu-satu dong. Apa Nih ini? Yesus bilang kamu diam, sendiri yang diam. mengatakan bahwa Santai. Biar ngomong Diam. dulu. Diam dulu, Teman-teman diam. semua, sabar Diam, dulu. diam, Satu-satu, nanti kalian sanggah. Kan Gantian, tadi ya, ngomong gantian. sanggah. Gantian. Silakan. Habis ini Jangan kalian pakai bisa Alkitab membodohi lah, kok. Bang. Habis Bisa ini nggak? Anda bisa membodohi kok. Al-Quranul Karim menjelaskan wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke? Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, itu Kalau artinya saya nggak ngerti memberikan aku.
Nah, tadi katanya jangan bawa kitabnya Yahudi. Sekarang saya bawa kitab, aku nggak mengerti aku. Makanya jangan stupid. Makanya jangan jadi Kristen. Terjemahan enggak? Makanya jangan jadi Jangan Kristen. botol, Makanya jangan Kristen. Ada Jangan jadi terjemahan nggak di Kristen. Al-Quranmu? Jangan jadi pakai Kristen. terjemahan aja. Kalau mau pintar, jangan jadi Kristen. Oke? Jangan jadi Kristen kalau mau pintar. Paham? Kalau mau Enggak, kamu bisa botol diskusi selamanya, nggak jadilah cuma? Kristen. Jangan Kalau kamu jadi bisa diskusi, Kristen diskusi kalau yang Anda mau baik. pintar. Kalau diskusi sama orang Kamu yang nggak Indonesia, diskusi baik, bukan Jeff. sama orang Arab. Kamu dari tadi ngoceh aja. Satu-satu, Jeff. Ah, Diam. Dengarkan saya. Innama tunziru manittaba az-zikra wa khasyir rahmana bil Bahasa ghaib. Indonesia aja. Lah ini kitabku. Hai. Monyet. Ini kitabku monyet. Ini saya menjelaskan Tuhanku monyet. Monyet, kau pikir saya sedang menjelaskan Tuhanmu kah? Ah, yang punya biji zakar Bahasa itu? Indonesia aja cuma. Nah, saya suka-suka saya dong. Suka-suka saya dong. Saya bukan umat terjemahan kayak kau. Innama tunziru Kamu dipuji atau manittaba mau- az-zikra kamu wa dipuji atau mau khasyir apa? rahmana bil ghaib. Monyet. Manusia separuh babi diam. Nggak punya adab kau ini, kurang ajar kau, nggak punya adab kau. Manusia separuh babi diam. Kau di sini Manusia ngajak yang aku mau berasal dari diskusi atau sperma apa? babi diam. Bapakmu makan babi, spermanya terbuat dari babi, disemprotkan ke dalam rahim Saya- ibumu kau saya lahir. memang makan Makanya babi, babi congormu enak. kayak begitu. Memang babi Ini enak. saya sedang membahas Al-Qur'anku. Jangan karena kau tidak kontrol dulu, berdaya, nggak Jeff. paham original teks kitab yang kau curi dari Saya nggak Yahudi. bisa dengar, Jeff. Kau nangis. Diam Iya, dulu, diam. Artinya aja cuma. Diam, Artinya diam. aja. Diam dulu, Diam, biar saya wahai biar manusia saya separuh babi, catat. diam. Diam. Kau sadar enggak kalau kau lahir itu dari sperma babi? Kau sadar enggak? Jadi kau diam dulu. Innama tunziru Mulutmu itu manittaba ya cuma az-zikra wa parkali khasyir. mulutmu Anak babi. Aduh, si Jeff ini. Entar kau dikasih benar-benar ngomong. si Jeff lo, Jeff. Nanti kau Dasar kau, dikasih Jeff. ngomong Apa sih? gantian. Tadi kau ngomong nggak Apa sih kalian ini Kristen pada kagak ada adab, kagak ada akhlak. Santai aja, kenapa sih? Kalian jangan bodoh. Santai aja. Kalian nggak lihat siapa yang dari Kalau tadi kalian menghujat. nggak bodoh, diem. Aku dari tadi nggak ada menghujat Jeff. loh. Kalah, turunin aja Aku dari kepala tadi kau. nggak Apa ada sih? menghujat. Anak babi ini anak babi. Lu punya adab, kau orang lagi bicara kau potong-potong kau, nggak punya telinga kau ini. Ah. Kalau kita berdiskusi dalam etika moral, orang berdiskusi ketika ditanya, kemudian orang itu menjelaskan, lalu yang bertanya keluar-keluar terus itu ubahnya seperti babi, tidak punya etika. Kau bertanya Fitnah tentang aja, Tuhan. ngomong kotor aja kotor cuma. Lah kau makan Cuma itu babi aja memang kau kan? tahu ya. Kau makan Menghina babi, orang makanya gitu ya. tabiatmu kayak gitu. Itu ajaran agamamu, menghina orang gitu. Orang Saya membiarkan tidak orang menghina babi gitu ya. Yesus Itu malah ajaran mengatakan kau agamamu ya. anjing. Yesus mengatakan kau anjing. Para mana itu? Masih bagus saya fakta saya katakan. Kau makan babi, orang tuamu makan babi, spermanya dari babi, semprot masuk rahim, lahirlah kau. Kau separuh babi. Diam. Parah kali mulutnya Innama parah. tunziru Kayak manittaba gini bunda az-zikra kalian ya. wa Kayak gini khasyir kalian tiru. rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Allah yang Maha Pengasih tidak bisa dilihat. Kamu tanya seperti apa hakikatnya? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Kata Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Kata Musa, Keluaran 33 nomor 30 nomor 22, Allah tidak bisa dilihat. Kata Samuel, 2 Samuel 7:22, Allah tidak serupa dengan manusia. Kata Musa, Bilangan 23 nomor 19, Allah tidak seperti manusia. Kata Aku Yeremia, enggak ya kalau pakai ayat dengar Alkitab ya. 10 nomor Aku enggak 6, bisa diskusi Allah sama tidak orang sama kayak gini. seperti manusia. Kata Yesaya 45 nomor 5, Tuhan itu satu-satunya tidak sama seperti manusia. Kata Yesaya 43 nomor 10, Allah tidak pernah dibentuk jadi manusia. Ayo, loloskan Yesusmu, tidak bisa jadi Tuhan. Yesusmu hanya bisa jadi dewa. Oke, silakan. Bagus kan kalau kita diskusi Aku aja deh ganti-gantian. yang jawab biar cepet.
Ya silakan ganti-gantian gitu loh, ganti-gantian silakan. Iya, Bro, tapi jangan marah-marah ya. Nih, Yesus, kenapa bukan manusia? Ada selanjutnya, karena manusia itu berdusta, karena manusia itu tidak suci, karena manusia itu pasti berdosa, karena manusia itu tidak layak dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan jadi manusia. Gitu kan, dia mengambil rupa seorang hamba. Saya baca dulu yang Filipi ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya rasa satu ayat ini sudah cukup. Kalau mau dilihat lagi dari perkataan Yesus, ya kita buka Yohanes. Ya ini sih ayat perjanjian baru yang saya rasa semua bisa baca dan mengerti, kecuali kalian bukan umat Kristen yang tidak mau percaya. Ya nggak apa-apa juga, tetapi kebenaran firman Tuhan ya seperti ini, memang tidak terjangkau, memang tidak mungkin. Apalagi Yohanes 17, Yesus sebagai manusia itu berdoa kepada Bapa. Memang betul, dia anak Allah. Dia satu dengan Bapa, tetapi dia bukan Bapa, betul. Dia menyerupai seorang hamba, dia menjadi hamba, bukan berarti di surga itu kosong. Dia sang putra. Ya, jadi ini yang benar, bahwa dia punya Bapa. Dia punya roh Allah yang satu itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Itu yang benar. Begitu, memang sulit sekali untuk dipahami, apalagi bagi agama lain, apalagi bagi Islam yang tiada Tuhan selain Allah. Memang betul saya bisa mengerti tentang ya. itu. Jangan terlalu panjang-panjang ya, cukup ya, udah lebih bulan. Ya, silakan Bang Mbak Suma. Natali, Oke. izin nyambung dong Bang Suma. sedikit. Oh ya, oke. Silakan Bro Admin. Boleh ya. Aku sangat sepakat sekali dengan pernyataan Bang Suma ya. Jadi memang orang Kristen tuh kita harusnya sadar, jangan pakai kata Allah, karena kata Allah itu memang punyanya orang Islam. Jadinya nanti banyak salah paham. Turunkan saya dulu. Jadi saya setuju sekali dengan pertanyaan Bang Suma. Habis itu naik. Kenapa diturunin? santai dulu Bro Admin, santai dulu, nanti naik lagi. Report teman-teman ya, dibantu di tap Alah, tolonglah santai lah ini. Janganlah, Aduh Kristen nih, biasa aja lah. Teman-teman Muslim tolong dibantu di tap layar, di support. Yang Kristen santai aja, apa sih Iya, santai-santai aja teman-teman Kristen, gak usah report lah, aduh. Iya, makanya kadang kasih layar kecil aja beliau ya. Iya, tolonglah teman-teman, ini edukasi ya. Jadi kalau ini silakan, ini kan masalah keimanan, Anda mau menuhankan siapa ya terserah gitu loh, nggak ada paksaan. Ini buat edukasi gitu loh teman-teman. Aduh. Apa sih yang membuat kejang-kejang, apa sih? Santai lah, kalau mau kebenaran itu santai aja lihat. Alhamdulillah. Ya. Jadi ngomong teman-teman, saya ya dikecilin aja, Masya Allah. Oke. Kang Chan kena. Ya, terkhusus kepada saudari saya, saudari Natali. Jadi kalau kita merujuk kepada bilangan 23,
Suaranya nggak kedengeran lagi tuh, mati Ya, suaranya. ya, sorry. Kalau kita melihat dalam Ulangan 23 ya, Bilangan 23, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Sehingga dia berdusta. Sehingga Yesus lolos karena tidak berdusta. Mari kita lihat buktinya. Satu aja kedustaan Yesus. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, apa kata beliau? Tidak ada seorang Bilangan pun. dulu, bilangan tadi berapa? Bilangan mana? Bilangan 23 nomor 19. Lalu Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Sekarang, apakah itu betul? Tidak ada yang pernah naik ke surga selain Yesus. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Tuh kebohongannya. Makanya Tuhan tidak bisa jadi manusia, karena Yesus pun berbohong. Itu satu aja dulu, sudah menggugurkan. Kedua, bukti otentik kalau dia itu bukan Tuhan. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Bagaimana menurut Yesus? Ibunya itu hambanya atau siapa? Itu dulu. Maria yang melahirkan. Bang Zuma, tunggu dulu Bang Zuma, ini nanyanya dari Yesus siapa, terus ke pengajarannya. Jadi saya buka bolak-balik buku nggak bisa jawab cepat. Oke. Sementara nggak boleh cepat-cepat. Jadi Oke, gimana? baik. Kita lihat di dalam Yohanes 13. Bang Zuma nggak boleh curang lah. Iya Curang? kan? Iya lah, satu-satu gitu loh, step by step. Jangan lari sana Bedakan lari curang. sini. Saya jadi Bedakan gimana curang dengan jawabnya? memaparkan ilmu. Jangan framing. Tidak bagus. Kalau nuduh curang itu tidak bagus. Sekarang begini. Di Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta, dan bukan anak manusia, ya kan? Nah, faktanya Yesus dua-duanya kena. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Perlakuan atau kelakuan Yesus sebagai manusia, dia berdusta. Yohanes 3 nomor 13, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku, yaitu anak manusia. Oke, naik ke surga sebagai anak manusia. Sedangkan Tuhan mengatakan, tidak ada, aku bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga aku berdusta. Yesus manusia dan dia berdusta. Dia mengatakan dia tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain dia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Gugur. Silakan Anda tanggapi. Nah, dari aku dan Bapak aja satu, dia datang dari mana? Aku datang dan keluar dari Bapak. Itu dulu, patahkan dulu itu, jangan loncat kemana-mana. Ini yang Bapak katakan, jangan curang, Ya jangan memang jangan tidak nipu. ada, belum. Mereka masih di Firdaus. Belum ada rapture, belum ada Bagaimana dengan kebohongannya? kebangkitan. Bagaimana dengan siapa? kebohongannya yang mengatakan tidak ada yang pernah naik ke surga sementara Elia lebih dulu naik ke surga? Gimana itu? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya memang karena dia itu Tuhan. Nah, Yesus berdusta. Yesus manusia dan Yesus Yang anak mana manusia sih dan Yesus berdusta. Yang Hah? mana? Yang mana? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada Kan orang yang tadi pergi dari ke bilangan, surga. coba berapa jauh tuh dari bilangan ke Yohanes? Ya, Yohanes 3 ayat berapa? nomor 13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga Tidak ada seorang pun selain yang pernah naik ke daripada surga, dia yang telah selain turun dari daripada surga. dia yang telah turun Yaitu dari anak manusia. surga, Siapa anak yaitu manusia? anak manusia. Yesus. Nah ya iya. Nah, terus 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga itu apa? Tunggu, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Di framing ini ayat-ayat bagus tahu Bang Suma. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga. Itu Coba. anak manusia. Iya, Coba. itu betul. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, bohong. Tentang manusia.
Elia naik ke surga lebih dulu daripada Yesus. Iya Bohong. bukan di surga, belum sampai surga. Sedang belum mereka sampai berjalan terus tahta. sambil berkata-kata, Surga tiba-tiba itu datang kereta yang berapi dimaksud dengan kuda berapi tahta. memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Yesus tuh kalau ngomong bukan level kita. Yesus kalau ngomong surga itu level dia di tahta. Kita akan dibawa oleh dia duduk di tahta Bapaknya. Iya, dia itu bukan orang yang kentang-kentang tanggung gitu loh. Bukan orang-orang yang PHP. Yesus dia berbohong. Bang Zuma, kita itu diciptakan sangat berharga. Percaya apa enggak itu? Jangan merasa bahwa kita itu nggak layak disamperin gitu loh Bang Zuma. Curhat doi, curhat. Ih, Ya, sebentar Bu ya, kita sapa dulu ya. Bung Regar, selamat siang. kita ini diciptakan untuk apa? Assalamualaikum Gitu loh. warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin, Oh, iya, yang Pak. gembel, yang dekil itu diciptakan untuk apa? Untuk dibawa sama Yesus duduk di tahta Bapaknya. Curhat. Ibu Natali, saudariku ya. Di situ Tuhan mengatakan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia hingga ia berbohong. Yesus anak manusia dan dia manusia dan Yesus berbohong. Mana bukti kebohongannya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang naik ke surga selain aku. Ternyata Yesus tidak pernah baca kitab Raja-Raja. Tuhan, Dua surga Raja-Raja di 2 mata nomor Yesus 11. itu Elia di lebih dulu tahta. naik ke surga. Bukan kelasnya Elia, bukan. Yesus turun menyatakan kepada kita itu bukan kelas Aduh. Elia. Dia Ya Allah, kelasnya minuman Tuhan. apa yang harus kumakan Dia sehingga aku kelasnya bisa bodoh kayak tahta. orang ini. Aduh, Bang Guma ini nggak mau Baca dulu deh 2 dianakkan. Raja-Raja 2 nomor 11. Kita ini anak Ya, kenapa kita lagi anaknya kayak kita ini? diangkat manusia ya Pagi-pagi nih maaf. sih. Ini sudah masih siang-siang loh ini Mbak. Kok sudah minum tuak sih? Bilangan 23:19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus kena dua-duanya. Yesus tiga-tiganya malah. Yesus manusia dan Yesus anak manusia dan Yesus berdusta. Mana bukti dustanya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Iya tahtanya. Surga itu ada tingkat. Ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang harus aku Yang makan ada supaya aku bisa seperti Mbak Natali? Yesus itu tertinggi. Yesus tertinggi. itu di tahta anak Allah, firman Tuhan. Dia nanti yang membawa kita Ampun duduk di deh. tapanya sama-sama memerintah. Ih, ya udah kalau nggak percaya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bilangan 23 nomor 19. Nah, Tuhan itu bukan manusia dan bukan manusia sehingga dia berdusta. Nah, Yesus terpenjara dengan 3 keadaan. Pertama dia manusia, kedua dia anak manusia, ketiga dia berdusta. Berarti dia bukan Tuhan. Sederhana kan? Bagaimana mungkin dia mengatakan tidak ada yang pernah naik ke surga selain aku? Dia nggak pernah baca kitab Raja-Raja. Aku dan Bapa satu, akulah dia, akulah. Gini aja Kamu itu, mau Bang Juma. sampai kapan? Bang Juma. Gimana? Bersama-sama Gimana, Dok? dengan aku. Gimana? Akulah dia Gimana? itu. Gini aja tuh Bang Juma. Yang menyatakannya sang putra. Gimana Bang? Gak percaya. Bang Juma. Ya udah. Sebentar. Bang Juma. Aduh saudariku ini. Iya silakan Bang Regar. Tanyain aja sama Mbak Natalianya Bang Juma. Sebelum ini Alkitabnya itu sebelum diterjemahan bahasa Indonesia bahasa apa sebelumnya gitu aja. Kan gampang. Sebentar, nggak sampai dia ke situ. Bahasa kalbu. Gitu lagi si Regar, Mbak Juma juga jangan bertanya. Yohanes 13. Ayat 13, akulah guru dan Tuhan.
Temija. Tidak ada seorang pun yang lain yang pernah berkata demikian tuh. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdusta? Kenapa dia jadi anak manusia? Syarat jadi Tuhan itu Banyak pertama, lagi ke situ wajib lagi. mutlak bukan manusia. Itu syarat pertama. Syarat pertama menjadi Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Itu syarat pertama. Yesus nggak lolos. Susah. Susah Bu, susah Mbak. Susah. Lebih baik musik di gereja nanti hari Minggu kita rubah jadi lagu keroncong. Susah gimana maksudnya? Tinggal Susah. percaya. Nggak Untuk usah menjadi, pelintir-pelintir. untuk mengakui bahwa dia itu Tuhan, wajib hukumnya syarat utama dilalui. Gini loh, Bukan Bang manusia. Zuma. Gini Bang Zuma, dengerin ya sedikit aja. Ini kan kebenaran. Ini udah mendekati, udah mendekati bagaimana dan apa. Ya ini Kalau udah kebenaran. saudari Karena Natali gini, ini dekat saya nih. tunggu dulu. Kusisir rambutnya pelan-pelan. Buktinya, Punyanyikan lagu. Al-Quran menyuruh kalian untuk baca Injil. Ya kan kenapa? Karena benar, nggak mungkin Al-Quran suruh baca Injil yang nggak benar. Kalau saudari Kalau saya ini mengatakan, seandainya Injil itu nggak benar, berarti Quran juga nggak benar. Kenapa disuruh baca? saudari, kalau Kenapa? Anda Apalagi mengatakan, disuruh imani loh. Disuruh imani loh, Bang Zuma, dosa besar. saudariku, saudari Iya kalau kan? Saudari, kalau Bible Anda katakan Injil harus diimani kebenarannya, ya ayo imani kebenarannya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus ini manusia dan anak manusia dan dia Yesus berdusta. lahir dari Roh Imani itu, Kudus. imani. Yesus bukan manusia, dia Tuhan. Dia menjadi manusia. Yesus itu lahir dan dikandung oleh Roh Kudus. Dia Yesus itu bukan anak. manusia. Yesus bukan manusia. Ih, Tetapi dia anak manusia atau bukan? anak manusia. Dia Anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia. Nah, berarti bukan Tuhan, Yesus itu bukan. Tidak berdusta. Yohanes 3:13, Yesus berdusta. Jadi dia bukan Tuhan, saudariku. Masya Allah. Ayolah, ayo. Jangan gengsi mengakui Yang kebenaran. dikandung oleh Roh, yang dipimpin oleh Roh, yang Roh rohnya tidak adalah pernah Allah, masa mengandung. bukan Tuhan? Roh Yang itu tidak rohnya pernah hamil. adalah Roh Allah tidak pernah itu hamil. sendiri. Masa bukan Tuhan? Firman Roh yang tidak menjadi pernah manusia, hamil. firman yang turun ke bumi, masa nggak bisa? Firman Saudari. yang turun menjadi manusia datang ke bumi, masa bukan Tuhan? Saudari dengarkan saya. Ya, kalau berbicara tentang dikandung oleh Roh Kudus, Kejadian 6 nomor 3. Malah lebih ngeri lagi kalau kita nggak Sabar dulu Bu Natali. Kalau Iya. ngomong jangan disela. Kita ada edukasi gitu loh. Lanjut Bang Suma. Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman. Titik 2, koma pembuka. Rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Rohku. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Mengandung Yesus. Rohku mengandung Yesus. Roh yang ada pada diri Yesus adalah Roh Kudus. Roh yang ada pada diri manusia adalah Roh Tuhan. Galatia Apakah berapa? Roh Tuhan? Tunggu sabar. Galatia berapa? Ya kan harus dibaca. Iya. Saya nyebut apa tadi? Kejadian 6 nomor 3. Lupa. Bukan Kejadian, Galatia. Ayo, Kok Galatia. jadi Galatia? Jangan kabur, ayo. Kok jadi Galatia? Iya kan tadi rohku tidak selamanya di dalam. Kejadian 3 nomor Kejadian 6 nomor 3. Dia 6-3 Galatia. Bang Juma ini aneh ya, lari ke perjanjian lama, jawabnya pakai perjanjian baru. Loh kan itu satu Curang. ikatan, satu bundel. Perjanjian lama, perjanjian baru kan satu bundel. Artinya ada keterkaitan. Kan tadi saudari saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dikandung oleh Roh Kudus. Padahal sudah jelas Yesus itu manusia dan anak manusia. Maria itu manusia. Anak Maria adalah manusia. Iya kan? Yang keluar dari hidung Maria ingus.
yang keluar dari mulut ludah, yang keluar dari itu ya anak manusia. Pipis, Ya udahlah, darah, aku jelasin dan manusia. Yohanes Itu aja yang deh keluar. udah. Ya aku jelasinnya Yohanes aja deh, nggak usah kesana sini. Ini kayak apa? Dikontrol, Kelihatannya beliau jadinya ini, aku malah pusing. kelihatannya saudara saya ini pendeta ya. Bukan. Pendeta itu saya begitu. biasa. Kalau pendeta ditanya oleh jemaat, begitu caranya. Kita nggak usah lari ke ke perjanjian lama ya. Kita fokus di Yohanes saja ya. Tapi giliran perpuluhan baru terjun ke perjanjian lama. Ini kayak cara-cara pendeta. Kan Enggak, disuruh beritakan. Masalahnya Gimana dong? nggak jadi Kristen itu nggak harus percaya Yesus itu Allah. Yesus itu anak Allah. Yesus Nah, itu berarti dia bukan Tuhan. Yesus itu juru selamat. Udah, berat- nggak percaya ya nggak apa-apa. Memang nggak masuk di akal. Emangnya Al-Quran masuk di akal? Ya masuk di Emang akal nggak? dong. Ya nggak bisa. Apa yang tidak Nggak masuk akal dalam mungkin. Al-Quran? Coba misalnya di Al-Quran ada Musa juga kan sama Injil. Emangnya bisa belah lautan? Loh. Bisa. Tongkat Nabi busuk siapa itu bilang Nabi membelah Musa belah lautan. laut? Kan Siapa nggak bilang bisa. Nabi Musa belah lautan? Nah, Siapa bilang? Bukan Nabi Musa yang belah lautan. Yang belah lautan itu adalah Sang Yang Maha Kuasa yang mengutus dirinya. pokoknya Itu masuk ini akal tidak? terakhir ya, aku terakhir. Masuk Pokoknya akal. apapun yang terjadi, kalian tetap milik Kristus, kalian tetap milik Allah. Iya. Tidak ada satupun yang bisa merebut. Itu kan? Titik. Itu kan? Bye. Masa cantik-cantik begitu caranya? Agama ini harus diuraikan dengan akal dan logika rasio. Gak bisa dengan aliran kepercayaan kayak begitu, Ya Mbak. nggak bisa, masa kasih Allah harus disesuaikan dengan pikiran Bang Zuma? Loh, Nggak kalau ada tidak sesuai dengan apa-apanya. pikiran manusia, berarti Nggak bakalan yang menuliskan nyampe. dan menorehkan firman di dalam kitab Anda itu bukan Tuhan dong. Kitab suci harus selaras dengan akal. Kenapa bisa? Karena namanya kitab suci itu firman Tuhan. selaras dengan akal nggak? Perjanjian lama, Al-Quran selaras nggak dengan akal? Ya nggak mungkin. Ya, dengarkan Jangan dulu. ngarang. Kenapa tidak? Coba tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran yang tidak selaras dengan akal. Ya itu Coba. Isa dari roh. Hah? Isa dari roh. Iya. Isa dari lah, faktanya Maryam melahirkan tanpa ada suami. Betul atau tidak? Nah, ya Betul iya kan? makanya apakah itu masuk logika? Masuk logika. Kenapa masuk logika? Karena karena akal ini menelaah bahwa di atas manusia ada yang berkuasa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, yang membuat Maria tanpa suami ini bisa hamil, itulah dia hakikat pencipta yang mengadakan segala alam semesta, yang mengadakan ilmu pengetahuan. Masa tidak masuk akal? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, saudariku, manusia melahirkan ciptaannya. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau yang maha kuasa sang pencipta menciptakan manusia tanpa ayah, Aduh, masuk nggak akal. mungkin. Kami meniupkan ke dalam Maryam ruh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta betul itu. alam. Tanggung jawab loh Bang Zuma sekali. loh. Benar Tanggung sekali. jawab loh ayat-ayat Benar ini loh. sekali, benar sekali. Sekarang yang menyebabkan kemudian Maria ini Bukan hamil siapa? menyebabkan untuk apa? Kalau Untuk bukan apa? Tuhan itu. Tuhan yang membuat Maria hamil tanpa suami. Berkuasa nggak Tuhan melakukan itu? Tunggu dulu, Berkuasa dong. tanggung jawab nih ya. Sesungguhnya Al-Masih, Isa Putra Maryam itu adalah kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Betul sekali. Kalimat Tuhu. Betul, kalimat dari Allah, firman dari Allah. Betul. Buat Betul. apa? Coba. Innama amruhu segitu idza hebatnya arada dia. syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan mengatakan, "Wahai Maryam, hamillah." Kira-kira hamil enggak? Kalau Allah yang memerintahkan. Tunggu dulu, betapa Hamil nggak? mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum disentuh seorang laki pun, seorang laki-laki. itu Sundal kenapa? dari mana? Coba. Itu Coba. kenapa? Itu kenapa? Karena dia tidak punya suami. Tapi Allah yang maha kuasa kemudian mau
menciptakan manusia tanpa ayah. Bisa nggak? Oke, Bisa betul nggak? ya, bukan anak pesunda loh. Ya memang Anak perawan betul. suci malah. Betul. Kan dia berasal daripada kalimah. Dia berasal dari kalimat Allah. Dia berasal dari firman Allah. Firman Allah mengatakan apa? Wahai Maryam, hamillah. Hamil nggak? Iya, hamil. Betul. Hamil. Itulah yang dimaksud berasal daripada kalimat Tuhu. Berasal dari kalimat Allah. Berasal dari kehendak Allah. Berasal dari firman Allah. Makanya dalam ini Al-Quran, lagi. innama ini amruhu. tunggu Ya, silakan. dulu. Silakan, sabar. silakan. Saya Pindah lagi, lompat lagi. Kemana lagi? Anda ingin lompat? Silakan. Isa adalah tanda rahmat nih, ya. Ya. Kami menjadikan Isa suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Rahmat itu nggak main-main loh. Ya, memang Rahmat itu betul. Allah. Iya memang betul. Ketika kemudian bangsa Yahudi itu ya ingkar terhadap ajaran Tuhan. Ya, iya Tuhan tunggu dulu. Artinya kan Isa ini benar putra Allah kan? Iya betul, dia putra Amin. dalam arti kata Udah. hamba. Putra dalam arti kata hamba. Artinya hamba yang suci. Itu sudah betul itu. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu sudah betul. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Makanya jangan dituhankan karena dia hanya rahmat untuk alam semesta. Dia hanya utusan Allah, jangan dituhankan. Ada yang jauh lebih hebat, yaitu yang menciptakannya lahir tanpa ayah. Itulah yang disembah. Jangan dia. Makanya Nabi Isa menerangkan Makanya begini persoalannya ya Bang Zuma ya. Apa itu? Ini Yesus ini, Isa ini suci, tidak ada manusia. Hanya Allah yang maha suci. Kenapa maha? Oh, tidak. Karena Tidak. karena tidak ada yang suci. Tidak. Maha Bedakan itu suci. tidak ada yang suci kecuali Dia Bedakan suci satu-satunya. dengan maha suci. Nggak ada manusia yang suci, nggak Wih. ada. Al-Quranul Karim ya, ayat 2 surah Al-Jumu'ah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mensucikan manusia. Mensucikan. Yesus adalah manusia suci, Udah jangan bukan panjang-panjang. maha suci. Baik, Yang maha yang suci penting itu itu. adalah Yesaya 57 nomor 15. Pencipta alam semesta ini maha suci. Yesus Ya. tidak suci. Iya, kami Sorry, mengutus Yesus roh bukan kami maha suci, dia kepadanya. suci. Masa roh kami tidak suci? Masa roh kami tidak maha suci? Gimana sih Bang Zuma? Tanggung Saya jawab kan sudah loh. bilang tadi. Maka Saya sudah ini, bilang tadi. maka ia menjelma tuh kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya. Itu malaikat Jibril, itu Roh Kudus. Manusia yang sempurna. Itu Udah bukan malaikat kecil Jibril, lagi, itu bukan sempurna Yesus, juga. itu Roh US Kudus. Al-Quran Makanya dikatakan loh ini, innama 19 ana ayat rasulu 17. rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Jibril yang adalah Roh Kudus kemudian berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Roh Kudus ini datang dalam rupa Kalau laki-laki. cuma mau menyampaikan untuk apa suci, untuk apa sempurna. Muhammad juga bisa menyampaikan perkataan yang benar, tapi nggak perlu suci, nggak perlu sempurna bilang. kan? Yesus sucinya di mana? Yesus ini sucinya di mana? Yesus roh Allah itu sendiri tuh Lah lihat. kita ini rohnya siapa? Anda rohnya siapa? Ya iya, tapi tidak sempurna, tidak suci. Dia Ayo, dikatakan Yesus dengar. kita tidak dikandung oleh roh. Hah? Ya Mati. udah terus, ya udah nggak apa-apa kalau menyangkal orang Loh, akal kita saya tidak Al-Qur'annya sendiri. menyangkal Roh Kudus itu roh suci. Yesus Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia suci. Bahkan kitab suciku yang mengatakan itu. Sedangkan kitab suci Anda Yesus itu suci kah? Enggak, dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Yesus manusia terkutuk. Di Al-Quran lah Terus Nabi dia Isa itu mati kemudian kan, disebut. Yesus mati kan.
Al-Quran sebagian bilang Yesus nggak mati, naik langsung ke surga. Ya, emang Lalu begitu. pada hari aku Isa Al-Masih dibangkitkan hidup kembali. Ya, memang nanti ketika dia datang, 1933. nanti ketika dia datang kedua kalinya, baru dia diwafatkan. Setelah Wah, diwafatkan, mana kedua kalinya? Nggak ada kedua kalinya. lah itu cuman doa dia Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat 30 yang Anda baca itu, 33 yang Anda baca, itu doa beliau ketika dia masih bayi. Pada saat dia masih bayi dalam ayunan itu dia berkata seperti itu. Oke, nah ini ya. Ini keren apalagi? loh. Ini masalahnya keren gitu Loncat ya. Allah terus, telah silakan. mengangkat. Allah telah, aku penasaran soalnya. Soalnya silakan. ini keren banget. Allah Iya, memang. telah mengangkat Isa kepadanya loh. Ya artinya An-Nisa, kan dia Al-Quran surah yang putra Allah itu An-Nisa kembali ayat lagi ke 158. dia kan. Kembali lagi ke dia. Ya, Artinya memang kan dia diangkat ke satu-satunya langit. yang ada di Dia diangkat ke langit, sisi itu betul. Iya, Iya kan, kalau dia begitu. diangkat ke langit. Dia diangkat ke langit, diselamatkan Luar dari biasa. orang-orang kafir. Nah, lalu nanti turun untuk yang kedua kalinya. Sebagai pertanda akan dekatnya hari kiamat, Nabi Isa turun untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang menuhankan dirinya. Itu tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 48. Tuh, Nabi Isa turun kembali ke dunia untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang menuhankan dirinya, yang membelokkan ajarannya. Coba baca Matius Iya. 7 22 sampai 23. Tunggu dulu, jangan kabur, tanggung jawab. Saya ini bukan orang Islam kan, tanggung jawab Bang Zuma loh keselamatan saya. Nih, Iya, silakan. terkemuka buat apa? Di dunia, di akhirat Oke. pula. Tuh, Ya, aduh, oke. Bang Zuma. Oke. Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia. Maksudnya apa? Terkemuka, wajihan. Apa artinya wajihan? Terkenal. Terkenal gak Nabi Isa? Terkenal. Terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal? Karena sebagian penduduk bumi mempertuhankan dirinya. Dia setiap malam, setiap hari menjadi bahan pembicaraan. Dia terkenal. Apa bukan? Tunggu jawab. Apa bukan, Bang Zuma? Terkenal. Terkenal. Apa Emang bukan? kenapa kalau dia terkenal? Terkemuka. Terkemuka berarti terkenal. Iya, sama seperti Ada Nabi yang Musa. lain Nabi nggak? Musa juga Ada yang disebut lebih wajihan. nggak? Tunggu Nabi Musa juga dulu. disebut wajihan. Tunggu Terkemuka, dulu. terkenal. Bukan cuma Yesus, Nabi Isa yang disebut wajihan. Nabi Musa juga disebut Ada wajihan. yang lebih nggak dari Terkemuka. Ada yang lebih nggak dari Yesus, Nabi Isa adalah manusia yang terkemuka di dunia. Terus, masalahnya, dia jadi Tuhan gitu karena dia terkemuka. Bisanya. Dia terkemuka di dunia, apa alasannya? Karena satu-satunya nabi yang dituhankan dan diperbincangkan setiap saat. Karena dia nabi Tuhan tapi dituhankan. Dia terkemuka di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi di hadapan seluruh umat manusia. Apa pembuktiannya? Ya, satu-satunya Wa iskalallahu ya yang dari bani roh ya Isa bin Allah. Maryam. A'anta qulta Dia linnas. terkemuka karena satu-satunya manusia yang datang dari roh Allah Mati itu nih ya, sendiri. mati nih ya. Udah, Itu asumsi. saya mau turun, nanti saya bentar lagi Itu dihajar asumsi, nih ya toh. asumsi penganut Nggak ajaran mau, pagan. udah ya, bye-bye, thank you so Oke, much. silakan, Dah. silakan. Ya, begitulah teman-teman cerminan orang Kristen ya yang kelamaan menyembah anak orang, ingin menjadikan anak orang ini sebagai Tuhan, tapi tak sanggup melalui Bible. Mencoba menjadikannya Tuhan melalui Al-Quran, tapi jadi lawak-lawakan. Ya, kita kasihani beliau, kita doakan supaya bisa dapatkan hidayah. Sederhana kok hidayah itu, gunakan akal sehat, ya pasti cahaya keilahian itu akan turun untuk memberikan gambaran jalan lurus kepada oknum tersebut. Tapi kalau memperbodoh diri, tadi dia mengatakan Yesus itu bukanlah pendusta. Nah, kita kasih data apa alasannya. Oh, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Itulah pendusta itu gitu. Apa kata Al-Quran? Yuhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan juga hendak menipu orang-orang beriman. Padahal
sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian adanya? Karena fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Karena di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit mereka. Ini kalau sudah disampaikan berita kabar gembira kepada mereka tentang kebenaran Islam, kebenaran ajaran Yesus terkait dia adalah hanya utusan, dia hanya manusia, lalu ditolaknya, maka pasti akan semakin bertambah-tambah kekufurannya. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma dapat poinnya ya. Sebentar Mas Bramin. Assalamualaikum Pak Handi. Bang Handi Monitor. Oh ya, oke, standby dulu. Stina, selamat siang. Stina. Iya. Iya, selamat siang Dinda. Siang. Dari Kristen atau Katolik atau Muslim? Nyimak Bang. Nah tadi mau bilang tentang apa tadi? Di kejadian itu ya, kejadian berapa tadi? Kejadian 3 ayat 6 ya? Ya, Ibu dari Kristen apa Muslim? Ya, saya Kristen. Ya, silakan. Ya. Jangan banyak diketawain ya. Soalnya kalau banyak itu kan ketawanya jadi nggak dengar. Nah, kalau waktu di kejadian 3 itu ayat 6, itu kan firman Tuhan bilang, rohku tidak tetap tinggal di manusia. Hilang suaranya. Dia lagi nyelam itu. Oh, Nyelam dulu. Ya, silakan. Ya, itu kan tadi Bang Suma yang kejadian 3 ayat 6 boleh dibaca lagi nggak? Silakan dibaca. Soalnya kalau saya balik ke mana ke Alkitab saya itu mati suaranya. Boleh baca Bang? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, itu kenapa Allah berfirman pada waktu itu? Karena pada waktu itu di zaman Nuh, jadi manusia itu jatuh dalam dosa dan Allah itu melihat bahwa manusia ini perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka berbuat segala sesuatu sesuka hatinya, berbuat dosa, mengawinkan. Jadi mau dengan siapa dia mau kawin gitu. Nah, kenapa Allah tidak mau? Karena Allah memusnahkan manusia pada zaman Nuh. Dan itulah Sebentar. Allah itu memusnahkan manusia itu pada zaman Nuh. Jadi lihat perikopnya di atas, jangan baca cuma ayatnya doang. Jadi lihat perikopnya. Kejadian 3 itu kenapa Allah berbicara seperti itu? Karena pada zaman itu manusia jahat. Itu kejahatan manusia. Makanya Allah tidak suka, manusia kan udah diciptakan sebenarnya sempurna di hadapan Allah. Dan manusia jatuh pada Adam dan Hawa. Dan kemudian ada Nabi Nuh yang diutus pada zaman itu. Pada zaman itu cuma Nabi Nuh dan keluarganya yang taat kepada Allah. Sedangkan manusia di lingkungannya itu berbuat dosa. Makanya Allah tidak mau manusia hidup pada zaman itu karena berbuat jahat di hadapan Allah. Dan Allah mengatakan seperti firman-Nya tadi, rohnya tidak akan tinggal diam di dalam manusia karena kejahatan manusia. Dan itu akan terjadi pada zaman sekarang. Mengawinkan, kawin di mana-mana, dan Tuhan itu akan
marah, Allah akan marah kepada kita manusia karena berbuat dosa. Dan itu tidak tinggal pada diri manusia. Diskusi apa khotbah ini? Khotbah gereja apa ini? Itu bukan khotbah gereja dan itu memang firman Tuhan, karena melihat itu jangan cuma ayat. Maaf, saya bukan pendeta, tapi kalau dilihat dari ini kan perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nggak ada korelasi, Bu. Nggak ada korelasi. Jadi kalau korelasi. dibilang roh Tuhan itu Yesus itu berdosa, dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta. Nggak ada korelasi, Bu. Nggak bahas itu. Nggak ada korelasi. Nggak nyambung ke situ, Bu. Oke, Ya, cukup. coba. Poinnya apa, Bu? Bang Poinnya Suma apa? Poin. baca baik-baik. Memang kalau orang Islam hanya mengambil satu ayat, dia akan orang lain bisa percaya ayat itu seperti itu perkataannya. Tapi kita kalau orang Kristen mau baca firman Tuhan, itu dari perikopnya sampai ke semuanya itu kita harus baca. Apa kata firman Tuhan di dalamnya? Apa maksud Tuhan di dalamnya? Itu loh. Jadi nggak mau comot satu ayat. Kalau satu Oke, ayat memang orang nggak akan Bu pernah Selina, percaya. poinnya apa? Gitu. Sabar dulu. Poinnya apa? Nah, Poin. poinnya tadi karena dibilang Yesus itu berdusta. Yesus itu berdusta mengatakan bahwa Roh Allah itu tinggal di dalam dia. Padahal di sini diambil dari Kejadian, Allah itu berfirman, Roh Allah tidak akan tinggal di dalam dia. Itu tidak ada sangkut pautannya dengan Perjanjian Baru. Karena di Perjanjian Lama, Allah ini berfirman pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan Allah tidak mau melihat manusia berbuat jahat seperti itu. Pada waktu itu Nabi Nuh, cuma Nabi Nuh yang di dalam pada zaman itu yang taat bersama keluarganya. Makanya Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera supaya mereka selamat. Oke, poinnya, Bu. Poinnya diulang Nah, lagi. poinnya Pertanyaannya, Yesus Bu, itu ini bukan tidak merepet. berdusta. Oke, Jadi Yesus tidak Yesus berdusta. itu tidak Sudah. berdusta. Seperti Bang Suma tadi bilang bahwa Yesus itu berdusta. Udah dapat poinnya, udah dapat poinnya. Ya, Yesus oke. Yesus Nah, tidak berdusta jadi ya. Yesus itu tidak berdusta. Sekarang tadi dibilang tentang Maryam. Yesus itu benar Bang Suma bilang tadi, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha Dikira gereja kali ya ini. pencipta. Ini bukan gereja. Nah, tapi ulang-ulang nih. kebenaran Ibu dari kalau bukan firman gereja Tuhan. lihat-lihat juga dong bicara dengan siapa. Ya, bukan ya tentang pembenaran. Ya kan? sudah Kalau Bu, tadi sudah didapat Ya, poinnya. oke. Ibu, Udah mengerti Yesus firman tidak berdusta, Tuhan? udah ya. Nah, Ngerti firman gantian, Tuhan. gantian. artinya Nah, jadi diam, Yesus diam, itu diam. tidak Diam. Gantian Bu, gantian. Diam biar saya ajarin. Silakan, Dan. Pasang kuping, kasih connect antara kuping dengan otak. Dengarkan gurumu bicara, ya. Enggak kayak gitu caranya. Kalau mau membodohi itu di rumah Anda atau di gereja, di sini jangan. Itu memalukan, ya. Kalau Anda meminta saya membaca satu perikop, jangankan tentang ruh. Yesus yang Anda katakan Tuhan karena dia adalah mulanya firman, Matius 4 nomor 4, seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oke? Kata Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi daging. Sama seperti Yesus. Pelajari itu, belajar. Jangan cuma madok. Makanya waktu bayi itu kalau disuruh minum susu pakai dot, jangan dotnya yang ditelan. Kejadian 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di atas muka bumi, bagi mereka lahir anak perempuan, maka anak-anak Theos melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku, tuh, apa yang Anda ingin pelintir di situ? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apa yang Anda pahami di sini kalau pakai akal? Rohku, yang adalah rohku, yang adalah aku sendiri, tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Apa yang Anda ingin pelintir di sana? Apa? Rohku berarti roh Tuhan.
tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri setiap manusia itu adalah roh Tuhan. Yesus, roh Tuhan. Bang Suma, roh Tuhan. Tubuhnya Yesus pada mulanya adalah firman. Tubuhnya Bang Suma pada mulanya adalah firman. Sama. Yang membedakan munculnya agama pagan yang menganggap kejadian lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati itu pekerjaan dewa. Maka jadilah dia Tuhan menjadi dewa di agama Kristen. Pahami itu dulu. Pakai otak. Jangan Anda samakan kalau Anda lagi ngajarin membodoh-bodohi anak-anak Anda di rumah dengan sedang berbicara di hadapan kami umat Islam. Jangan samakan. Karena kami lebih paham Bible. Kami menelaah Bible pakai ilmu, pakai akal. Anda menelan Bible pakai dogma. Beda kita, beda kelas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan kebohongan Yesus. Nah ini tak ajarin. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Bagaimana dengan Yesus? Yesus manusia dan dia anak manusia dan dia berdusta. Mari kita buktikan. Apakah dia manusia? Hanya orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Apakah dia bukan anak manusia? Hanya orang sedeng yang mengatakan Yesus bukan anak manusia. Apakah dia tidak berdusta? Hanya orang yang stupid, yang pura-pura blaan, yang pura-pura miring, yang membaca Yohanes 3 nomor 13 dan membaca 2 Raja-Raja 2 nomor 11 tidak mengatakan Yesus sedang berdusta. Yohanes 3 nomor 13. Yesus berkata, tidak ada seorang pun manusia yang pernah naik ke surga, melainkan dia sendiri. Ternyata 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Terbukti secara Bible, Yesus berdosa karena pendusta. Berdusta. Coba. Gak usah lari ke roh, gak usah lari ke firman, gak usah, itu terlalu berat. Buktikan aja dulu kalau Yesus tidak berdusta. Dia melakukan dusta yang sangat nyata. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan aku. Kata Yesus. Faktanya 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Lebih dulu Elia naik ke surga. Tuh Yesus pendusta itu. Makanya dia bukan Tuhan. Karena dia manusia. Dia anak manusia. Dia juga berdosa. Dengan dia berdusta. Berarti dia tidak Tuhan. Bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sakit. Yesus Tuhan. Silakan. Silakan Bu Stina, dibuka mic-nya Bu. Nah, mati nih ya. Cakaru deui otak Cakaru deui. Mas Bro admin, silakan. Bu, bicara nggak bicara? Ya, nyambung Bang Suma, izin nyambung. Itu mbaknya belum dibuka mic-nya. Nyambung ke yang tadi, sorry Bang Suma, kalau dibilang Yesus berdusta ya janganlah. Karena di situ konteksnya berbeda. Jadi di situ dikatakan turun naik, sementara Elia kan naik saja begitu. Jadi beda lah. Dan dikatakan berdusta ya tidak, itu sudah beda cerita. Dan saya sebenarnya sangat tertarik dan sepakat sekali sama pendapat Bang Suma mengenai kata Allah. Mohon maaf ya kalau saya tiba-tiba beda ke topik yang lain, tapi itu sangat bagus sekali sehingga hal tersebut yang membuat banyak orang salah paham. Bukan hanya orang Kristen yang salah paham, orang Islam juga banyak yang salah paham. Terutama yang jarang naik ke komal ya, yang umum-umum lah, mereka salah paham. Bahkan sampai ada lagunya yang mengatakan bahwa Tuhan kita sama, hanya kita yang berbeda, yang katanya hanya caranya saja yang berbeda, padahal sebenarnya berbeda sepenuhnya. Jadi
mungkin diawali dari pernyataan Bang Suma, saya sangat setuju bahwa penggunaan kata Allah ini mungkin berlebihan ya. Kalau memang tidak berkenan yang mending diganti supaya tidak terjadi salah paham. Salah pahamnya adalah dikiranya yang disebut Bapa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bukan. Kan begitu kan, sudah jelas pernyataan di dalam Quran, lam yalid walam yulad, tidak diperanakan. Sedangkan Bapa ini kan memperanakan Yesus, berarti kan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berlebihan kalau kita pakai, orang Kristen ya, kalau kita pakai kata Allah ini. Begitu pendapat saya, Bang Suma. Iya, memang betul. Ya, jadi tidak pantas kemudian anak dewa disebut sebagai Allah atau Allah. Nah, apa yang dihasilkan dari penamaan terhadap anak dewa ini sebagai sebutan Allah? Orang Kristen yang penghujat justru ketika mereka mengambil kata Allah atau Allah, mereka justru menyebut Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Dia menyebut Tuhan kami Allah. Bahkan kalau si CP menyebutnya lolo. Coba. Itu efeknya. Harusnya Yesus yang anak dewa ini tetap didudukkan kemudian pada porsi yang sesungguhnya. Nggak usah masuk ke dalam narasi keislaman, narasi yang keislam-islaman. Masakan orang mengambil nama Allah, disimpan di dalam Bible, diumpetin kata Allah dengan disebut Allah. Sementara Allah yang menjadi asal kata Allah di dalam Bible disebut Allah. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Oleh karena itu benarlah kalau saudara Bro Admin mendukung orang-orang Kristen, mohon hapuskan kata Allah di dalam Bible, ganti dengan panggilan Theos atau Yahweh atau apalah yang Kristen suka, yang penting bukan keislam-islaman. Agar kita saling menghargai antar pemeluk agama di Nusantara ini. Kalau tidak ada kemudian, kalau tidak ingin kemudian ada persinggungan, ada perdebatan, ya, ada kemudian tuduhan penistaan, ada kisru antar agama, antar penduduk umat beragama di Nusantara ini, maka silakan orang-orang Kristen mengambil langkah positif, hapuskan seluruh istilah-istilah Islam di dalam Bible. Toh Kristen tidak akan jatuh miskin. Toh tidak akan membuat Pak Bombom jadi kurus. Toh tidak akan membuat Bombom jadi kaya raya dengan menghilangkan istilah-istilah Al-Quran di Bible. Justru itu akan mengangkat harkat martabat Kristen. Karena Kristen kembali kepada tempatnya. Kristen kembali kepada marwahnya. Kristen kembali kepada asalnya. Yang akan melahirkan nilai penghargaan yang luar biasa dari kami umat Islam. Tapi kalau masih nyerang Islam, inilah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Injil. Yesus anak Allah. Itu kan menghina. Menghina itu. Tapi kalau Yesus adalah anak Bapa, Yesus adalah anak Dewa, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah anak Yahweh, tidak akan ada umat Islam yang mau berdebat menghabiskan waktu seperti ini. Tidak ada. Kami semua punya pekerjaan. Tetapi karena kami juga diperintahkan untuk membentengi akidah dari serangan kristenisasi, maka kami hadir. Ketika kami angkat suara dibilang penghujat. Padahal kami hanya menyadarkan saudara Kristen yang masuk ke dalam ranah keislaman. Coba, andai saja di Bible itu tidak ada ajaran, tidak ada konsep Islam di dalamnya, tak ada istilah Islam, apa yang mau diperdebatkan? Tak ada. Kita mau berdebat apa? Coba, Hindu dengan Islam berdebat gak? Tidak. Kenapa? Ya apa yang mau diperdebatkan? Umat Islam menghargai konsep umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Sedangkan di Kristen tidak menganut itu. Beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Apa itu? Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Apalagi?
Jadikanlah, itu perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, itu perintah. Siapa yang tidak menjalankan perintah itu dosa. Kan ada perintahnya, Matius 28 nomor 19. Jadikanlah. Kalau kalian Kristen tidak bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen, kalian ditolak oleh Yesus. Pemaksaan enggak itu? Pemaksaan. Ada enggak dalil seperti di dalam Al-Quran? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Ada enggak seperti itu? Tidak ada. Di Kristen, jadikanlah. Bentuklah. Diperintahkan untuk menjadikan semua manusia, semua bangsa menjadi Kristen. Kalau di Islam tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu silakan dengan Tuhanmu, bagiku dengan Tuhanku. Tapi kalau Kristen tidak, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan. Jadi kalau orang Kristen sebagai pengikut Yesus tidak menjadikan seluruh orang yang ada di kiri kanannya menjadi Kristen, maka dia bukan menjadi pengikut yang baik. Pemaksaan. Pemaksaan itu. Sehingga dengan adanya jadikanlah, maka Bible untuk menjadikan orang Islam menjadi Kristen, Bible dirubah lah 600 halaman. Allahu Akbar. Dari kemarin itu sudah 3 kali undangan, 3 kali kesempatan, nggak pernah beliau itu mau. Nah, yang lobby kan si Ovitz, katanya dia orang-orang api.
Nggak mau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Oh mama Wah, yang guys. ikut kita di sini. Mama. Bukan akun saya yang di-report. Ya, Komalnya. tapi kopalnya langsung di-report. Dasar serigala burik. Betul-betul. Tidak ada. Tanda itu tanda bahwa Anda Kita dicintai sama mereka. Aduh. Jangan lalu kau dong report ini akun gue. Baru bangkit 15 hari loh ini. Saya juga ini kan udah 2 minggu ini. Itulah. Kalau sampai ada yang mereport akun saya ini, kusumpai jadi cempak. Kutuk jadi batu tawas, lihat nih. Siksa bikin menunggu. Lama kita menunggu. Habis semua teman-teman di tap-tap ya di bawah ya. Kencangin tap-tapnya. Ini kayaknya Kristen ini. Acong ketawa ini Kristen mungkin ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mohon maaf bang, saya cuma sekadar mau naik-naik saja ini untuk men-spot Anda. Wih, begitu? Dia setiap live Bang Suma dan sama Bang Pandu selalu saya ikuti. Jadi itu melo mimenre maka terima kasih karena Anda masih membela Islam bos. Masya Allah. Teki motor deh. Ya sidrap bos, sidrap. Oh sidrap cawiwi. Iya. Ba. Ikuti toki dendre tu nata mana aku nge. Iya ya ni roasa. Teki motor di sidrap lek. Toko daerah apa bos? Daerah apa? Rapang, oh sedepit nanu SPBU Sudirman Ya, lewat sedikit kalau dari belok kiri tembus ke Baranti, Pinrang. Ya. Wih, cocok lah di teplek. Ko Bang Suma orang mana bang? Tahu agak ki. Itu Palop ke ya. Oh, kalau Bang Pandi? Bang Pandi Dubai. Oh, Dubai ya. Iya. Oh iya. Kalau kata si Renanya, Mage. Sebenarnya ini cuma nama aku ini Acong ketawa. Acong ketawa. Cuma nama. Ini balik Bupati Magokonye masih ini. Ini senero Pak Basri ini kan. Tenia. Dolamando. Oh, tenia biasa Rudi yang punya kepala. Kalau dulu Rusdi Masa dulu. Rusdi Masa, Masya Allah. Ya. Belum baik. Apa biasa tuh kan kesilok macalo mentai Bupati di Sidrap tapi dia lolos. Jatuh di kecantikan. Iya. Sampai nangis lau multi maka ada sa muka ro karistima tu basu ma jadi nependre ka. Iya. Saya baru sadar ternyata yang bisa bahasa Suryani itu bukan cuma saya sendiri di orang Sulawesi. Ternyata ada juga teman saya dari Sidrap ini bisa bahasa Suryani. Sudah terima kasih karena iya Deng, selamat Ki. Iya begitu juga Bang Pandi. Sehat selalu Bang Pandi. Siap. Dengan Cong. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan teman-teman Kristen, mungkin ada yang mau naik, typing dulu di bawah. Saya Kristen Bang. Biar dinaikkan. Gak usah lah main report-report. Langsung aja naik. Dialog kita, dialog. Mana nih? Ya teman-teman dikencangin tap-tapnya ya. Rawan, jangan sampai kayak komal-komal lain. Fantasi itu. Silakan teman-teman yang Kristen ya. Biasanya di sini ramai Kristennya kok. Hari ini ada apa ini? Kompak kah? Kayak mana atau kayak mana? User. Coba kita Pandi coba. bisa bahasa Dubai juga? Sikit-sikit Anda. Oh, sikit-sikit. Teki belajar. Riballa. Enggak pernah lari bahasa Makassar anjot ya, bahasa Bugis. Balas ya anak. Kalau Bugis enggak aku tahu kan dah. Assalamualaikum. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Siap. Saya dari Sulawesi, Bang Juma, dari Gorontalo. Sulawesi Gorontalo. Iya, Masya Allah. Gorontalo, kota yang indah. Ya, cuma cukup saja selalu. Waduh, diangkat dulu teleponnya itu kan, Mbak. Siapa itu? Bang Zo, aduh. Ya, ini Kanda banyak yang minta naik, ini dinaikkan saja di Kanda, Di. Iya. Biar kita refreshing juga toh, jangan terlalu ini terus sama Oten, jangan sampai mereka ini lagi mengincar di bawah. Lampets. Teman-teman yang naik langsung di mute ya, teman-teman, langsung di mute. Kalau naik langsung di mute. Biar kita sapa dulu, teman-teman di tetep layar dulu. Yang naik di mute dulu. Biar tidak doubling. Ini harus pelan-pelan kita ngomong ini, nanti kita kena dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara Panel Bang. Bang Pandi, host. Kalau bisa pakai dua HP itu, pakai 2 DP kalau bisa. Nggak Ini ada, Bang. hostnya dimatikan mikrofonnya supaya jangan gampang rungkat. Nggak ada Bang, saya cuma satu device Bang. Oh, Nggak ada HP dua, nggak ada. Cuman nggak apa-apa walaupun rungkat. Yang penting iman kita jangan sampai rungkat. Yang penting jangan akun saya di-report. Betul itu Bang Juma. Pelan-pelan bicara, Kanda pelan-pelan. Jangan keras-keras, jangan kayak biasanya itu jangan. Ya, yang baru naik ini ada yang Kristen nggak? Kawan-kawan yang naik Islam semua ya? Yang naik ada yang Kristen atau Islam semua? Livira, Didi. Akunnya ditembak Romawi katanya. Orang lagi asik-asiknya menjelaskan tiba-tiba hilang. Agak tuh. Bapak mantra senggotai. Oke, lanjut, semangat teman-teman Kristen, mari kita diskusi baik-baik. Ya, nggak usah pakai acara lapor-melapor. Biarkan akun saya ini sebagai akun ya penyiar berita Bible yang harus didengarkan anak-anak Nusantara. Nggak usah ngamuk-ngamuk gitu ya. Santai aja kita. Kan perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan begitu. Jadi harus diberitakan Injil ini kepada seluruh makhluk, kan gitu ya. Saya bantu kalian untuk memberitakan isi Bible yang kalian sebut Injil itu. Nggak usah santai, nggak usah takut.
Ya, mungkin kawan-kawan Muslim kita izin turunkan dulu ya. Bunda Ati, Bunda Bro Pandi kalau bisa dijadikan moderator, Bro Pandi. Siap. sebentar. Jadikan saya Silakan, moderator, silakan. biar bisa saya pantau. Izin. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang masih di Jakarta? Masih. Sri, Ada kebetulan masih di Jakarta. ada yang mau mewariskan mewariskan lapangan bola daerah Bogor, makanya saya tunggu konfirmasinya. Alhamdulillah. Ayo Teh Sri. Itu aja Bang Fandi, aku cuma nanya itu Oke. aja dari kemarin. Siap, Bunda Ati siap. Nanti kalau ini ketemu lagi ya Bang Juma. Iya. Makasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan mungkin biar kita naikkan teman-teman Kristen ini. Ya nanya kabar Gurunda aja. Baik, alhamdulillah. Iya, makasih. Sehat selalu ya. Ya itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Virgo. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang. Bang Virgo, ada yang mau disampaikan? Bang Virgo. Izin turun Bang Pandi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sehat wabarakatuh. selalu. Iya, Buat sehat penyimak terus. kita, kabarkan Masya kita. Allah. Siap. Ya. 86. 86 siap 86. Iya. Salam kenal Siap. dari Medan. Medan. Tapi Horas. Sumatera Utara. Masya Allah, luar biasa. Ya. Bang Pandi izin jadi moderator Bang Pandi. Siap, Bang Bro, siap. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman Kristen ya. Ini temanya Bang Zuma versus 100 Oten. Ini kami Wih, kasih keren kali. Masya Allah. Wah. Jangan kesini yang Islam berarti ya. Siap. Saudara Muslim, stay aja di bawah. Silakan persiapkan tisu, teh panas. Biarkan pasien kita naik satu-satu. Manrasa. Silakan yang Kristen kalau bisa. Pasien pertama. Bang Zuma bisa kita naikkan sekaligus ya, Bang Zuma semua gitu, kawan-kawan Kristen. Boleh. Nah, nanti satu-satu ngomongnya kan. Ya, kalau ada yang Muslim berarti pasien juga ya. Oke, kita naikkan satu-satu, kita coba ya. Teman-teman kalau bisa Iya. typing ya, yang Muslim ya. Kawan-kawan Muslim, kawan-kawan Kristen typing di bawah, saya Kristen Bang, naikkan gitu. Oke, Saudara Rohem, selamatkan malam. Bagaimana kabarku, Bang? Alhamdulillah baik. Kelainan tahun berapa bangku ini? Saya sangat senang Bang Zuma dengan Ya. diskusinya Bang Zuma. Ya, Ya bisa saya itu sambil belajar di Iya. sini Bang Zuma. iya, Belajar mendekatkan diri kepada Allah. Yang Iya. tidak tahu saya bisa tahu. Allahu Akbar. Kapan mau bersyahadat abangku? Saya agama Islam Bang. Oh, mama manra saya kasih na anak na pea. Alamak. Sorry. Salah ya Bang ya. Ya. Bang Rohem, izin saya turunkan Bang Rohem ya, di bawah aja standby nyimak, kita naikkan teman-teman Kristen semua ya di Iya, rumah. salam kenal ya Saudara Rohim ya. Iya. Sehat selalu Bang. Iya. Amin. Iya. Jangan diulang lagi pakai sendalnya orang ya Bang. Nanti istri cari sendalnya, mana sendal hak tinggiku, ternyata abang yang pakai. Salah sendal. Sudah diturunkan Bang. Iya, Ya, makasih Bang. Maaf guyon bercanda. Assalamualaikum Bang Rohem. Waalaikumsalam.
Ya teman-teman, kalau bisa kasih kesempatan dulu sama teman-teman Kristen ya. Biar teman-teman Kristen naik. Ah ini dia. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Pandi. Kapan mau bersahadat? Pasien kedua. Ini ada sedikit hal yang harus saya informasikan di sini terkait apa yang sedang viral sekarang. Siapa yang viral? Tentang yang lagi viral, tentang Apa adanya dugaan penistaan, tapi bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas adalah mari kita bantu negara kita untuk memenjarakan para penista agama, diantaranya Lina Wijaya, Agatha, juga Jeki Sembiring. Nih, saya punya video-video penistaan agama dari makhluk tiga ini ya. Masya Allah. Insya Allah nanti lihat di YouTube videonya saya rilis. Pertama penistaan dari Lina Wijaya yang mengatakan bahwa Nabi kita ACDC dan juga Nabi kita itu ini nih saya tunjukkan ya. Kalau Agatha menuduh Nabi kita itu naksir kepada Zainab karena bajunya seksi. Ya, jadi teman-teman bantu nanti lihat kalau mereka sekarang sedang mencoba untuk melaporkan saya, melaporkan Bang Zuma, justru kami dari dulu sudah katakan, kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kami ucapkan. Silakan Anda lapor. Aku tunggu. Aku dilapor, kau yang ditangkap. Ya. Dan kita juga ingin umat Islam yang kalian punya kuasa dan kredibilitas, bukan kredibilitas ya, punya power. Kalian bisa melaporkan ada beberapa pihak Kristen yang saya yang pastikan ini. Saya bukan ahli bahasa ya. Ini sudah pasti masuk. Pertama ada fitnah. Agatha bilang Nabi kita naksir sama Zainab karena Zainab bajunya seksi. Kedua, Lina Wijaya. Dia membahas hadis lalu kemudian memaksakan pandangan hadis itu kepada dia lalu mengolok-olok orang yang menjawab. Nah, yang ketiga Jeki Sembiring mempelintir hadis ya. Nanti rilis di YouTube-nya Unirifa Menampol. Itu aja, Bang. Lanjut, Bang. Iya, mantap sekali. Oke, Bang Robert. Ini saya sudah minta kepada tim kita yang ada di Sumatera, tapi ya biarkanlah teman-teman kita yang bekerja di sana ya. Saya cuma sampaikan tolong supaya orang-orang di sana yang melapor itu untuk menyiapkan bukti otentik bahwa yang ditunjukkan Ratu Ento itu adalah betul-betul Yesus. Ya, kalau tidak berarti itu fitnah. Kita lapor balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ustaz Zuma, Ustazah Umi Rifa, Fendi. Saya Robidin Iba dari Malaysia. Saya terkejut dengan siapa nama Tuan apa nama dia. Dia orang Islam, orang Batak dari Medan. Dia patutnya dia membela Ustaz Zuma. Tapi dia pula menjadi seorang yang mau melaporkan Ustaz Zuma. Saya geram saya. Ustaz apa dia? Dari Batam, dari Medan dia. Dia Islam, sebelum ni dia tega dia berubah menjadi kononnya Islam toleransi lah apa semua. Jadi saya tengok kesatuan Islam itu rosak kerana dia. Patutnya Ustaz dia kulu-kulu. Bukan kayaknya. Ustaz tuan apa namanya? Oh, Tuan Logila, Tuan Logila. Tuan Logika, betul. Tuan Logika atau Tuan Logila? Tuan Logika. Oh. Saya memang terkejut. Sebelum tu saya follow sukan. Dia pula turut sama kononnya Ustaz Zima itu ada menginjak t-shirt, tak silap saya tengok video Ustaz Zuma tengah menginjak tapi saya rasa berlaku perpecahan Islam itu yang tidak bagus kan, persatuan dalam betul abangku. Sepatutnya kita walaupun umat Islam itu melakukan kesilapan, seharusnya kita tidak boleh public open kan. Kita mau tegur direct. Betul tak Bang Ustaz Zuma? Iya, silakan aja. Biarin aja dia, Bang. Biarkan aja dia mau
melapor sampai Vatikan, sampai ke Gunung Golgota. Dia mau melapor sampai betul manapun, Bang. silakan aja. Ustaz Zuma itu cakap betul, tapi menjatuhkan kesatuan kita lah Ustaz. Betul nggak? Iya, tapi bukankah orang-orang munafik itu memang ada di tengah-tengah kaum Islam ini, Abang? Iya betul Ustaz. Saya nampak. Iya. Jadi kalau orang munafik itu tidak menampakkan dirinya, bahaya. Kita nggak bisa membedakan mana kaum munafikun. Nah, dengan menampakkan diri seperti itu, maka umat Islam makin bisa memurnikan diri dari orang-orang yang ternyata kita satu selimut, tapi dia nikam dalam selimut. Mending dia keluar dari selimut kita, supaya kita tahu bahwa dia adalah musuh, meskipun menggunakan simbol-simbol Islam. 2 malam tadi pun saya tengok masih sama. Dua malam betul-betul saya tengok. Aduh, saya cakap saya mau naik, mau nasihati dia pun dia tidak izinkan saya naik. Ya, biarkan aja Bang, biarkan dia puas. Saya pun mau tengok juga sejauh mana dia punya kemampuan. Ya, silakan aja. Kata Ustaz tadi betul lah, tidur satu selimut tapi dia menikam. Bang Robert, Paci, listen to me. Paci, anggap saja dia tuh pintar juga bahasa Arab ini anak. Bisa kan, bisa. Anggap saja dia tuh orang yang sudah tak waras lagi. Iya betul, terkejut, memang terkejut. Gibrambus lah. Iya dulu begitu, dulu saya tengok dia begitu macam Ustaz Blender, berubah sifat dia. Iyalah. Oke lah Pak Robert, kita mau dialog ini Pak Robert. Ada, teruskan. Teman Kristen, Pak Robert kalau bisa izin simak di bawah saja. Ya, boleh. Terima kasih Pak Robert. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di hospital nih, Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan firman Tuhan, apabila ditampar pipi kiri lapor polisi. Lanjut. Allahu Akbar. Ya, teman-teman di bawah yang Kristen kalau bisa typing ya. Bang, aku Kristen, naikkan Bang. Aku yang sembah manusia, aku mau naik. Kita ini ajaran kasih. Kalau ada yang mengatakan cukur rambutmu, laporkan. Kita kan ajaran kasih. Ya, sekarang bunyi firman sudah berbeda, Bro. Apa itu, Dek? Tampar kiri, lapor polisi. Belum juga ditampar, lapor duluan. Sekarang kalau kita berbicara mengenai kebenaran ya, kebenaran hakikat kebenaran maksud saya. Allah tidak beranak. Di Bibelnya Yesus anak Allah. Kira-kira menurut studi tentang etika hukum yang ada di Nusantara ini, itu melanggar enggak? Manusia dihinakan aja kita benci, apalagi Tuhan yang dihinakan ya. Itu sudah melanggar karena itu penistaan. Sekarang mereka mendengarkan ada ucapan cukur rambutmu. Mereka merasa terzalimi. Mereka kebakaran alis. Ya kan? Padahal dia sendiri yang membuat dan menggambar Tuhannya sedemikian rupa bentuknya. Sekarang kita tidak pernah membentuk Allah dalam rupa manusia. Tidak pernah mengajarkan Allah itu memiliki anak. Bahkan kita gaungkan setiap masjid memiliki toa pengeras suara supaya kuping mereka itu masuk Al-Quran. Pemberitaan Allah tidak beranak. Allah tidak beranak. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Allah bukan anak. Allah tidak beranak. Isa Rasulullah digaungkan setiap hari. Kiri kanan rumah mereka ada tua masjid menyuarakan itu.
Apakah mereka bergeming terhadap kitab suci yang mereka anggap suci ketika di dalamnya Markus 1 nomor 1 Yesus disebut sebagai anak Allah, yang mana kata Allah itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Ada mereka merasa telah menghujat menista Tuhan kita? Tidak. Mereka justru bangga dengan itu. Mereka tidak sadar kalau mereka telah menyakiti hati kita. Coba baca Markus. Yesus disebut sebagai apa? Anak Allah. Tapi yang disakiti siapa? Yang merasa tersakiti siapa? Mereka. Ini kalau kita perkarakan satu data Markus 1 nomor 1 aja, kalau kita mau adil, kita tuntut kemudian mana buktinya Yesus anak Allah, kasih bukti akurat. Di mana kemudian Kristen punya hak menggunakan kata Allah, kasih bukti secara akurat. Tidak ada bukti sama sekali. Artinya kalau Yesus tidak terbukti sebagai anak Allah dan mereka terbukti menggunakan Yesus anak Allah, maka ini menghujat, ini menista Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam namanya siapa? Allah. Punya anak? Tidak punya anak. Tapi Tuhannya umat Islam dimasukkan ke dalam Bible, lalu dikatakan Yesus adalah Tuhannya, Yesus adalah anak Allah. Penistaan nyata, jelas, terstruktur, terancana, masif, berkelompok. Mereka menghujat Tuhannya umat Islam. Sadar mereka? Tidak sadar dan pura-pura tidak mau tahu. Itulah mereka. Ajaran kasih dilawan. Ya kan? Mengambil, merampas milik orang lain. Apa yang mereka ketahui? Apa yang mereka sampaikan kepada kita? Setelah mereka tahu yang dikatakan Bang Suma itu betul. Memang kami juga tidak mau menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Tidak mau kami. Tuhan kami bukan Allah. Bible itu salah, lai itu salah. Itu aja endingnya. Itu endingnya. Lalu yang kedua, silakan Anda laporkan. Silakan Anda sampaikan ke DPR. Silakan Anda sampaikan ke MUI. Silakan Anda sampaikan kepada Lembaga Bible Indonesia. Itu aja endingnya. Kenapa bukan dari kalian? Kalau kalian mengaku kalian agama kasih, kalian mengaku kalian orang benar, kalian mengaku kalian itu agama anak-anak Tuhan, mana buktinya? Kenapa kalian melakukan pembiaran? Bukankah Allah itu bukan Tuhan kalian? Bukankah Allah yang adalah Allah asalnya bukan sembahan kalian? Kenapa masih betah menyimpannya di dalam Bible kalian? Ada apa? Harusnya kalau kalian merasa benar, betul-betul murni ajaran dari Tuhan menurut kalian, lepaskan nama Tuhan kami di Bible. Sederhana kan? Andai saja ditempatkan kata Allah yang mereka sebut Allah itu hanya sebagai Tuhan saja, tak masalah. Dialah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Allah. Silakan aja. Tapi dibalik, tiada Allah selain Tuhan. Coba. Tiada Allah selain Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Apa ini? Apa itu? Jangan ada Allah lain. Maksudnya apa? Ini cari perkara, cari masalah. Untung umat Islam itu sabar. Sama seperti ketika kita kemudian masukkan hal yang sama di dalam terjemahan Al-Quran. Jangan ada Yesus lain di hadapanku. Kayak mana itu yang kayak begitu? Atau aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang bla 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 tetuk misalnya. Iya kan? Itu penghujatan, penistaan. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak pernah paham betapa puluhan tahun umat Islam itu dihujat Tuhannya, dinista Tuhannya, dihinakan Tuhannya. Tapi mereka tidak pernah sadar. Mereka tidak pernah membuka pikiran bahwa kata Allah di dalam Bible itu adalah penistaan terhadap saudaranya umat Islam. Mereka tidak pernah sadar.
Jadi yang sekarang ini yang terjadi adalah seibarat begini. Ada orang membeli piring kaca, lalu disimpannya di pinggir jalan. Piring itu ditebar di pinggir jalan, di trotoar, ya. Ditebar di pinggir jalan, di tengah jalan, di pinggir got, kemudian di depan mall, kemudian di mana-mana piring itu dibeli, disimpan di mana-mana. Tetapi dia tidak mau piring itu keinjak sama orang. Dia tidak mau piring itu kemudian diinjak mobil. Dia tidak mau piringnya itu jatuh. Dia tidak mau kemudian, pokoknya intinya dia tidak mau piring yang dibelinya itu, yang milik kepunyaannya itu keinjak, apalagi pecah. Enggak mau. Karena itu adalah penghargaan buat mereka. Piring itu adalah milik mereka. Barang siapa yang menginjak piring itu, maka dia akan dicap penista dan akan dilaporkan. Tuhan mereka gambar dengan berbagai macam gambar. Hah? Mereka share kemana-mana. Lalu kemudian ketika ada orang mencoba untuk menyuarakan, potong rambutmu, tersinggung. Padahal dia sendiri yang membuat Tuhannya seperti itu. Dia sendiri kemudian yang menggambarkan Tuhannya seperti itu. Padahal benarkah, adakah yang bisa mempertanggungjawabkan tuduhannya bahwa itu adalah Tuhannya? Seperti anak saya kemudian ada foto dicoret-coret oleh orang, dicoret foto itu, pak, diludahin foto itu, disobek-sobek kemudian. Ya, anak saya melihat, kemudian anak saya ngamuk. Kenapa kau perlakukan hal seperti itu terhadap fotonya ayahku, katanya. Sampai anakku keberatan, masuk ke kantor polisi melapor. Lapor pak, ya paman, ini saya mau melaporkan penistaan kepada bapak saya. Apa rupanya? Foto bapak saya itu diludahin, disobek-sobek. Siapa? Si dia. Tangkap! Ditangkap. Sidang berjalan. Preteng, teng. Yang terlampor, oh itu Tuhanmu rupanya. Itu bapakmu rupanya, Dek. Iya. Dari mana kau tahu itu bapakmu? Aku lihat jari-jarinya hitam. Terus rambutnya cepat. Terus hidungnya mancung. Terus ganteng. Terus jadi itu bapakmu? Ya, coba minta foto aslinya bapakmu. Enggak ada. Kau pernah lihat bapakmu? Bapakku sudah pergi sejak saya masih umur 3 bulan dalam kandungan. Loh, jadi kamu nggak pernah melihat bapakmu? Iya. Terus kenapa kau bilang itu fotonya bapakmu? Hanya ini aja, hanya kebiasaan. Turun-temurun, Pak. Tuyul, kampret. Gimana ceritanya kau bilang itu foto bapakmu? Sementara kau sendiri tak pernah melihat bapakmu. Pada saat bapakmu hidup belum ada fotografer, belum ada pelukis. Gimana ceritanya? Itu hanya perasaan saya saja, Pak. Akhirnya apa kata polisi? Ajudan, siap paman. Bawa anak ini ke rumah sakit jiwa, periksa otaknya lagi rusak. No, itu adalah bapakku. Datang saudaranya yang lain berkata, hei, bangun. Apa sih lu? Orang lagi asik-asik lapor. Bangun, kenapa? Foto bapak kita bukan itu. Oh iya? Mana foto bapak kita? Yang ini. Dilihatkan lagi fotonya Bang Suma. Anakku yang satu memperlihatkan foto aku yang satu. Inilah foto bapak kita. Loh, kok matanya sipit? Yang ini beda lagi. Kata sepupu kita, foto bapak kita yang ini. Loh, di situ kok matanya bola. Hitam. Rambutnya krinyol. Penuh bulu badannya. Yang mana bapak kita ini? Yang mana? Kata yang satu tantenya, bapakmu itu di setiap negara ada fotonya memang. Kok beda-beda? Tergantung yang melukis. Kalau orang Cina yang melukisnya, matanya dibuat sipit. Jadi bapakmu memang unik. Kalau yang negro yang melukisnya, bapakmu agak kribo-kribo. Kok
Kok bisa kayak gitu? Jadi yang mana? Yang mana foto bapakku yang asli? Tak ada. Kok tak ada? Pada saat bapakmu hidup belum ada fotografer, belum ada pelukis. Jadi yang selama ini itu apa? Hoax. Jadi gimana dong? Jadi itu bukan bapak saya? Bukan. Jadi salah saya melaporkan orang yang telah merobek foto bapak saya. Karena itu bukan foto bapakmu, ya salah lah, tuyul. Wah, bahaya ini. Kenapa bahaya? Pencemaran nama baik. Kenapa bisa? Aku tuduh dia telah merusak foto bapak saya. Ternyata itu bukan foto saya, bapak saya. Mampus sudah. Ternyata yang melapor balik lapor kembali. Kau sudah menuduh saya merobek foto bapakmu. Ternyata yang kurobek bukan foto bapakmu. Saya sudah dipermalukan seantero jagat raya. Ternyata itu fitnah, itu hoax, itu bohong, itu botol, itu kamfret. Ternyata foto yang sobek itu bukan fotonya bapakmu Bang Zuma. Tetapi fotonya siapa? Fotonya bom-bom. Kau sama-samakan pula aku sama bom-bom, wahai anakku. Tidak dong, beda dong. Nah, inilah fenomena yang terjadi. Ajaran kasih sedang bereaksi memperlihatkan ajaran kasihnya di Nusantara kita ini. Mantap kali. Berdiskusi Islam radikal, Islam teroris, Islam rasis. Berbeda dengan agama kami, kasih. Kasih. Baru dibilang potong rambutmu, tangkap. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan kami disebut beranak. Tuhan kami mereka ambil, dimasukkan ke dalam kitabnya. Anaknya Tuhan kami mati digantung terkutu di atas pohon. Diam-diam aja kami. Dia baru dibilang potong rambutmu. Tangkap. Ajaran kasih. Aduh, malu saya. Katanya ajaran kasih kayak begitu. Padahal dulu loh, pernah saya diskusi ya teman-teman. Wahai saudara, ya kamu ajaran kasih. Yes, ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Oke? Tampar pipimu yang kanan, kasih yang kiri. Oh, kutanya. Bagaimana kalau penjajah datang ke Nusantara ini dan dia adalah musuh? Ya biarkan aja katanya. Ada Tuhan yang membalasnya. Serius itu? Iya. Waduh, naik level. Kalau ada pencuri masuk ke rumahmu, di situ ada mobil, di situ ada motor, dicuri motormu, kau kasih juga mobilmu. Oh iya dong. Kalau dia perkosa anak gadismu gimana? Ku kasih juga istriku. Parah kali. Serius itu? Betul, serius. Nah sekarang coba kita lihat. Baru dibilang cukur rambutmu, belum juga diambil anaknya, belum juga diambil motornya, sudah lapor Cak Ayu. Seakan-akan mereka yang korban. Korban kali dia. Padahal coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam kitabnya mereka. Kita buka lembaran pertama di Kejadian 1 yang mereka anggap sebagai kitab suci. Kita buka, kita bawa ke persidangan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini penghinaan dah ini. Penghinaan. Ini dia menyebut Tuhan kita melayang-layang di atas air katanya. Ini penghinaan. Dia menuduh bahwa Tuhan Allah itu roh. Dia mengatakan Allah yang roh itu melayang-layang. Ini penghinaan, ini penghujatan. Andai saja mereka ingin menyampaikan dalil dalam Bible mereka dengan benar, maka harusnya mereka mengatakan apa? Pada mulanya Yahweh, pada mulanya Theos, pada mulanya Elohim, pada mulanya Tuhan, pada mulanya Dewa, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Theos, roh Yahweh, roh Tuhan, roh Dewa melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus Tuhan umat Islam kalian bawa-bawa? Hoi, kenapa harus Tuhan umat Islam kalian bawa-bawa? Hah?
Hei, cuples. Kenapa harus Tuhannya umat Islam kalian bawa-bawa? Allah yang kalian sebut Allah ini apa? Bahasa apa ini? Bahasa Indonesia? Bukan. Buka KBBI sekarang. Allah di situ apa? Menurut KBBI, Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab, kampret. Kitabmu diterjemahkan di Nusantara ini dalam bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia, coples. Jadi kalau kau ingin menerjemahkan kitabmu masuk ke dalam Indonesia, tak ada kata Allah di dalamnya, tak ada. Yang ada Tuhan, karena dari kata God. Yang ada Tuhan, karena dari kata kurios. Yang ada Tuhan, karena dewa, karena dari kata Theos. Kalian tidak sadar ini, kampret? Apa kamu pikir ketika melapor di sana, melapor di sini, melapor di sana, kamu pikir kamu mampu menggugurkan satu helai bulu kami? Tidak, sama sekali. Tidak. Tidak, kami diciptakan untuk menjadi Islam, untuk mati syahid. Mati syahid kami lebih rindukan daripada menikah. Lebih pilih mati syahid daripada nikah. Pahami itu umat Islam tuh. Lebih pilih mati syahid daripada berlian 1 ton. Itu umat Islam. Jadi jangan sedikit-sedikit gunting rambutmu, latar. Gunting rambutmu, latar. Mana ajaran kasihmu? Ponyi, ajaran kasihmu mana? Woi, Ponyi, ajaran kasihmu mana yang kau gaung-gaungkan itu? Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu. Di situ ada sesama berarti sejenis. Sesama kau sejenis, sesamamu. Sama-samamu kelasnya. Kenapa kau saling melampor, Cak Ayu? Kasihilah sesamamu. Sesamamu apa? Hah? Sesamamu apa? Kenapa sesama kamu saling melampor, tuyul? Circlemu sama. Kenapa kau saling melampor? Alamak. Yang melampor selamat siang, yang dilampor selamat malam. Sama ajanya kau saling melampor, padahal kasihilah sesamamu. Mana? Baru rambut disuruh cukur, pangkat. Semua turun ke lapangan. Tangkep. Tuhan kami disebut melayang-layang di atas air. Tuhan kami disebut beranak. Diam-diam aja kami. Hei, hei. Halaman pertama di Bible. Pada mulanya Allah. Kalian umpetin kata Allah itu dengan sebutan apa? Allah. Kenapa kau menyebutnya Allah? Kenapa? Apa sebabnya kau menyebutnya Allah? Di situ jelas-jelas Allah yang mana asalnya adalah Allah. Ayo, kenapa kau sebut Allah? Kenapa? Ada ejaan yang membenarkan itu? Tidak ada. Tapi kenapa Allah? Supaya tidak nampak kalau itu adalah Tuhannya umat Islam. Rese kau, rese. Paling rese. Giliran kita angkat bicara, menghujat, kami menisnakan, kami menghinakan, kami disudutkan. Kampret. Mang kantor polisi cuman kamu yang bisa pijakkan kakimu di situ. Kami nggak bisa gitu. Kalau ini disuruh potong rambut dilaporin enggak ya? Kalau ini disuruh potong rambut dilaporin enggak nih? Pangkas gitu. Dilaporin enggak ya? Dilaporin enggak kalau itu? Yang kita suruh pangkas nih, yang kita suruh cukur nih. Pangkas gitu. Dilaporin enggak? Itu apa itu, Ahi? Apa itu? Apa itu, Ahi? Aduh, parah ini. Kira-kira dilaporin enggak? Mereka berani ngaku Tuhannya enggak ini? Itu Tuhan saya itu, gitu berani enggak? Ahi, dengarkan saya. Ya,
pendamping daripada teman kita itu sudah mengumpulkan foto-foto yang kayak gitu. Itu berserak nanti di Polda sana. Mantap. Berserak. Ini juga Tuhanmu. Hah? Ini juga Tuhanmu. Wajahnya mirip tapi bawanya lain. Man rasa kok nak bau. Jadi kalau Anda itu merasa tersakiti, hentikan dulu ini Biblemu ini. Hapus semua kata Allah dulu di sini. Hapus. Hapus dulu. Betapa hinanya Tuhan kami kau buat. Hapuskan itu dulu. Umat Islam sekali bergejolak, saya tidak tanggung jawab. Hilangkan ini. Hilangkan ini dulu dari agamamu nih. Ya. Ini penghinaan ini. Bisa ndak akhi menunjukkan penghinaan yang lebih jelas terhadap Allah di dalam Bible? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25 kalau nggak salah. Waduh. Bagaimana? Dikatakan tulul. Dikatakan tulul kita. Dalam mana ya yang terjemahan lama. Yang terjemahan baru karena ketululan Tuhan. Ya, saya periksa dulu ya. Saya periksa original teksnya ya. 1 Korintus Nah, 1. ternyata betul. Hoti koros teos. Ya Allah ya Karim. Bukan koros, moros. Ya. Koti moros teos. Apa artinya? Ketika masuk ke Indonesia, karena kebodohan Allah. Mau kucukur alismu, mau kucukur kumismu, mau kucukur bulu jambutmu, kau sebut Allah ku bodoh. Dasar biadab. Kalau sekarang sebab yang bodoh dari Allah, berarti Tuhan Allah itu punya sisi kebodohan kalau begini. Kan terjemahannya harus kembali ke original teksnya dong. Ya, kan? Because the foolish of God. Yang disebut hoti di situ, hoti moros teos, hoti moros teos, sebab kebodohan dewa, harusnya kan? Sebab kebodohan dewa, itu harusnya. Tapi mereka ganti, sebab kebodohan Allah. Kan biadab. 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 1 Korintus 1:25. Sebab kebodohan Theos, sebab kebodohan Bapa, sebab kebodohan Yahweh, sebab kebodohan dewa. Kenapa harus jadi Tuhan saya sih? Kambing, kenapa harus Tuhan saya yang masuk di sini di Biblemu? Ini penghinaan. Dengarkan, wahai umat Islam, berdasarkan kitabnya mereka 1 Korintus 1 nomor 25. Allah itu berasal dari kata Allah. Yang disadur dari kata Allah disebut bodoh di dalam kitab mereka. Jadi Tuhan kita yang bernama Allah, ketika namanya dilatinkan masuk ke dalam kitab mereka disebut bodoh. Ini penghinaan, ini penistaan yang nyata. Padahal tidak ada dasar pijakan secara hukum mutlak yang bisa kemudian menjadi alasan penggunaan kata Allah ini di dalam kitab mereka. Ini penistaan, ini penghujatan. Umat Islam sabar, diam melihat ini semua. Jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan. Ya.
Ini kitabmu jelas telah menista Tuhannya umat Islam. Saya ulang baca ya. Ku baca ulang ya supaya kalian itu paham. Hoti morosteos. Sebab kebodohan. Aduh, nggak tahan saya baca pembacanya. Tolong besarin. Nggak tahan saya membacanya ini. Tuh coba tuh. Karena kebodohan siapa? Astaghfirullahaladzim. Halo, selamat sore Bang Juma. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Waduh. Halo. Gimana ini? Iya. Selamatkan diri Anda Bang, silakan. Tidak usah sore yang diselamatkan. Bang Juma, saya nih Kristen. Boleh saya ingin belajar sama Bang Juma, tahu saya bisa bersyahadat, berubah pikiran. Boleh diajarkan saya Bang Juma? Boleh, tapi syaratnya harus fungsikan akal. Siap Bang Juma. Oke. Ini Bang Juma, saya Baik. keraguan selama ini Bang Juma. Alhamdulillahirabbil alamin. 32 tahun ini gimana ya Bang Juma ya? Saya kalau mau bercerita juga susah sebenarnya gitu kan. Makanya saya ingin memperdalam lagi, ingin diskusi sama Bang Juma. Bahkan saya ke jalan Allah itu memang benar-benar satu Tuhan, Nabi Muhammad itu memang utusannya Allah gitu. Allah kita orang Muslim menyebutnya Allah ya Bang Juma ya. Iya. Saya kebetulan di Tanjung Pinang nih, saya Herbert Damanik, orang tua saya kebetulan dari Batak kan. Saya tinggal di Kepri ini Bang Juma. Cuman inilah Bang Juma. Masya Allah. Saya bingung menghadapi nanti keluarga-keluarga orang tua saya Bang Juma. Apakah di Kepri ini ada juga mu'alaf center gitu Bang Juma? Banyak. Ada itu Ahisugi di Kepri. Iya, jadi saya bisa Riau sama aja, beda sedikit pun. Kepri Kepulauan Riau. Bang Juma, boleh saya minta pendapat Bang Juma tentang ketuhanan Allah itu sendiri Bang Juma, gimana? Silakan Bung, silakan. Ya, silakan. Ya gimana Bang Juma? Kalau memang betul-betul Tuhan itu satu, Bang Juma bisa menerangkan kepada saya Bang Juma biar saya dengarin nih Bang Juma. Apa itu? Yang mana yang mau dijelaskan Bang? Maksudnya memang tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri Bang. Ya memang tak ada Tuhan Bang selain Allah. Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan itu bisa dilihat? Tak bisa. Di dunia ini ya, Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu ada tapi bagaimana kemudian cara kita berinteraksi dengan Tuhan? Dengan cara ibadah. Ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana Tuhan mengadakan manusia dan bagaimana manusia ini bisa memahami keberadaan dirinya sebagai Tuhan? Maka Tuhan menitipkan chip dalam kepala kita berupa akal. Akal disimpan oleh Allah di kepala kita untuk mendeteksi kemudian keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan seluruh manusia. Manusia yang lahir tanpa ayah ibu, manusia lahir tanpa ayah, manusia lahir tanpa ibu, semua diciptakan. Untuk apa? Untuk memberikan sinyal bukti bahwa eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu jelas ada. Maka Tuhan menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Alam raya yang pertama yang dicipta itu adalah alam raya tempat bertebaran gugusan bintang.
itu pertanda bahwa Tuhan menyatakan dirinya hadir dengan menciptakan alat makrokosmos atau alam semesta ini. Aku Tuhan memberikan tanda kehadiranku dengan menciptakan alam semesta. Itu satu. Yang kedua, Tuhan kemudian menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, yaitu manusia. Sejumput alam kecil pada makhluk yang adalah diri kita. Nah, entitas alam raya yang ada kita lihat dan diri kita ini, disitulah kemudian Allah menanamkan wujud keberadaannya sebagai eksistensi yang tunggal serta absolut. Jadi besarnya alam semesta ini kemudian Allah simpulkan keindahannya dalam penciptaan wujud manusia. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Kenapa Tuhan tidak perlu dicari? Karena kita buka mata, kita sudah melihat. Apa yang kita lihat? Alam semesta. Dengan melihatnya alam semesta, maka tersadarlah akal kita, ada Tuhan. Karena alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh pemerintah. Alam semesta tidak mungkin diciptakan kemudian oleh ayah ibu kita. Yang menciptakannya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Demikianlah Allah kemudian menyatakan tanda bahwa dia itu hadir dengan menciptakan alam semesta ini. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Bukti keberadaan Allah, Allah menciptakan alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia dicipta, maka Allah kemudian menitipkan chip dalam manusia berupa akal. Inilah yang saya katakan, akal ini adalah makhluk materi Tuhan yang ditanamkan dalam materi fisik tubuh manusia. Akal ini merupakan serpihan daripada cahaya Tuhan yang dengan itu manusia dengan akalnya mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Akal yang dititipkan oleh Allah sebagai cahaya kepada manusia mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan itu sendiri. Jadi manusia yang sadar akan keberadaan Tuhan, akalnya menghantarkan dirinya untuk menghambakan diri kepada yang mengadakan. Itulah fungsi akal diciptakan oleh Allah. Bukan akal dimatikan lalu menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Akal adalah cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek, untuk membedakan mana Tuhan, mana ciptaan Tuhan, untuk membedakan antara benda satu dengan benda yang lain. Itulah akal. Kalau kemudian ayam, sapi, kambing, tupai, kodok, padahal semua bisa kita bedakan karena akal. Bagaimana dengan Tuhan? Masakan kita tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan? Masakan kita tidak bisa membedakan antara Khalik dengan makhluk? Masakan kita tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia? Sementara membedakan antara perempuan dan laki-laki kita bisa, membedakan antara 50.000 dan 100.000 kita bisa, membedakan antara tinggi dan rendah kita bisa. Giliran Tuhan kita tidak bisa bedakan. Itu adalah satu kenaifan yang sangat luar biasa. Jadi akal diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bertuhan, untuk kita mengenal Tuhan, bukan mematikan Tuhan dan menggantikannya dengan makhluk. Terakhir, Tuhan alam semesta yang menciptakan kita ini itu tidak menempati ruang dan tidak menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu dan Tuhan terbebas. Halo Bang Zuma. Bang Zuma terputus suaranya. Lanjut. Jadi pada kesimpulannya kemudian 10 detik, yang disebut Tuhan itu sudah pasti bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Manusia bisa sampai kepada bertuhan, menemukan Tuhannya cukup dengan akal. Lalu Tuhan menciptakan aturan tertulis berupa kitab suci untuk supaya akal menelaah tata cara menyembah Tuhan tersebut. Maka
Maka agama yang betul adalah agama yang memiliki kitab suci, yang mana kitab sucinya menuntun tata cara beribadah kepada Sang Tuhan. Demikian. Halo Bang Zuma. Iya, halo. Bang Zuma. Iya Bang. Ya itulah Bang. Saya sebenarnya sudah mulai 2 tahun 3 tahun inilah saya berpikir gitu kan. Maksudnya ya sebelum lagi kemarin ada kasusnya itu ratunya Ento itu kan. Jujur di situ saya tambah berpikir, masa saya juga sudah pernah melihat wajah itu memang berbeda-beda, setiap negara beda-beda. Apalagi di Afrika itu malah mereka menggambarkan Yesus itu bukan berkulit putih, hitam, tapi berkulit hitam. Makanya di situ saya tambah gimana ya, saya bingung dengan keadaan. Jujur saya bingung gitu. Cek, boleh aku menerangkan sama si Herbert? Iya. Dia kan Kristen, dia kan belum mualaf kan? Bisa. Tunggu dulu Ibu Darni. Apakah bentar bisa aku dulu. mampu untuk memenangkan dia? Boleh kita kasih kesempatan? Iya Bang Juma, aku dulu. Iya, silakan. Oke ya. Jaringan saudara Herbert juga ini merah. Silakan. Kayaknya Roh Kudus masuk ke tiang sinyal, nggak rela Roh Kudus. Bang Weleng juga silakan dibuka mute-nya. Anda Kristen atau Muslim Bang Weleng? Weleng Grey. Aku ya. Ya bentar itu aku sapa dulu Weleng Grey, mungkin Kristen juga ini. Bang Weleng Grey. Weleng Grey. Silakan dibuka mute-nya Bang. Halo. Ya, Anda Kristen juga Bang? Halo Bang Suma. Iya, Kristen atau Islam Weleng Grey? Di sini saya mau bertanya, boleh? Anda Kristen atau Muslim? Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke, Ya, silakan di-mute dulu, kalian. di-mute dulu. Aku Di-mute dulu. Aku ya. Silakan itu. Ya. Ada si Herbert, ada si Weleng Grey. Di mana sebenarnya Allah yang benar itu? Kita baca di dalam 1 Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah apa? Mamon, setan. Sekarang kita Allah Kristen tetap mengalahkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi teman-teman Islam tidak berani menyebutkan nama Yahweh sewaktu mereka beribadah 5 kali 1 hari. Mereka di luar dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jelaslah mereka di luar dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kita Kristen sudah benar. Allah kita adalah Allah Yahweh. Yahweh itu menurunkan firman-Nya. Itulah Yesus turun ke bumi. Yesus ini adalah firman Allah untuk misi penyelamatan dunia, untuk mendamaikan manusia kepada siapa? Kepada Yahweh itu. Mana berani umat-umat Islam berdoa, ya Yahweh, berikanlah aku istri, kata Bang Juma. Berikanlah aku istri ya Yahweh. Gak berani Bang Juma menyebut nama Yahweh. Pasti SWT, Allah SWT, apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Berarti di luar dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jelas berbeda Allah kita. Jangan kau lari kepada mereka, ya. Jangan kau ikuti Bang Juma. Ikuti Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu dia. Oke, gini Bu Darni. Bang Zuma. Anda bisa izinkan bisa di mute dulu kalau misalkan ini supaya tidak Siap. Sorry, soalnya saya live sendiri di sini pakai HP. Siap kan? Ya, tahu karena Anda di Makassar kan. Oke, iya silakan. Saya lagi di kapal laut ini, Bang. Sorry ya. Siap. Silakan Bang Robert. Bang Hebat. Iya, gini Bu Darni. Mungkin saya memang nih awam sama Bible atau apalah itu gitu. Memang cuman Bu Darni, kalau saya lihat di kehidupan sehari-hari, di kehidupan maksudnya saya bersosialisasi itu memang gimana ya Bu Darni ya. Apalagi saya terkhusus di Tanjung Pinang ini, tinggal kan di Kepri ini, jauh berbeda Bu Darni, sikap sikap agama kita tuh sama kaum muslimin ini jauh berbeda Bu Darni. Apalagi di saat istilahnya
orang itu mau menjalankan ibadah kan, orang itu saya. Bang Herbert suaranya kecil banget, Pandi. Memang saya lihat mereka Ya, dekatkan mic-mu ke mulut. Dekatkan. betul-betul istilahnya suci gitu. Kalau kayak kita kan misalnya kita mau ibadah gitu kan, kita kan Uni di mute dulu Uni supaya kedengaran suara dia. Uni di mute coba. kita kan istilahnya kalau ke ibadah gitu, ke gereja gitu, bermacam-macam warna gitu pakaian kita. Tapi kalau kaum muslimin ini saya lihat yang wanitanya itu putih semua istilahnya gitu loh. Tidak ada yang pakai baju pendek, pakai rok pendek gitu loh. Jauh istilahnya lebih taat, apa bahasanya ya, lebih usuk ya. Herbert, kau nggak tahu ya ada orang pakai jilbab dibuka nenennya dikasih tunjuk susunya di FT. Kau nggak tahu ya? Enggak itu menentukan. Jangan lihat yang seperti itu. Lihat Bu Darni lihat. Bu Darni janda. Saya juga sering lihat ada orang pakai kalung salib main film porno. Iya. Gimana dengan itu? Hah? Umat ada. Jangan Jadi melihat agama itu dari aturannya. Nah, kenapa umat-umat muslim itu berpakaian panjang-panjang? Karena di Islam ada aturan untuk berpakaian dengan rapi. Di Kristen ada, Bu Darni. Bu Darni saya tanya. Woi, Bu Darni saya tanya, Bu Darni saya tanya. Di Kristen ada enggak aturan berpakaian wanita? Ada. Di mana? Jangan berpakai perhiasan. Berdandanlah dengan sopan, katanya ada. Ya coba tengok. Kalaupun ada perempuan-perempuan Kristen seperti itu di luar dari ajaran Alkitab. Mana larangan pakai bikini ke gereja, Bu Darni? Kau nggak pernah kau menunjukkan susumu. Kau nggak pernah kau tunjukkan susumu. Mana buktinya kalau itu susu saya? Dari mana kami tahu kalau Bu Darni nggak pernah mencoli? Dari mana kami tahu kalau Bu Darni selama ini nggak pernah mencoli? Dari mana kami tahu Bu Darni tidak pernah mengambil fotonya Daman, mengambil fotonya Yonatan Nandar lalu coli di rumah? Dari mana kami tahu? Jangan-jangan Bu Darni selama ini udah mengkoleksi foto-foto Yonatan Nandar, Daman, Ade Sugi. Bisa jadi loh. Karena Bu Darni begini Bu Darni. Begini loh ya, nih dengarkan saya. Kalau ada orang yang nakal. Enggak, gini loh Bang. Aku lagi puasa. Begini loh Bang, kalau ada orang Bang, orang kaya, dia nggak akan bilang Bang, saya kaya. Ada orang baik nggak akan bilang, saya baik. Orang yang menutupi kelakuannya, dia akan bilang, saya nggak pernah loh buka-buka susu. Dari mana kami tahu? Emang kami hidup bersama kamu? Dari mana kami tahu kau nggak pernah pakai foto Daman untuk mencoli? Gak usah terlalu jauh. Dari mana kamu tahu kalau Paulus itu tidak pernah naik kucing? Nah, dari mana kau tahu? Mana sejarah hidupnya? Kau terlalu jauh. Paulus saja kita nggak tahu, ngapain aja dia? Nggak tahu kita. Tiba-tiba jadi rasul. Tiba-tiba punya buku 13 dijadikan firman Tuhan. Dari mana kau tahu kalau dia tidak pernah menggunakan baju daster? Alamak. Orang sesamanya tidak menjadikannya rasul. Kita nggak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, ngapain aja pada saat kita nggak tahu. Siapa yang tahu kalau dia pernah menggunakan sepatu bola, lari dengan sempak keliling Galilea? Siapa yang tahu? Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita membahas tentang apa yang diinginkan oleh adik kita Herbert. Ayo kutanya dulu, Adinda Rifa. Siap, Bang Da. Ada nggak kemudian manuskrip atau sebuah narasi ya yang dibangun dari internal mereka tentang kehidupan Paulus usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 50 tahun, 500.000 tahun. Ada nggak? 6 tahun saya berdiskusi lintas agama, mengikuti Bang Zuma dan Pak Desugi. Satu hal yang tidak pernah ada datanya dari umat Kristen adalah tentang riwayat Paulus dari orang lain. Tapi tentang Paulus sendiri kita tahu itu dari dirinya sendiri, dari surat-suratnya yang konon katanya dari dia, yang dikirim ke Korintus, Efesus, Galatia, dan ke tempat-tempat kafir lainnya. Tidak ada yang mengenal Paulus. Oh mama. Dah selesai ya. Saya lagi puasa ini.
Jangan lagi bahas-bahas ibu jari kakinya Bu Darni. Jangan. Oke, nah sekarang begini Adinda Herbert. Umat Islam itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana Tuhan menyadarkan manusia dirinya ada, Tuhan itu ada, entitas Tuhan yang absolut itu ada. Bahwa keberadaan Tuhan itu eksis. Ya, dengan cara apa kemudian Tuhan menyatakan dirinya? Dengan cara menciptakan. Lalu bagaimana Tuhan yang tidak bisa dilihat ini berhubungan dengan, bagaimana manusia ciptaan ini berhubungan dengan Tuhan tersebut? Ternyata dengan cara ibadah. Sujud! Berserah diri kepada perintahnya. Lalu tata caranya harus diajarkan melalui perantaraan orang yang betul-betul adalah utusannya, bukan utusan palsu. Supaya apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita laksanakan dalam bertuhan itu sudah sesuai dengan kehendak yang Tuhan, Sang Tuhan. Bukan kehendak orang berdasarkan karena politik, berdasarkan karena budaya, berdasarkan karena nenek moyang, berdasarkan karena keturunan. Bukan. Tapi Tuhan dari langit mengutus kemudian Roh Kudus menyampaikan kepada utusannya untuk wakilkan dirinya, menyampaikan, ini loh caramu beribadah kepadaku, ini loh caramu menjaga hubunganmu kepadaku, aku ajarkan melalui kitab suci. Nah, sekarang intinya di mana? Umat Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Al-Quranul Karim, salah satu contoh misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah Subhanahu wa taala yang disembah umat Islam berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa aturan-aturan mainku, risalahku dan juga ketetapanku, firmanku. Jadi yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhannya umat Islam. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-Araf ayat 144. Sekarang tunjukkan dalilnya Tuhannya umat Kristen yang bernama Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Ada enggak? Tidak ada. Mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Tidak Bang Suma. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus dalam keadaan manusia. Parah sekali. Tuhan dalam keadaan manusia. Ini apa ini? Tuhan dalam keadaan manusia. Parah. Nanti kalau Tuhan dalam keadaan manusia, kenapa dia kena diare? Dia kena diare karena dia pada saat itu dalam keadaan manusia. Jalanlah Tuhan yang dalam keadaan manusia ini di tepi jurang. Kejatuhan pelepah pisang, benjol kepalanya. Kenapa itu dia benjol kepalanya? Karena Tuhanku dalam keadaan manusia. Kenapa Tuhanmu gondrong? Karena Tuhanku dalam keadaan manusia. Parah. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana cara kita beribadah? Dengan tata cara mengutus para nabi mengajarkan kepada kita. Makanya lihat Yesus. Ada nggak tata cara ibadah Yesus? Ada. Syahadat, puasa, sholat, zakat. Itu tata cara ibadah Yesus. Sedangkan Kristen ini, Tuhannya yang bernama Yesus, itu adalah manusia. Bagus-bagus kalau manusia. Tapi kalau yang datang di Pulau Patmos itu bukan manusia. Itu hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya, sang bintang timur. Siapa yang bisa membuktikan seluruh Kristen di atas muka bumi ini, yang bisa membuktikan kepada Bang Suma bahwa suara yang didengarkan penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus anak Maria? Ada yang bisa membuktikan? Tidak ada. Bisa tidak iblis kemudian menampilkan suaranya saja? Bisa. Di mana tertulis? Di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Yesus mengatakan dalam Markus dan juga Lukas, salah satunya nomor 10:18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit turun ke bumi berupa cahaya. Yang ditemui oleh Paulus di padang gurun berupa apa? Berupa cahaya.
Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Yesus. Di mana tertulis? Di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Nah, tuh. Bang Zuma. Iya, silakan. Saya kalau Bang Zuma menerangkan itu rasanya masuk akal semuanya. Istilahnya sedikit tenang lah hati saya. Masya Allah. Gimana saya menghadapi keluarga saya, terutama itulah mama saya gitu, Bang Zuma. Oke, saudara, pertanyaan saya. Anda sayang kepada mama? Sayang, Bang Zuma. Cemana ya? Cinta kepada mereka? Ya, tidak adalah anak yang tidak cinta sama orang tua. Masya Allah, subhanallah. Kamu mau mama masuk neraka? Ya tidak, Bang Zuma. Cuman Bang Zuma tahu kan gimana kerasnya gimana kerasnya maksudnya keluarga istilahnya dari keluarga orang tua saya kan. Gimana gitu saya menghadapinya gitu, Bang Zuma. Makanya saya ini dilema ini. Ya kayak saya pernah Bang Zuma dengar bilang itu apa ajaran Kristen ini ya memang karena dari leluhur gitu yang orang tua gitu. Jadi kita ini tak bisa berbuat apa-apa gitu karena keadaan gitu. Mungkin banyak juga teman-teman saya di sini istilahnya kalau bisa memilih gitu ya mungkin pengen gitu ke Islam gitu. Masya Allah. Saya ada teman ini 2 orang kebetulan dia orang dari Batak juga. Memang kami ini sama-sama bertiga sering diskusi, sering masuk koma-koma Bang Zuma gitu kan. Teman-teman saya di sini gitu. Masya Allah. Jadi permasalahannya sekarang ketakutan kepada ibu ya, kepada orang tua ya. Keluarga lah terkhususnya, keluarga besar juga. Mungkin kalau orang tua Bang Zuma kayaknya mungkin bisa lah. Cuman kalau ke keluarga ini Bang Zuma itu yang saya bingung gitu banyak. Iya. Sekarang begini, Bu. Bang Zuma gimana gitu? Apakah kalau saya berpindah keyakinan, apakah saya termasuk Islam kan ada itu istilahnya kita durhaka gitu kepada orang tua. Itu gimana itu? Yeah. Di dalam Al-Quranul Karim surah Luqman di ayat 14 sampai ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan cuma Islam tapi seluruh manusia. Apa perintahnya? Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak bihi ilm. Apa kata Allah kemudian? Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, apa kata Allah? Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka jangan engkau mentaati perintahnya itu. Jangan kau ikuti dia untuk menyekutukan aku. Jangan kau ikuti agamanya yang menyembah selain daripada aku. Dan pergaulilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu di dunia dengan perbuatan yang ma'ruf. Jadi kata Allah, kalau adik ini sudah masuk Islam, tetaplah taat, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali satu.
Ketika dia mengajakmu untuk kembali murtad menjadi Kristen, jangan kamu taat. Tapi yang lain taat. Nafkahi, beri kesehatan, beri nafkah, beri makan, beri minum, beri rumah, ayomi dia, sayangi dia, cintai dia. Tapi giliran Anda diminta, wahai anakku, ayolah kita ke gereja. Apa kata Allah? Jangan kau ikuti yang satu itu, tapi yang lainnya silakan Anda ikuti. Jangan ikuti melanggar aturan-aturan Islamku, tapi yang lain silakan Anda ikuti. Anda diajak piknik, silakan. Anda diajak tidur, silakan. Anda diajak makan, silakan, selama makanan itu tidak melanggar Islamku. Jadi Anda tidak durhaka. Ketika Anda menjadi Islam, Anda tidak durhaka. Justru Anda menjadi buka jalan, memberi cahaya kemudian di tengah-tengah keluarga Anda. Kok anak saya bisa Islam? Ada apa dengan Islam? Terpanggillah dia kemudian belajar tentang Islam. Tapi kalau sama sekali tidak Islam, maka semua pintu cahaya tertutup. Tapi kalau salah satu dari anaknya menjadi Islam, maka pintu cahaya di antara kegelapan tersebut terbuka, sehingga cahaya masuk ke dalam rumah tangga Anda. Masuk menyinari ibu, masuk menyinari orang tua, masuk menyinari keluarga. Adapun nanti ditutup cahaya itu kembali, yang pasti Anda sudah menemukan cahaya Islam. Nah sekarang, kalau kemudian Anda tidak masuk Islam, mati masuk neraka, tidak ada kecil kemungkinan ibu, ayah, anak-anak, saudara-saudara yang lain masuk surga. Kecil kemungkinan. Bahkan mungkin tak akan bisa. Tapi ketika Anda masuk Islam, maka kemungkinan terbuka lebar untuk keluarga masuk surga. Apa yang Anda takutkan? Harta. Harta tidak dibawa mati. Ayam tidak punya tangan, punya kaki saja. Dua, ngais-ngais di tong sampah, bisa menghidupi puluhan anaknya. Tak ada yang ditakutkan. Apa yang Anda takutkan? Takut makan. Sementara yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Hanya ada satu yang perlu ditakuti, yaitu Allah. Tak ada yang perlu ditakuti. Jadi nasihat saya, ketika kebenaran Islam itu sudah ada, ikrarkan diri Anda, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, selesai. Hubungan antara kedua orang tua berjalan seperti biasa. Kalau Anda takut kemudian sholat, silakan sholat sembunyi-sembunyi. Banyak orang-orang sukses hari ini melalui saya, Bang Suma, yang tadinya masih mahasiswa, yang tadinya makan pun susah, bersyahadat, sembunyi-sembunyi ibadah dari ayah ibunya. Sekarang justru menjadi cahaya di tengah-tengah keluarganya. Banyak. Saya bisa buktikan itu. Orangnya masih hidup. Dulu takut, dulu diusir, malah mau dipotong. Ikut-ikutan saya juga diserang. Tapi apa akhirnya? Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, serumah mereka sekarang menjadi Islam, menjadi Muslim. Jadi tidak usah takut. Jangan takut. Karena Allah itu yang memberi rezeki. Allah yang mengatur segalanya. Demikian. Mungkin ada nasihat atau petua atau ilmu dari guru-guru saya yang ada di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin ibadah sejenak. Silakan. Silakan Dek, silakan. Ya, menanggapi dari pernyataan Bu Darni tadi kan Bang. Nah, apa kata Bu Darni tadi? Jangan kau menyembah Tuhannya Abraham, Allah. Ishak dan Yakub itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Tuhan kita. Itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tengok nih Bang. Kita baca ya. Pertama ayat yang kita bawa itu abang boleh buka di Al-Baqarah ayat berapa nih? 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang kemudian diwasiatkan? Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Apa katanya?
Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa, bahwa sesungguhnya Allah itu telah memilih lakumuddin, bagi kamu agama ini. Fala tamutunna, dan jangan pernah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu itu menjadi muslim. Akan tetapi apa yang diperdapatkan oleh orang yang kemudian para sabiin, kaum Nasrani dan Yahudi kemudian mengkhianati hal itu. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kamu mengira dan kamu mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub wal asbata kanu hudan aw nasara, dan beragama mereka itu yaitu agama Yahudi ataupun Nasrani? Terus Allah mengecam manusia. Apa yang kemudian Allah kecam? Qul antum a'lamu amillah. Apakah kamu mengira kamu lebih tahu daripada Allah? Wahai Burdarni, apakah kamu mengira kamu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian Allah mengannounce hal itu di dalam Al-Qur'an? Mengannounce bahkan Allah Ta'ala mengannounce kita manusia. Wahai manusia, sadarlah kalian tahu ketuhanan berupa tulisan. Sadarlah kalian tahu ketuhanan daripada pemberitaan orang-orang, daripada pemberitahuan daripada keturunanmu. Tapi engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa dahulu. Pertama terjadinya adanya tulisan. Engkau membaca satu tulisan, kemudian engkau meyakini sebuah tulisan karena keturunan. Kata Allah, Qul antum a'lamu amillah. Qul antum a'lamu amillah. Adakah yang lebih mengetahui daripada kamu selain Allah? Adakah kamu lebih hebat daripada Allah untuk mengetahui ini semua? Dan kemudian apa yang kamu katakan? Am taqulu inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata kanu hudan aw nasara? Kamu mengatakan apa? Ibrahim, Ishak dan Yakub dia semua mereka itu adalah keturunan beragama Yahudi, beragama Nasrani? Itu yang kamu klaim selama ini? Kata Allah, waman azlama mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim sekarang? Siapakah yang kemudian hari ini yang paling hancur pikirannya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Sekarang kita lihat. Coba kita lihat apa yang terjadi di mekanisme sekarang. Diberikan kita sebuah akal, untuk kemudian akal itu Allah isikan chipset kita untuk mengetahui Sang Maha Hebat tanpa satu titik pun kelemahan. Akan tetapi manusia karena doktrinnya, karena keturunannya justru menyembah sesuatu yang maha lemah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita bisa langsung merujuk ke ayat 121. Apa yang dikatakan di ayat 161? Alladzina atainakumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman. Orang yang telah kami berikan kitab suci, mana mau baikkah Taurat, mau baikkah Injil, mau baikkah itu Al-Quran, mau baikkah itu Zabur, mereka itu adalah orang yang kuberikan kitab, kuberikan nabi yang untuk menjelaskan kitab tersebut. Nabinya dipercaya, pemberitahuannya Alkitab pemberitahuan kitab dipercaya, dibaca dengan semestinya. Namun sekarang kita boleh menilai. Alkitab bilang ini, kesimpulan gereja bilang ini. Alkitab bilang itu, kesimpulan gereja bilang itu. Sekarang menunjukkan gini, jika agama turun dari Tuhan, maka Tuhannya lebih bisa dipercaya daripada pendapat bapak-bapak gereja. Tapi sekarang tidak. Mau Yesus berkoar-koar sampai kapanpun dia bilang aku utusan, aku hamba Allah, aku nggak bisa apa-apa. Yohanes 5 ayat 36 mengatakan apa? Itulah kesaksi itu ada yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes tentang Bapa yang mengutus aku, tentang perintah yang diberikan kepadaku. Al-Quran mengatakan apa yang dikatakan? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Diberikan segalanya kepadaku, perintah yang kujalani, yang kujalani sekarang. Disebutkan lagi zalikal Isa qaulun haq fallaziyam tarun. Itulah Isa yang kuturunkan kepada kalian manusia, memberitahukan tentangku, memberitahukan tentang adanya aku. Fallaziyam tarun, kalian ragu terhadapnya. Maka jangan salah jika ada pertikaian, jika ada kehancuran di dalam keagamaan kalian. Siapapun yang menalar, siapapun yang membaca bisa berfikir, akhirnya menyimpulkan, jangan salahkan aku wahai manusia. Bukankah sudah kutitipkan Isa kepada kalian? Fallaziyam tarun, tapi kalian yang meragu-ragukan. Itu bang.
Jadi udah terjawab ya apa yang dikatakan dari Bu Darni tadi ya. Jangan engkau menyembah Bang Habib kepada Tuhan yang bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukankah telah dikatakan tadi, am taqulu, apakah kamu akan mengira dan mengatakan bahwa Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Nasrani dan Yahudi? Tidak, dia tidak menyembah manusia. Dia tidak menyembah sesuatu yang menyalahi kewarasannya. Kenapa dia tidak menyembah yang menyalahi kewarasannya? Pertama, saya lihat dikit lagi ya, terakhir ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah diajaki oleh keluarganya untuk kemudian menyembah berhala. Saat dia melihat berhala, di situ diisikan kelemahan daripada berhala. Apa yang akal fikirkan? Oh, enggak mungkin berhala ini Tuhan. Karena yang namanya penciptaku sudah pasti waras, menciptakan akalku untuk waras, tapi dia lebih maha waras. Tidak mungkin aku menyembah sesuatu yang dia mengkhianati kewarasan. Hingga akhirnya apa? Tidak mungkin aku menyembah patung ini. Dia lari ke bukit melihat matahari. Oh, tidak mungkin aku menyembah matahari ini. Karena apa? Berganti dengan bulan. Dia lihat bulan, tidak mungkin aku menyembah bulan ini. Karena apa? Berganti kemudian dengan matahari lagi. Menunjukkan apa? Tidak mungkin aku menyembah sesuatu yang selama ini. Dan sekarang dikatakan apa? Abraham, Isa dan Yakub menyembah manusia. Menyembah sesuatu yang diwakili kelemahan. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu huwal awal, huwal akhir. Jelas, Tuhannya Islam tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan dikatakan dialah alfa, dialah omega. Ketika disebutkan kata alfa, bukankah kalian ada melihat adanya kelahiran daripada Yesus? Di mana alfanya? Bukankah hari ini di tahun 2024 kita belum pernah ngopi sama Yesus? Kita belum pernah ketemu sama Yesus? Bahkan kita belum pernah video call dengan Yesus. Berarti di mana omeganya? Bukankah kita berpikir? Bukankah kita dititipkan akal? Makanya kenapa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Kenapa? Apabila Tuhan berhasil memijaki waktu bumi, Tuhan akan menjadi konon. Apabila Tuhan mengambil wujud makhluk, maka Tuhan fayashtabih alaik, maka makhluk bisa menyerupakan Tuhan. Artinya apa? Jangan salahkan ketika ada umat yang menghina Tuhan karena Tuhan berbentuk contoh. Kalau Tuhan bisa berbentuk tomat, kita bisa hias tomat itu. Mau kita kasih hidung babi, mau kita kasih apa itu dan segala, mau kita bakar tomat itu. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan manusia Tuhan. Salahkan manusia. Kenapa kau mengambil wujud makhluk? Sehingga hari ini aku bisa mengcosplay dirimu. Sekarang kita lihat daripada kasusnya Ratu Ento. Kenapa kemudian seharusnya mereka itu kepada Tuhannya menaikkan, wahai Tuhan, kenapa engkau mengambil wujud anak Maryam? Sehingga akhirnya kami menerka-nerka, menggambarkan suka-suka hati kami. Kalau seandainya kami lahir daripada golongan kulit hitam, kami gambar dirimu hitam. Kalau kami datang daripada golongan yang bermata sipit, kami gambar dirimu sipit. Apakah itu salah makhluk? Tidak, itu salah Tuhan karena mengambil rupa makhluk. Itulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupakan Tuhan. Karena jika Tuhan serupa, maka makhluk kurang ajar ingin menyerupakan Tuhan dengan apapun. Sekian. Baik, Casugi, monitor Casugi. Cak Sugi, monitor. Uni Rifa mungkin ada yang mau disampaikan, yang mau ditambahkan untuk bro kita Herbert. Uni. Di tempat saya lagi hujan bang, berisik. Oh siap. Mute dulu. Siap Cak Sugi. Siap. Bang Haber silakan, ada yang mau ditanggapi Bang Haber? Iya, makasih buat kawan-kawan kaum muslim semuanya. Mudah-mudahan saya bisa mantap untuk melangkah jauh mengenai. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mohon doanya buat kawan-kawan juga semua, istilahnya saya bisa lebih mantap. Kalau hati sudah mantap, cuman ya, seperti saya yang cerita tadi sama Bang Zuma, ini tinggal masalah sama keluarga saja, itu saja. Kalau hati saya, ya mungkin saya mau istilahnya, karena ini saya lagi di luar kan, lagi kerja juga, istilahnya malu saya untuk meneteskan air mata saya gitu kan. Selama ini juga saya sudah istilahnya banyak konsultasi sama kayak ada di sini Tanjung Pinang ini Ustadz, ya orang dari
namanya Ustadz Abu Bakar. Saya sering konsultasi, sering tukar pikiran. Hampir setiap hari saya. Masya Allah. Iya Bang, KTP-nya kalau boleh tahu, itu lahir tahun berapa? Saya tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober Bang, 2 hari lagi saya tahun 84. 84. Agama tertulis di KTP apa? Kristen Bang, Protestan. Kristen. Nah, apakah Anda percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Gimana Bang Juma? Gimana Bang? Apakah saudara Herbert percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin Allah lah yang Tuhan satu-satunya di seluruh dunia, di seluruh inilah Bang. Saya yakin Bang. Anda yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Yakin Bang, yakin. Apakah Anda yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi utusan pencipta? Yakin Bang, yakin Bang. Masya Allah. Masya Allah. Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu ciptaan Allah? Ya, saya yakin itu mau Yesus, Nabi Isa itu hanya utusan Nabi dari Allah. Subhanallah. Teman-teman di bawah silakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi beliau sebenarnya sudah Muslim. Dia sudah mengikrarkan kemudian dengan hatinya tiada Tuhan selain Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah. Silakan dilanjutkan curhatnya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ada di Kepri yang menjadi pemerhati mualaf, silakan Anda angkat bicara, naikkan ke sini. Mana tahu Anda punya yayasan, punya pesantren, atau punya kekuatan untuk melindungi adik kita ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ibadah sejenak. Silakan sambil monitor. Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya, iya. Ya tadi seperti Bang Juma bilang, kalau untuk di hati saya sudah meyakinkan 1000% mungkin. Tidak Masya Allah, Masya Allah. Muka bumi ini di seluruh Masya Allah. Allahu Akbar. Itu tinggal dilafalkan dalam bahasa Arab saja itu syahadatain. Ya, saya sudah ada, saya simpan save di handphone saya, ada saya lapas apa untuk syahadat itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammad Wa asyhadu anna Allah anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, nanti tinggal kabarin saya, Bang Handi, Dinda, siapa? Dinda Fandi atau Uniripa atau Akhi Sugi atau Dinda Daman. Hubungi mereka kalau salah satu dari mereka, kalau adik ini sudah mau bersedia, nanti masalah biaya sunat dan hal-hal yang dibutuhkan kemudian bisa diinformasikan ke saya melalui adik-adik saya yang ada di sini. Silakan dilanjut, Dinda semuanya. Saya ibadah dulu sejenak. Siapkan dah. Ya, buat teman-teman, kalau sunat saya dari umur 27 tahun saya sudah sunat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan dilanjut teman-teman. Saya kembali izin untuk ibadah. Siapkan dah. Bang Daman, Casugi atau Uni mungkin ada yang monitor? Bolehlah bincang-bincang dengan brother kita ini. Daman, Uni atau Casugi? Silakan. Lagi bikin kopi. Oh iya Pak Harbert ada misalnya gini, lagi mau bincang-bincang Islam kan nggak mungkin Pak Harbert tuh nggak ada pertanyaan gitu kan. Ada pertanyaan apapun boleh dilontarkan. Insya Allah kita lihat bagaimana. Contoh gini, ketika Bapak Harbert dulu punya penasaran dengan Kristen kan dijawab oleh pendeta. Sekarang kita lihat bagaimana Muslim menjawab. Apakah adanya sisipan kebingungan daripada sebuah keagamaan? Karena gini, segala sesuatu yang datang dari Allah sudah pasti ilmunya datang daripada Allah. Tidak ada yang namanya kesesatan berpikir dalam ilmunya Allah, itu sudah pasti.
Jadi apa yang Bapak penasarankan, seaneh apapun itu pertanyaannya, sekonyol apapun itu pertanyaan, tanyakan saja. Iya. Kalau untuk istilahnya untuk kekonyolan gitu, saya sudah tak mikir-mikir seperti itulah. Saya cuma ingin hidup saya di usia saya sekarang istilahnya yang sudah mau masuk kepala 40 ini, saya bisa betul-betul mengenal Tuhan yang satu-satunya itu betul-betul Tuhan gitu, pencipta alam semesta ini, itu saja. Masya Allah, Bang Daman. Iya, karena gini, karena dikit aja nih. Karena mulai daripada masa Abraham mengingatkan anaknya. Apa yang dikatakan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, jangan pernah engkau mati dengan tidak membawa Islam. Maka matilah dalam keadaan berislam. Alhamdulillah, Pak Herbert mantapkan hati Anda supaya apa yang diberitahukan Abraham, supaya apa yang diwariskan Abraham untuk anak-anaknya yang kemudian kita adalah keturunan daripada Abraham ini, sama-sama mendengar kata moyang kita untuk mati dalam keadaan muslim, Pak. Ya, amin. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua. Jujur tadi saya mengucapkan itu tadi pas waktu diarahin sama Pak Zuma, jujur bergetar hati saya. Saya jujur nangis ini cuman karena ramai orang kan nggak bisa saya istilahnya mau terlalu menampakkan sekali wajah saya. Ya jujur saya hampir meneteskan air mata ini tadi barusan. Inilah istilahnya selama ini keraguan saya gitu, semua terjawab sekarang. Sudah. Masya Allah. Izin dulu Bang Herbert ya, Bang Herbert. Kawan-kawan Apologet Islam Indonesia Kepri mungkin kalau ada di bawah silakan kirim permintaan. Kebetulan beliau ini dari Kepri ya, Kepulauan Riau. Mungkin ada kawan-kawan dari API Kepri, silakan mungkin naik. Pembina mualaf mungkin di bawah. Apologet Islam Indonesia Kepri, pembina mualaf. Silakan kalau ada naik. Tadi dipesan oleh Bang Zuma untuk naik. Kalau misalkan ada ya kawan-kawan API Kepri ya. Nah ini. Tapi sebelumnya Bang Daman, bisa nggak Bang Daman bantu jelasin ke Bro Herbert, kalau misalkan orang kafir itu meninggal dunia, Herbert. Ya, APK please. Assalamualaikum. Ya, bentar Bang, lagi loading. Ya, di mute dulu, di mute ya. Bang Daman, monitor Bang Daman. Bang Daman buat kopi, kenapa? Ya, sambil kan, jelaskan dulu dikit sama. Iya. Apa yang kita jelaskan? Orang kalau meninggal itu kafir. Ya kemana? Terus ceritakan juga ketika mereka sudah di dalam situ, mereka akan minta kepada Allah itu. Ya Allah, hidupkan kami kembali. Hidupkan kami kembali kan? Oke. Silakan Bang Daman. Oke. Nah, jadi gini Pak Herbert. Tuhan itu tidak kejam sehingga manusia itu butuh keselamatan. Ada beberapa agama yang kemudian menggaungkan yang namanya kami butuh keselamatan. Di agamamu tidak ada keselamatan. Pertanyaan kita kepada orang yang menyatakan hal tersebut, apakah Tuhan itu serem? Apakah Tuhan itu kejam sehingga manusia menuntut banget yang namanya keselamatan? Mana katanya Tuhan Maha Kasih? Mana katanya Tuhan Maha Sayang? Bukankah jika Tuhan Maha Sayang, Tuhan itu tidak perlu umatnya untuk mencari keselamatan, tapi mencari dirinya. Makanya di dalam Islam, konsep yang namanya keselamatan dalam Islam mudah. Engkau mencintai Tuhanmu, Tuhanmu mencintai engkau. Maka bonus daripada kecintaanmu yaitu surga. Di dalam Islam bukan mencari surga, bukan mencari keselamatan itu, keselamatan dari dan segalanya itu bukan. Di dalam Islam ini adalah kita itu mencari Tuhan, dan Tuhan karena sayangnya membonuskan kita yaitu surga. Artinya apa? Yang kita cari tujuan utama itu Tuhan. Ngapain aku harus takut neraka? Orang Tuhan aku Maha Kasih Sayang. Tapi kalau di beberapa agama termasuk Kristen, adanya penebusan, adanya penumbalan. Kenapa penumbalan itu bisa terjadi? Karena mereka takut dibakar Tuhan, karena murkanya Tuhan, karena hilangnya kemuliaan Tuhan. Kemudian diutusnya satu sosok tubuh untuk menebus. Emang Tuhan seserem itu? Emang Tuhan mengerikan gitu? Tugasnya nyiksa makhluk? Tidak.
Akan tapi disebutkan dalam Islam pertama ayat saja mengannounce manusia. Apa yang di-announce oleh Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama perintahnya. Begitu pertama datang kepada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapanpun kamu membaca Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat itu Nabi Muhammad sudah dipatenkan akalnya untuk tahu Tuhan itu Maha Penyayang. Maka umatnya langsung diwujudkan cara prakteknya, yaitu awal daripada ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Perintahnya melalui Nabi Muhammad, prakteknya langsung seluruh umat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ kami udah di-announce tentang kasih sayang Tuhan, di mana Tuhan tidak gemar menyiksa, tapi karena ulahmu yang minta disiksa. Sekarang banyak harus kita ketahui, Bang. Sakitnya neraka beda dengan sakitnya dunia. Percaya nggak? Kalau yang namanya sakitnya dunia itu ada yang namanya ketika sakit kita bisa menghindar. Sakit misalnya, aduh, kita masih bisa aduh dan menghindar. Tapi sakitnya surga karena konsep daripada sakitnya neraka, karena konsep daripada neraka itu istiqa. Artinya apa? Tempatnya sakit. Menghindar dari sakit itu masih nikmat. Contoh gini, Pak. Ketika Bapak ditucuk dan Bapak aduh dan menghindar, itu nikmat. Karena apa? Berhasil hilang daripada kesakitan. Tapi konsep neraka pure istiqa. Maka tanpa ada satu titik yang namanya tidak sakit. Maka ketika Bapak menghindar enggak bisa hidup. Kenapa manusia itu bisa hilang daripada rasa sakit? Ketika dia disakiti, dia bisa mati. Contoh, ketika dia dibakar, ujung-ujungnya mati. Menunjukkan apa? Hilangnya rasa sakit setelah dia mati. Tapi neraka konsepnya istiqa, tanpa ada yang namanya kematian. Sudah sanggupkah kulit Anda hari ini? Sudah sanggupkah diri Anda hari ini ketika kemudian menghadapi nerakanya Allah? Kenapa kita menghadapi neraka Allah? Pertanyaan kita. Apakah Tuhan sekejam itu karena menyiksa makhluk? Tidak. Karena apa kata Allah? Kalau aku mau, aku bisa menjadikan kamu satu makhluk saja, satu pemahaman saja, satu Tuhan saja. Namun kutitipkan kepadamu ujian untuk membedakan antaramu dengan monyet, di antara kamu dengan lembu, di antara kamu dengan buaya, dengan antara kamu dengan cicak. Kenapa? Karena mereka tidak kutitipkan akal untuk mencariku. Mereka kutitipkan taharuk bil iradah. Artinya apa? Gerak dengan sendirinya. Kuberitahukan tentang diriku. Mereka tidak berpikir tentang aku. Tapi kalian, bukankah engkau melihat hari ini? Mamaku Kristen. Hari ini aku Kristen. Si Daman mamanya Islam. Hari ini dia Islam. Kalau seandainya kita balik, orang Hindu misalnya, seandainya bapak mamaku dulu Hindu, pasti aku hari ini Hindu. Berarti Tuhan itu warisan. Bukankah Tuhan itu satu? Berarti menunjukkan tiap manusia itu diwajibkan untuk mencari Tuhannya, bukan karena itu dari keturunan daripada orang tuanya. Karena apa? Bisa jadi Tuhan-Tuhan yang disuguhkan oleh agama, bisa jadi itu bukan sesuatu tentang Tuhan. Contoh, ketika manusia menerka tentang yang namanya mobil. Ada satu manusia mengatakan mobil itu adalah buah-buahan yang tumbuh di laut. Satu. Apa itu mobil? Oke, diyakini oleh manusia. Apa itu mobil, nak? Oh, buah-buahan yang tumbuh di laut. Oke. Karena udah diyakini, karena udah tertulis, karena udah diwarisi secara turun-temurun, apakah itu benar? Belum tentu. Selanjutnya dia mengatakan, apa itu mobil, nak? Oh, mobil itu yang dipasangkan di genteng rumah. Diyakini, diwarisi secara turun-temurun, dicatatkan secara terkanonisasi dengan jelas. Apakah itu mobil? Masih bukan. Tiba-tiba ada yang menyampaikan, percayalah bahwa mobil itu adalah alat transportasi, rodanya 4, namun dia datang di akhir. Yang pertama mengatakan itu buah-buahan. Yang kedua mengatakan dia itu adalah sesuatu yang dipasang di genteng. Yang terakhir menutup semua kesalahan, memberitahukan bahwa yang mengatakan buah salah, yang mengatakan itu adalah di atas genteng salah, tapi mobil itu adalah transport yang bannya 4. Apa yang lebih kita percaya? Bukankah kita hari ini, apapun yang disuguhkan setiap agama, menyuguhkan Tuhan-Tuhannya. Pertanyaan kita sebagai manusia, sudahkah benar apa yang aku pilih Tuhan di balik suatu agama? Sudahkah benar? Sekarang apa landasan untuk kemudian aku menjadikan itu standar aku untuk memilih Tuhan? Orang tuaku. Kalau orang tuaku menjadi standar, hari ini aku lahir Kristen, seandainya aku dilahirkan dalam keadaan orang tuaku yang menyembah kodok, maka hari ini aku nyembah kodok. Pantaskah itu menyalahi daripada pantaskah ketika aku diberikan akal, kemudian aku menyembah sesuatu yang di luar akalku?
Tidak. Akhirnya apa kemudian manusia? Dengan standarisasi akal. Karena ranah kebenaran itu di akal. Ranah kebenaran di akal itu ada yang namanya penyandingan rasio, Pak Harbert. Apa itu penyandingan rasio, Pak Harbert? Penyandingan rasio ketika Anda dikatakan gini, api itu panas. Anda tahu apa itu api? Anda tahu apa itu panas. Ketika ini bersanding, dua rasio ini bersanding, hasillah konklusi. Ketika Anda lihat ternyata wujud api itu panas. Aduh, sekalipun ada tulisan yang menulis api itu dingin, tidak. Anda akan membantah tulisan itu. Ketika tulisan itu api itu dingin, diyakini seluruh umat manusia. Tidak. Ketika api itu dituliskan api itu dingin, diyakini seluruh manusia, dicatatkan kitabnya lebih duluan adanya. Tetap kebenaran itu ada di akal Anda, bukan daripada sebuah tulisan. Makanya Al-Quran mengatakan bukan afala yaqra'un, apakah kamu tidak membaca? Tidak, Al-Quran tidak pernah mengenon tentang bacaan. Kenapa? Kalau kamu membaca, kamu masih bisa ditipu. Artinya bacaan itu banyak manipulasinya, tergantung hari ini siapa yang ingin menuliskannya. Sekarang kita meninjau antara Yesus dan Daman. Nah, Yesus bisa disembah, Daman juga bisa disembah, Pak. Ada dua cara. Contoh, Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Hari ini Daman tidak pernah mengatakan Tuhan. Yesus dicatatkan dia sebagai Tuhan, Daman juga bisa dicatatkan sebagai Tuhan. Yesus berjalan tulisannya sampai ke tahun 2024. Tulisan sebagai Daman Tuhan berjalan 2000 tahun yang akan datang. Yesus disembah, maka Daman juga bisa disembah. Pertanyaan kita, apakah aku ingin menyembah sesuatu yang benar-benar Tuhan, atau aku ingin menyembah sesuatu yang sedang dituhankan? Maka umat manusia hidup cuma sekali, Pak. Mati juga sekali, Pak. Bagaimana pertanyaan kepada diri sendiri, bagaimana jika setelah aku mati salah Tuhan? Bukankah nanti kita akan datang kepada Tuhan, Tuhan itu mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku telah bermujizat di atas namamu. Yesus, Yesus, aku telah bermujizat di atas namamu, mengagungkan namamu, memuliakan namamu, mengangkat derajatmu. Mana penyelamatan yang kau janjikan di dalam Bible itu, Yesus? Enyahlah engkau dari hadapanku. Kenapa kemudian menjadi enyahlah engkau daripada hadapanku? Karena bukankah Allah menitipkan kamu akal? Bukankah engkau melihat kelahiranku daripada lubang yang hina, daripada rahim yang hina? Bukankah kau melihat itu? Bukankah engkau melihat suatu saat aku bakal mati, aku sama sepertimu? Engkau bisa melihat kelemahanku. Kenapa engkau menuhankan aku? Ya kan dikatakan Yesus, telah lahirlah juru selamat Tuhan di negeri Daud. Aku yang bilang. Itu aku yang bilang. Itu aku yang bilang. Ya bukan. Jadi itu pemberitahuan orang. Tapi apa yang aku bilang? Ada kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Ya, itu kesaksian aku tentang aku yang diutus Allah. Kau dengar nggak tentang itu? Enggak. Terus tentang hukum Taurat pernah nggak aku beritahukan kepadamu? Ada nggak aku beritahukan satu iota daripada hukum Taurat itu tidak pernah aku hapus. Aku datang menggenapi, aku datang menjalani. Pernah nggak aku jalan itu? Iya pernah. Sunat nggak aku? Sunat. Sujud nggak aku? Sujud. Siapa yang kau ikuti? Tapi kan katanya dengan matinya kamu di tiang salib batallah hukum Taurat. Yang bilang siapa? Aku. Bukan. Dituliskan orang kan? Yang kau imani orang apa aku? Anda. Siapa yang salah saat ini? Siapa yang salah saat ini? Menunjukkan apa? Segala sesuatu yang datang dari Tuhan, Tuhannya lebih didengar daripada pendapat orang tentang Tuhan. Sekian. Jadi untuk kesimpulan terakhirnya, kita hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Takutlah jika seandainya setelah mati kamu salah Tuhan. Karena apa? Diberikan hidup itu cuma sekali. Semua manusia akan memohon, ya Allah hidupkan aku kembali di dunia, aku ingin menyembahmu. Kata Allah, sudah terlambat manusia. Kuberikan engkau umur 63 tahun, kuberikan umur kamu 100 tahun, kuberikan umurmu beberapa tahun untuk kemudian kamu memantapkan akalmu mencariku. Tapi tidak. Justru hari ini kamu menyembah sesuatu yang lemah. Yang salah kamu dan akalmu. Maka terimalah ganjaranmu, yaitu di neraka yang isinya itu kekal abadi kamu di situ, dibakarnya kamu, dan kamu tidak akan bisa menghindar daripada kesakitan daripada neraka tersebut. Maka khawatirlah. Oke, silakan. Siapa yang tadi mau ngomong? Mana api Kepri tadi? Aduh, terlalu panjang sampai turun beliau. Ya, silakan F, silakan. Apa yang mau disampaikan? Apa? Terima kasih Bang Daman. Mana tadi? Benar nggak Bang Habert? Halo. Bang. Iya, silakan Bang Haber dulu ya, Bang Kris sebentar ya, Bang Haber dulu silakan. Ya, terima kasih Bang Daman masukannya. Terima kasih Bang Daman. Kawan semua, terima
makanya ya mudah-mudahan saya Ya, bisa memantapkan langkah Bang ya. memantapkan. Tunggu, ini dia PK Pri, udah saya diam dulu ya. Ini ada banyak nih. Tapkan langkah Bang ya. Mungkin izin di mute dulu ya, APK Pria itu masih azan, nanti selesai azan baru ngomong ya. Ini di sini sudah selesai kalau jadwal sholat untuk daerah Sulawesi, sudah jam 4 di sini, 4:06. Silakan Bang Herbert. Ya buat teman-teman kawan-kawanku semua, saya terima kasih, saya banyak dapat masukan. Saya tadi menyimak betul-betul pakai hati saya istilahnya ya sudah mantap, saya sudah mantap istilahnya untuk nanti urusan sama keluarga saya ya mudah-mudahan insya Allah. Oke, pesan terakhir daripada Allah untuk Bang Herbert. Ada pesan terakhir dari Allah untuk Bang Herbert. Percaya nggak? Apa kata Allah terhadap Bang Herbert? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika kamu memusatkan diri kepada Allah, wahai Bang Herbert, yattaqillah, menghambakan diri kepada Allah dan menerima Allah, yaj'al lahu makhraja, maka setiap harinya, setiap detiknya, setiap takdir yang engkau jalani, makhraja, selalunya ada jalan keluar. Itu janji daripada Allah. Kenapa kita harus takut? Bang Herbert, jangan kamu takut terhadap keluargamu, kepada bapakmu, kepada ibumu, karena dia manusia yang aku atur, kata Allah. Yaj'al lahu makhraja, kepada engkau Herbert, setiap harinya aku janjikan kepada kau makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku khawatir Bang, kalau aku Islam nanti aku tidak dibiayakan lagi, kemudian aku akan miskin. Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wahai manusia, engkau ragu mau makan besok? Engkau ragu aku maha kaya? Aku Tuhan yang menciptakan engkau, aku Tuhan yang menciptakan uang engkau, aku Tuhan yang menciptakan harta engkau. Apa yang kau takutkan? Bukankah semua yang ada di dunia ini aku yang ciptakan? Aku maha kaya, kenapa kau takut miskin? Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan selalunya aku titipkan kepada engkau rizki-rizki yang engkau tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun yang menyerahkan hidupnya, bahkan matinya, bahkan segala takdirnya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan mempertimbangkannya, Allah yang akan mengganjarkannya, Allah yang akan mem-VIP-kan Anda di dunia ini. Nggak usah takut Pak. Jadi saat nanti beradu di antara Allah dan orang tua Anda, dahulukan Allah. Allah menjamin hidup Anda. Karena apa pendapat ulama tentang tentang takdir? Allah berikan nafas, Allah berikan rezeki. Seandainya rezekimu sudah tidak ada, berarti kamu sudah mati karena Allah tidak berikan nafas. Karena antara nafas dan rezeki itu bagaikan satu tubuh. Seperti itu. Lanjut Bang Api Kepri, lanjut. Itu pesan terakhir dari Allah buat Bang Herbert, jangan ada ketakutan dari Anda. Tuhan kita maha kaya, maha kasih, maha segalanya. Oke. Api Kepri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa Bang Fandi? Saya baru menyimak soalnya. Ya, ini kebetulan Bro Herbert Kristen Protestan ya. Beliau sudah meyakini bahwa the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti yang diterangkan oleh Yesus juga dalam Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Dan Yesus itu utusan. Beliau sudah yakin. Beliau ini kan stay-nya di Riau ya, Bang Herbert ya. Di Tanjung Pinang. Mungkin Di Tanjung Pinang di Kijang Batu 23. Masya Allah ya, Tanjung Pinang. Ya, mungkin nanti kalau beliau sudah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti Api Kepri tolong di ini ya. Ini pesan Bang Zuma yang pembina mualaf Kepulauan Riau. Mohon diperhatikan beliau ini, Bang Herbert. Itu aja pesan Bang Zuma tadi.
Iya, Makanya minta diberikan APKP. Ya, Bang Herbert, izin Bang Fandi. Bang Herbert, nanti tolong dikirim KTP-nya boleh lewat DM. Oke, di KTP, alamat sama nomor HP. Oke, iya. Iya, nanti saya ini kalau untuk API di Kepri ada kantornya apa ada gimana Ibu kok boleh tahu di Tanjung Pinang khususnya ada tidak? Kalau kantor mungkin kami di Batam. Pusatnya di Batam. Oh, di Batam di mana Ibu? Saya kadang sering juga itu ke Ya. Batam. Saya di Batu Aji. Oh, di Batu aja. Oke. Iya, siap. Nanti kirim aja nomor HP-nya Bang. Saya di sama Batu Bio. KTP Silpi. Oke, ya siap. Nanti saya DM langsung ke ini saja ya, ke API Kepri ini ya Bu ya. Ya. Bisa semua, Nah, ini bisa semua. kebetulan ada pembina kita dari Kepri, Bang Fandi Ahmad, Bang Al. Silakan Bang Al. Ustaz Al. Assalamualaikum Ustaz Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Al, kangennya ana sama antum. Aduh, apa kabar Gurunda? Aduh, kangennya ana sama antum tuh. Masya Allah. Semangat terus. Siap Ustaz Al. Selamat Mantap. Biasalah, anak keliling. Jadi yang apa? Kita bagi-bagi tugas. Masya Allah, luar biasa hari ini ya. Ada yang mau malap nih. Ya, rencana beliau ini Bro Herbert, beliau kan sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan yang benar, the only true God, dan Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara hati beliau ini sudah menerima Islam, tetapi masih katanya tadi masih terhalang oleh ketakutan beliau terhadap keluarga beliau, gitu. Gitu Bang Al. Mungkin kalau memang beliau bersedia sore ini, nanti bisa di DM-kan KTP-nya beliau, nomor handphone ke API Kepri atau ke akun saya Fandi Ahmad. Silakan Bang Herbert, atau sebentar malam mungkin Bang Herbert siap atau kayak mana, karena silakan Bang Al, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Al. Oke, siap Bang Fandi. Iya. Nanti habis ini saya kirim data-data saya ke API Kepri. Nanti saya DM langsung. Oke Bang Herbert, nanti kita follow up mengenai ini mungkin masalah administrasinya ya melalui API Kepri. Tapi yang terpenting adalah meluruskan niat bahwa kita bersyahadat itu kembali kepada fitrah kita, dan insya Allah wala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, itu jangan bimbang karena Allah bersama kita. Jadi kalau abang bersyahadat, maka secepat itu pula semua dosa Bang Herbert akan diampuni oleh Allah, dan abang akan setiap langkah, setiap nafas akan dihitung sebagai kebajikan oleh Allah, sebagai pahala ya, yang akan menjadi pemberat timbangan-timbangan di akhirat nanti ya, sehingga juga akan mendapatkan tiket untuk keselamatan, yaitu di akhirat nanti dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja yang lebih tinggi adalah bertemu dengan Allah secara langsung nanti di akhirat nanti. Nah, itulah harapan kita. Nah, tapi sebelum itu semua tentu di dunia kita harus hidup secara benar, mengikut apa yang Allah kehendaki. Logikanya dunia ini milik Allah, maka ketika kita hidup di sini ibarat kita masuk ke rumah orang. Maka kita harus mengikuti apa aturan kehendak yang punya rumah. Begitu pula di dunia ini, karena ini rumah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita hidup di dunia ini harus seperti apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh semau-mau kita. Nah, di antaranya adalah aturannya adalah kita hidup di sini, kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang soleh, hamba yang beriman. Ya, caranya bagaimana? Kita bersyahadat mengakui dia sebagai Rob kita, sebagai ilah kita. Lalu kita mengikuti Nabi Muhammad SAW yang telah dia utus, yang akan mengajarkan Islam kepada kita. Beliau sudah tidak ada, tetapi Al-Quran masih ada. Ya, kita berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnati. Maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi mantapkan niatnya, mantapkan kemauannya, tekadnya. Saya sarankan lebih cepat lebih bagus ya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin mantap, insya Allah lebih bagus. Oke, lanjut. Bang Al, boleh saya ngomong sedikit? Silakan Bang Herbert. Dibesarin dikit suaranya Bang Herbert ya, Bang Herbert. Iya, Bang Al, untuk kalau syahadat tadi saya
Kalau untuk hati saya sudah tidak ada keraguan. 1000% tadi saya sudah bilang sama Bang Juma, dan tadi juga saya sudah mengucapkan syahadat tadi di sini. Berarti ini tinggal untuk administrasi saja ya. Begitu ya Bang Al. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Selamat ya, selamat. Siap kalau gitu. Bang Herbert. Barakallah. Halo, saya baru tahu nih ya, ini kabar gembira nih. Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Ya, jadi maksud dia ini Bang Al tadi kan beliau sudah dipandu oleh Bang Zuma belajar ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi untuk lebih sahnya lagi kalau bisa nanti di DM kan administrasinya, KTP-nya, terus nomor handphonenya, nomor WhatsApp-nya ke API Kepri atau ke Komal-Komal termasuk Komal saya misalkan yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Nanti Anda kalau memang hendak mu'alaf secara sah dan banyak ditonton oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang, di sini pun boleh bisa karena Komal ini berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia seperti itu. Mungkin bisa di ini Bang Al ya, dipercepat aja Bang Al, jangan sampai kita juga. Bang Ade, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Lanjut. Sudah nanti saya follow ini API Kepri ini nanti saya kirimkan data-data saya nanti. Ya di DM ya Bang. Secepatnya. Sama foto selfie-nya Bang, foto selfie-nya ya. Oke ya. Terima kasih buat kawan-kawan semua sudah membimbing saya. Kebetulan ini saya posisi lagi kerja kan. Saya mau izin turun dulu biar saya ini kirim administrasi saya ke API Kepri ini. Saya minta doanya supaya saya tetap istilahnya kalau hati saya untuk pikiran saya sudah yakin Islam itu agama yang benar, hanya Allah Tuhan. Masya Allah. Ya, saya tinggal minta doakan buat kawan-kawan semua supaya istilahnya kedua orang tua saya bisa istilahnya paham sama saya dan bisa mengikuti saya. Amin. Bang Andi, mau disampaikan Bang Andi. Buat kawan-kawan teman-teman Muslim, saya izin turun dulu DM langsung. Bang Al, Bang Al. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau begini kan ngambang. Kenapa ngambang? Ya nanti di luar di sana orang masih belum percaya. Kenapa? Karena belum ada sertifikatnya. Itulah gunanya syahadat di area publik. Apalagi kalau ada yayasan, apalagi dia kalau ke masjid. Jadi nanti dia kalau ke masjid dekat rumahnya nggak kena gosip lagi. Karena sudah dipublikasikan. Tapi kalau secara sendiri udah bersyahadat, oke, Anda sudah muslim. Tapi alangkah baiknya kalau Anda punya legalitas apa itu ya sertifikat. Gimana cara memperolehnya? Ya kalau sekarang mau ya silakan kirim KTP-nya kepada kami, open camp, kirim tanda tangannya, selesai. Aturannya mudah di sini. Tapi kalau sekarang udah memeluk Islam, ya orang nggak percaya di luar sana, apalagi teman-teman Anda gitu. Itu sih. Tapi kalau ada sertifikat, ya oke. Itu yang saya maksud. Makasih. Pak, saya masih belum berani. Nanti saya coba ikutin di API Kepri saja. Nanti di situ nanti saya kirimkan administrasi saya, Pak. Tanda tangannya juga ya Bang, fotokan ya. Iya Ibu, iya. Pak, saya gini, Pak Andi, saya takut di sini kan ada yang melihat, ada yang kenal sama saya. Jujur saya kan istilahnya di Tanjung Pinang ini saya tinggal segitu sudah lama gitu, bukan baru kan. Takut ada kawan-kawan nanti. Saya tadi sudah bilang saya kendalanya keluarga. Kebetulan keluarga besar saya banyak di Tanjung Pinang juga banyak, di Batam juga banyak. Makanya kendalanya itu saja saya. Tapi tadi saya juga sudah diarahin sama Bang Juma. Tadi saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya sudah bilang hati saya sudah percaya. Bukan baru ini saya percaya, tapi sudah lama saya sudah mempercayai. Saya potong. Apa yang Anda pegang?
bukti bahwa Anda Muslim. KTP Anda masih Kristen toh, tentu Anda memperlihatkan KTP, jadi orang curiga. Nah, untuk menghilangkan ini semua, fitnah-fitnah, ya disegerakan, ada legalitasnya yaitu sertifikat. Yang mengeluarkan sertifikat adalah API pusat, gitu. Ya udah itu aja sih, saya nggak ada maksa. Itu aja, itu yang selama ini kami lakukan. Makasih, lanjut. Iya, Pak Handi, terima kasih. Coba nanti ini saya komunikasi sama API Kepri lah. Nanti saya kirimkan data saya semua secepatnya. Habis saya turun ini nanti saya langsung DM, saya kirimkan data-data saya. Oke Bang, siap Bang Herbert. Oke, tambahin sedikit. Jadi gini aja mungkin. Nanti kalau data sudah masuk ke API Kepri, kita ofisialkan, kita resmikan. Apakah itu dalam skip level tertutup, apa internal API saja, tidak dipublish ke umum, atau dipublish ke umum, nanti terserah Bang Herbert nanti maunya gimana ya. Tentu dipertimbangkan lah ininya apa, maslahatnya ya. Yang penting secara data udah masuk gitu aja lah. Halo? Halo. Iya, halo. Kalau bisa nanti di internal API apologet ini aja lah Pak Al ya, dikasih tahu ke Pak Handi, ke Pak Zuma kalau saya sudah mendapat sertifikat itu ya Pak Al ya. Boleh. Biar yakin gitu. Ya. Itu saja. Ya udah, mungkin mau lanjut kerja Bang Herbert, silakan. Ya, siap, saya izin turun dulu buat kawan-kawan Yap. semua. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa di follow API Kepri-nya, di follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut dialog ya. Oke, Bang Fandi, saya izin turun dulu ya. Siap. API Kepri. Terima kasih banyak. Gurunda yang lain saya izin turun. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen ya. Kita siapkan 2 slot kosong untuk teman-teman Kristen. Mau naik bincang-bincang silakan. Tapi typing dulu di bawah. Aku Kristen Bang, biar dinaikkan. Silakan. Oh gini loh, biasanya kalau orang mau bersyahadat itu nggak ngulur-ngulur waktu, nanti secara intern sembunyi-sembunyi. Ya Islam itu nggak butuh Anda loh, Anda yang butuh Islam. Kenapa masih takut? Gitu ya. Di tempat kerja orang bawa identitas kok. Banyak orang kita syaratkan di tempat kerja. Kenapa mesti ditunda-tunda kan gitu. Ini sudah 6.774 kali hal yang begini yang kami dapat. Gitu ya. Jadi bukan kami curiga, tapi kalau memang serius, ya serius saja, jangan ditunda. Ya kalau takut sama keluarga, ya ngapain takut? Kalau memang memeluk Islam itu nggak ada ditakuti kecuali Allah kan gitu. Itu artinya belum sesempurna itu. Tapi oke lah. Kalau ada yang sembunyi-sembunyi. Kalau datanya udah masuk Ustaz Andi, nanti kita follow up segera nanti. Kita tunggu datanya dulu. Jadi pembuktiannya lewat KTP dia ya. Kalau dia ngirim KTP berarti dia serius berarti. Oke, lanjut. Ya, Aldo NTT monitor. Selamat subuh. Salon tutup Bang. Sudah sore, salon tutup. Iya. Itu saya mau tanya, gimana tadi Selamat sore aja Bang. Gimana kekuatannya bersyahadat itu Abang? Apa boleh percaya begitu saja? Saya jawab nggak apa-apa. Silakan Bang. Makanya kami tadi meminta alamat rumahnya di mana, KTP-nya di mana, harus open camp. 2 menit tim langsung akan ke rumahnya. Kalau udah jelas ya baru. Karena banyak sekali yang orang bersyahadat malah ngeprank, saya datangin rumahnya, ternyata dia hanya menghujat, ya saya beri pelajaran lah dia. Gitu Bang. Jadi kami di sini selektif. Karena apa? Dengarkan dulu. Anda bertanya kita jawab. Islam nggak butuh manusia, tapi manusia ini yang butuh Islam. Jadi Islam itu nggak dijual murah.
Seperti Kristen itu dijual murah pakai pamflet, pakai brosur ke rumah-rumah. Islam nggak kayak gitu. Makanya kalau ada yang bersadap, betul-betul selektif ini serius apa enggak. Itu jawabannya. Iya, saya sedikit ada koreksi sih tentang yang kalau mau mualaf ya betul dari hati begitu kan. Sebentar Bang Aldo, ini Islam atau Kristen Bang Aldo? Saya Katolik Bang. Oh Katolik. Siap. Ya, karena kita mau bermualaf itu betul-betul ikhlas dari hati, jangan mempermainkan agama ya. Bagi umat-umat Kristen lah, ya yang ingin mau masuk bersahadat ya, karena Indonesia mengizinkan bebas beragama, gitu kan Bang? Bagaimana Bang Juma? Cocok. Ya begitu, saya naik di Rom ini hanya mau koreksi itu saja, saya bukan mau berdebat, saya anak Katolik jadi pantang mau menyerang umat Islam ya, cuman Katolik botol saja yang ingin mau menyerang Al-Quran. Tapi di dalam terjemahan Anda itu Anda menyerang secara tidak sadar. Terjemahan yang Anda pakai sekarang kalau masih produksi LAI itu Anda menyerang tapi Anda tidak sadar. Karena banyak penggunaan istilah Islam yang Anda pergunakan di sana salah dan bahkan menistakan agama Islam. Itu kalau Anda mau belajar di sana. Itu kalau orang lain Bang, kalau saya tidak. Ya. Karena kami orang NTT ini sudah hidup bertoleransi sejak yang Bang. Iya paham dari segi itu, tapi dari segi Bible yang Anda pegang itu loh. Itu banyak istilah Islam yang disalahgunakan maknanya. Itu bukan serangan itu Bang. Tapi serangan ini Anda happy, Anda nggak sadari Anda menyerang. Saya paham Anda baik. Karena terlalu baiknya Anda ini, Anda tidak merasakan yang Anda baca itu tidak baik. Karena Anda terlalu baik. Untuk itu belajar sedikit-sedikit original teks. Bener nggak sih istilah-istilah Islam kok ada di terjemahan kami? Itu maksudnya Bang. Oh iya, maksudnya abang di orang itu jadi kami tidak paham. Aduh, berisik. Oh iya. Nggak dengar kan tadi ngomong apa ini? Si Aldo, kenapa Dok? Maksudnya begini abang, kami kan tidak pernah belajar original teksnya macam mana, bagaimana. Jadi kami itu tidak tahu, yang kami pelajari Alkitab, cuman Alkitab Indonesia abang. Jadi itu yang kami paham Bang. Nah, saking baiknya Anda ini terlalu baik dan happy, ya menikmati produk LAI, Anda baik. Ya, Anda baik sebenarnya. Tapi kalau Anda sudah mempelajari sedikit-sedikit, apakah benar sih terjemahan ini? Gitu ya, Anda akan berubah lebih baik daripada yang baik sekarang. Kenapa demikian? Anda akan menjadi Kristen yang baik sebagaimana Kristen itu berasal daripada Barat. Gitu ya. Nah, saya ingin Anda lebih baik. Caranya lebih baik adalah belajar sedikit-sedikit saja supaya ada perbedaan antara Katolik dengan Kristen. Nggak mungkin dong Katolik menyembah sembahannya umat Islam, tapi ada sembahan umat Islam di terjemahan Anda. Fungsinya apa? Nah itulah nanti merubah kebaikan Anda. Anda mau bergeser terlalu baik ke Islam, atau Anda stay tetap di Katolik setelah tahu ini semua. Karena hanya orang yang berakal itu bisa menentukan yang mana yang baik secara hakiki, yang mana yang baik dibuat-buat. Karena yang Anda rasakan alami sekarang ini adalah baik-baik yang dibuat-buat oleh LAI itu, bukan baik yang hakiki yang sebenarnya. Gitu Bang. Ini pilot tinggi banget ilmunya ini, omongan saya ya. Kami orang timur tuh beda. Dari NTT Flores sampai Sulawesi, kami orang timur itu tetap satu hati, biar berbeda agama bagaimana keyakinannya, itu Tuhan yang menyentuh Bang. Kami satu hati, mau orang Bugis kami satu timur, mau orang Makassar tetap kami satu Bang. Itulah keunikannya NTT Bang. Ini nggak membahas suku. Kita semua ini bersaudara, satu bangsa, satu negara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya merah putih mempersatukan kita. Bukan itu arahnya. Tapi dalam soal akidah Anda Katolik, kami Muslim. Nah untuk lebih baik toleransinya, memang perlu sedikit Anda belajar. Jangan stay terus di situ. Untuk mengukur baik Anda seperti apa sih. Baik itu adalah menghormati satu sama lain.
Jangan sampai kita pinjam kendaraan orang, terus kendaraan itu merubah warna, terus diakui itu punya kita. Nah, begitu juga LAI meminjam istilah Al-Quran, kemudian dipelesetkan pengucapannya, dipelesetkan artinya, tapi dia meminjam. Nah, ini kan tidak baik. Ini tidak baik, tapi Anda sebagai pengguna, karena Anda tidak tahu, Anda mengatakan baik. Nah, ini ketinggian lagi nih, teman-teman. Ketinggian nggak sih? Apa masa sih ketinggian ngomongannya kalau kayak gini? Ketinggian bang, itu semua kami yang lain. Oh ketinggian, waduh, ya Allah. Ketinggian, itu bantu dong, Daman, adek Daman bantu, rendahkan sedikit, gua nggak ngerti ini. Daman masuk. Ya, izin saya sedikit ya, Bang Aldo. Monitor Bang Aldo. Iya bang, silakan. Ya, sesembahan Anda Yesus kan? Iya Yesus bang. Siapa yang suruh Bang sembah Yesus? Ya Alkitab bang. Mana ayatnya? Kami kan percaya Tritunggal bang. Iya, itu Kristen. Tapi kalau Yesus tidak percaya Tritunggal. Iya, kami Kristen kan percaya Tritunggal bang. Oke, lagi nih aja. Menurut Kristen, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Ya Allah. Hah? Allah. Tuhan Allah. Bang Aldo Muslim? Saya mau bilang Muslim mau Kristen, kami sini NTT itu hari lebaran. Bang Aldo, Allah itu nama sesembahan umat Islam. Mungkin abang nggak yakin ya kalau aku lagu kasida. Enggak, jangan sebut Tuhan Islam bang. Kalau Anda Muslim. Ya, kalau karena kami itu sama saja. Kami menghormati. Entar dulu bang. Anda kan Kristen, tapi kenapa sebut Tuhan umat Islam? Allah itu Tuhan umat Islam. Nama Tuhan itu bang. Bapak, gitu dong, Bapak, sebut Bapak. Nah, menurut Kristen, Yesus itu kan Tuhan langit dan bumi, betul? Betul, Bang. Tapi menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapak. Matius 11:25, Bang Aldo. Kata Yesus bilang nih ya, aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi. Kok beda Kristen dengan Yesus? Ada apa ini? Iya. Ya. Jadi menurut keyakinan kami, dengar dulu Bang. Sepahaman saya Bang ya. Yang saya imani ya, kami percaya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka tapi masih satu hakikat Allah. Begitu Abang. Ya, itu Kristen Bang Aldo. Itu kepercayaan orang-orang Kristen. Tapi kepercayaan Yesus bilang Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Berbeda kepercayaan Yesus dengan kepercayaan Kristen. Nah, kalau di Kristen misalkan kita tanya lagi Bang Aldo, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Kan Yesus jawabnya kan kalau Kristen, betul? Betul. Tapi kalau Yesus, dia bilang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Yohanes 17:3. Kok beda terus ini Bang Aldo? Ada apa sebenarnya Kristen dengan Yesus ini? Kalian ini sebenarnya fans, pengikut, atau musuh Yesus sebenarnya kalian ini Kristen? Silakan Bang Aldo. Pengikut Bang, pengikut Kristus Bang. Iya, mestinya kan apa yang dikatakan Yesus dituruti Bang. Kalau Yesus bilang Tuhan yang benar itu Bapa Tuhan langit dan bumi, sembahlah Bapa Lukas 4:8. Kenapa Anda mengikuti perkataan bapak-bapak gereja bukan perkataan Yesus? Gitu loh Bang. Ayo. Jadi menurut saya begini Bang, ya apa dipercaya moyangnya itu sudah tidak bisa dipindahkan lagi. Sudah di situ, sudah kita benar. Nanti waktu mati nanti ya baru kita tahu oh ajaran ini salah. Berarti saya sudah menyesal. Bang Jumat tolong saya, Bang Jumat tidak dapat tolong saya sudah jalan sesat saya begitu.
Ya, jadi tunggu mati saja bang. Bang Andi, kenapa nggak masuk Bang Andi? Oi Bang Andi, cocok ini Bang Andi. Sabar dulu. Aku lagi Siap dulu. Siap. Silakan abang-da yang lain mungkin mau masuk. Uni, Aki Sugi, atau Bang Daman, atau Bang Al mungkin mau bincang-bincang. Atau saya teruskan. Sedikit. Tambahin sedikit. Jadi begini Bang, siapa nih ya? Bang Aldo NTT ya. Di neraka itu nanti ada 2 kelompok orang yang masuk neraka. Yang pertama itu orang yang ikut-ikutan. Jadi nanti itu malaikat tanya sama dia, malaikat di neraka yang tukang nyiksa itu. Kenapa kau masuk neraka ini kau? Ngapain kau dulu di dunia? Terus dia jawab, kami di dunia dulu ikut-ikutan. Disuruh sembah Yesus, kami sembah. Ternyata Yesus bukan Tuhan, akhirnya masuk neraka lah kami. Salah kau lah, ke malaikat gitu kan. Nah ada satu kelompok lagi. Kalau yang kalian pula, kenapa pula kalian masuk neraka sini? Dulu kami di dunia ngikut sama pemimpin-pemimpin kami. Tapi pemimpin kami itu penipu rupanya. Dibohonginya kami. Jadi berhala kami kira Allah. Jadi masuk neraka lah kami. Nah itu salah kalian. Nah itu rasainlah sama kalian neraka nih. Nah itu jadi intinya apa? Yang pertama, jangan mau dibodoh-bodohi sama pemimpin siapapun itu dalam masalah keimanan. Yang kedua, jangan mau ikut-ikutan. Kalau orang masuk neraka, kita jangan ikut masuk neraka. Kalau orang nyembah berhala, kita jangan ikut nyembah berhala. Kalau orang nyembah manusia, kita jangan ikut nyembah manusia. Kalau orang bilang Allah itu serupa dengan manusia, kita jangan percaya. Kenapa? Karena di dalam kitab suci nggak ada penjelasan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan. Ya, bahkan di dalam tanah Yahudi juga dikatakan Tuhan bukan manusia hingga dia berdosa dan menyesal. Artinya Tuhan itu tidak punya sifat-sifat manusia. Seperti dilahirkan, lapar, ngantuk, cengeng, ketakutan, gemeteran, belum kejambannya lagi. Itu nggak punya sifat-sifat kayak gitu Tuhan. Ya, jadi tidak boleh di downgrade, diturunkan level Tuhan itu dari pencipta menjadi yang dicipta. Itu 2 hal yang kontradiksi yang berbeda. Dalam Al-Quran dikatakan Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, dia satu saja, dia tunggal, dia tidak terbagi-bagi. Allahus somad, dia tempat bergantung seluruh makhluk di dunia dan alam raya ini. Jadi dia tidak bergantung kepada apapun. Kalau Tuhan ada 2, ada 3, pasti dia saling bergantung satu sama lain. Jadi tidak mungkin. Kalau Tuhan berbentuk manusia, berarti dia juga bergantung hidupnya kepada manusia lain. Contohnya, waktu dia masih bayi, dia bergantung pada mamanya untuk disusui, diceboi, dimandikan. Jadi nggak mungkin dia Tuhan. Oke? Lalu, lam yalid walam yulad. Tuhan itu nggak beranak dan nggak pula diperanakkan. Jadi Tuhan tidak mungkin menciptakan Tuhan kedua atau Tuhan ketiga. Itu namanya Tuhan beranak. Cukuplah bakso saja yang beranak sama manusia. Jadi Tuhan jangan ikut-ikutan beranak. Jadi Al-Quran clear mengatakan lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Itu kan berarti Lahu kufuwan ahad. Ya. Nah jadi Bang, itu cukup clear. Suaranya putus-putus Bang Al. Satu surat saja sudah menjelaskan. Bang Al suaranya putus-putus Bang Al. Tentang Bang Al. Oh signalnya merah mungkin beliau ini. Boleh saya tanya ke Bang? Silakan Bang Aldo. Jadi saya minta maaf ya kalau menyentuh perasaan ya. Jadi saya dengar ini. Di surganya Muslim ada 72 bidadari. Betulkah Bang itu? Betul. Betul Bang. Bagaimana Abang tahu kalau di dalam surga itu ada 72 bidadari? Karena yang menciptakan bidadari yang memberitahu, yaitu Allah yang memberitahu. Hebat kan jawabannya? Hebat.
Itu udah poin cepat, masuk akal cepat gitu loh. Ayo Bang Andi, dari tadi kita tunggu Bang Andi. Silakan Bang Andi. Gue lagi makan nih. Daripada saya ngeles, daripada saya nggak ngerti kan, bagus hebat aja gitu menurut keyakinan abang. Iya, keyakinan umat Islam itu bukan berdasarkan dari pohon, tapi keyakinan umat Islam itu keyakinan berdasarkan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman, petunjuk. Begitu ada nabinya menjelaskan, ada hadisnya yang lebih menjelaskan lagi. Itu keyakinan umat Islam. Jadi yang di dalam Al-Qur'an itu dipraktikkan oleh nabi yang mengatakan demikian, itulah yang kami imani. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menyalahkan isi Al-Quran. Itu Dok. Iya. Tapi kalau di surga kamu itu, mohon maaf ya, kamu udah bersedia nggak nanti di surga kamu itu, nanti yang menunggu kamu itu wanita pesundal loh, mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kamu pernah baca? Kok gitu? Iya. Tidak ada tahu. Lu ada Bible nggak sih itu Dok? Matius 21 nomor 31 Dok? Nggak ada Bang, aku di hutan ini. Saya bacakan ya. Iya. Oke. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Tuh. Jadi yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan perempuan sendal. Parah banget itu Abang. Beda. Kalau muslim bidadari, kalau kamu perempuan sendal, itu bedanya. Parah banget. Jadi sudah berbuat dosa di bumi, berbuat dosa juga di surga, gimana itu? Makanya nanti Aldo kalau meninggal nanti itu kan, maaf ya Dok ya, biasanya yang saya lihat itu kamu akan dibelikan celana dalam baru, celana panjang baru warna hitam, baju dalam baru, baju putih baru, dasi kupu-kupu yang baru, sepatu baru gitu ya nanti mayatmu itu. Ya mungkin Siapa yang beli itu Bang? Siapa yang beli itu? Ya keluargamu yang beli, masa gua? Saya belum mau mati Bang. Enggak kan, orang-orang yang meninggalkan begitu, lu nggak pernah lihat? Nggak pernah Bang. Ini kalau di Katolika Bang, di kafan ya sama Muslim juga ya. Mana ada di kapani orang lu pakai jas kok? Tidak, itu Protestan itunya Bang. Kalau Katolik di kafan. Oh ya, di kapani ya? Nah, di Rusia apa itu? Sudah di kafan baru dimasukkan ke dalam peti. Ya udah. Lanjut dulu, Pak. Pas ini aku lagi makan. Habis ini saya ngomong. Benar. Iya, gimana Bang Aldo? Bang Aldo ini anak Umi Kristen atau Muslim? Ya, assalamualaikum. Aduh, pakai aku nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak typing dari tadi. Penasaran aku siapa orang ini. Silakan. Gimana, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut. Gimana? Bang Aldo? Halo Pak Ustadz. Bukan, saya bukan Ustadz, saya anak Umi. Anak Umi, halo abangku. Gimana, sehat Bang? Bang? Ya, silakan. Sehat. Wah, ada anak Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang Aldo? Masih nyembah makhluk, Bang? Iya, siap. Siap nyembah makhluk gitu? Siap. Waduh, mantap. Kenapa nggak nyembah Tuhan, Bang? Ya Tuhan itulah. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Kami percaya Tritunggal abang saya. Itu tidak bisa lagi dipindah abang. Iya, tapi abang tetap nyembah makhluk kan?
Ya itu terserah abang, mau makhluk ya tidak apa-apa. Lah emang Yesus bukan makhluk? Ya bukan lah bang, dia manusia. Nah makhluk kan, lebih makhluk lagi. Dengar dulu, kenapa kami dia itu turun ke bumi melalui firman Allah kan gitu. Ya makhluk kan? Ya itu terserah abang, makhluk ya gak apa-apa. Enggak, abang paham nggak konsepnya bedanya antara Tuhan sama makhluk? Ya paham. Tuhan itu pencipta. Ya. Gini. Makhluk itu ciptaannya. Iya, gini bang. Nah, yang abang sembah ciptaannya apa yang nyiptain? Iya, kalau di abang kan Tuhan itu kan pencipta, gitu Oh kan? iya harus bang. Kalau nggak nyiptain bukan Tuhan namanya, makhluk. Iya betul. Kalau di Kristen Tuhan itu bukan pencipta bang. Waduh, jadi Tuhan bukan pencipta. jadi Tuhan itu kalau nggak nyiptain apaan kerjaannya bang? Jadi Tuhan itu semacam dia punya gelar lah, dia punya gelar. Oh jabatan lah ya. Ya jabatan. Waduh, ini kebiasaan ngerendahin Tuhan nih, ini pagan sekali nih. Terus bang? Ya, jadi gitu. Tuhan dan Allah itu adalah pakat. Jadi kami punya Tuhan, punya nama. Gitu. Katanya bukan Tuhan. Bukan, dia jabatan. Penguasa berarti kan? Bukan penguasa, itu cuma jabatan. Waduh, nggak nyiptain, nggak nguasain. Jadi apaan nih kerjaan Tuhan nih bang? Yang penguasa di dalam surga bang. Oh, nguasain di dalam surga ya? Nah, yang nyiptain surganya siapa? Yang ciptain surga ya yang punya surga. Iya, yang nyiptain siapa? Yahweh. Ya, waduh, Tuhannya Yahudi. Iya, itu kan punya Tuhan bang. Yang nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan, dia roh bang. Yang satu. Iya. Yang maha tinggi. Maha tinggi, dia maha suci. Maha suci, maha baik, maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bang. Sama dong. Tapi kan abang nyembah makhluknya. Dia kan tadi kan dia apa namanya? Aduh, pusing kita. Satu hakikat, tiga pribadi. Gue pengen lihat Banji beli bertahan sampai berapa jam ini ngobrol. Kita coba lurusin nih. Ini udah bengkok banget nih. Hah? Awas aja kalau anak Umi nyerah ya, awas aja. Anak Umi sabar. Bang Aldo. Iya bang. Yang 3 in 1 tadi. Iya betul. Itu kenapa abang yang nyembahnya 3 in 1? Kenapa nggak nyembah yang nyiptain surganya? Ya karena Alkitab menceritakan dia itu Tritunggal. Mengapa sampai Tritunggal? Di mana di Alkitab dibilang Tritunggal bang? Ada di mana itu? Nabi-nabi nyeritain tuh di mana itu? Konsep Tritunggal itu ada bang. Di mana itu? Nabi Musa nyeritain Tritunggal tuh di mana itu bang? Ya kalau Nabi Musa kan Torah bang. Torah apa dia? Oh emang beda Tuhannya? Hah? Beda Tuhannya Nabi Musa sama Yesus? Yesus itu Tuhan sendiri bang. Iya kan itu kan. Nabi Musa itu Yesus. Hah? Iya. Nabi Musa itu Yesus. Enggak, Tuhannya Nabi Musa itu katanya Yesus gitu. Yesus. Kan begitu. Iya, kan? kapan Nabi Musa ngajarin Tuhan Tritunggal? Dia kan inkarnasi. Gitu. Enggak, kapan Nabi Musa nyeritain kalau Tuhan dia bertiga kayak boy band? Kapan? Ya sejak dia pemimpin lah mungkin begitu. Ya di mana itu? Mungkin di Alkitab ada tulisannya. Di mana itu? Coba ceritain bang. Nabi Musa nyembah Tuhan yang bertiga nih. Bukan begitu. Bukan menyembah Tuhan tiga. Tuhan tetap Allah satu, Yahweh. Iya. Kapan Nabi Musa nyembah Tuhan yang boy band begini bertigaan gini bang? Bukan bertiga, satu saja. Iya Tritunggal kan? Tri itu artinya 3 kan bang?
Iya betul. Tri itu artinya 3. Dia mengurus ada firmannya, ada rohnya, dengan dia sendiri. Nah begitu dalam pemahaman kami. Iya, Ini ada belajar, mungkin kita sapa dulu, siapa tahu juga sama ya. Jangan diputus dulu. Saya pengen tes ini anak Umi sampai berapa jam ini bisa bertahan sama Aldo nih. Jangan dulu. Enggak ditanya dulu Bang Andi, Kristen atau Muslim dia Bang Andi? Oh iya, kalau enggak turunin. Bang belajar monitor, Kristen atau Muslim Bang belajar? Silakan monitor brother. Kristen Bang, Kristen. Oke, di mute dulu ya brother ya. Bang Aldo. Lanjut. Aldo. Tanya dia sudah Bang, tanya yang Kristen. Bukan, jangan kabur dulu. Kenapa takut, langsung sabar aja. Kenapa begitu ketemu teman langsung main tek-tekan? Enggak, iya sebentar. Di atas kok, senang bercurhat dengan Abang Juma dengan abang-abang apologi. Iya, enggak, jadi gini Bang, di mana Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya itu nyembah Tuhan yang 3, yang Tritunggal tadi. Itu ada di dalam Alkitab, Bang. Di mana itu, Bang? Ya. Di mana itu? Karena ada ayatnya, Bang. Karena jangan ada-ada aja di mananya. Tentu Abang sudah tahu apologet kok dilawan. Abang kan tahu semua. Iya, di mananya? Saya nanya, Abang nih asumsi doang apa beneran? Bukan asumsi, itu benaran yang ya. Kebenaran hakikinya ini dari mana nih? Di Alkitab di Nabi Musa nyembah Tuhan 3 nih. Bukan nyembah Tuhan 3, 1. Iya, Tritunggal 1, hakikat. Di mana Nabi Musa nyembah Yesus? Dengar dulu Abang, mengapa sampai di Tritunggal ya? Dalam pemahaman kami lah Bang ya. Jadi Allah berfirman, dia firmannya telah menjadi manusia. Ya. Sama kayak Zeus tuh. Terus? Iya. Jadi kan begitu Bang. Nah, nggak dijawab di mana Nabi Musa nyembah Tuhan Tritunggal, nyembah Yesus. Kalau Nabi Musa sih tidak menceritakan Tritunggal ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi tiba-tiba Tuhannya berubah nih gimana nih? Katanya Yesus tidak berubah, kan ada lagunya tuh. Iya betul, tidak berubah. Lah terus Nabi Musa nyembah Tuhan yang 1, terus tiba-tiba jadi Tritunggal? Beda Tuhan berarti ini. Itu Abang mau tanya pastor kami punya atau pendeta? Aku kan umat pengikut saja Bang. Jadi bingung. Jadi OVO, Dana gitu ya, Link gitu ya, gitu. Flash gitu, emani saja gitu ya, tap emani saja gitu ya. Soal kami imani saja, kami tidak perlu baca Alkitab lagi karena mereka. Waduh. Abang-abang kami sudah cerdas semua, jadi mereka kasih doa saja sama kami. Doa yang kami yakin, macam saya yang Katolik hanya doa saja. Bang, jadi nanti begitu meninggoy nanti Tuhan bilang kamu kenapa nyembah makhluk? Abang jawabannya apaan Bang? Iya, kalau dia bilang bertanya begitu kenapa nyembah makhluk? Iya, sudah tertera orang yang dulu ajarin kami ya begitu. Oh, jadi Abang mau nyalain yang ngajarin Abang? Iya memang saya cuma pengikut. Kan bingung juga gitu. Ya udah, jadi pantas kan jadi kerak neraka semua kan, Abang ikut-ikut aja kan? Oh enggak ada. Kami itu tidak ada neraka Bang, yang ada api penyucian. Oh Katolik ya? Iya berarti neraka sama aja. Tidak ada, bukan neraka, api penyucian. Kalau kamu api pencucian tuh gimana Bang? Dicuci pakai apa? Cuci dulu dosa kamu. Jadi dicuci pakai apa? Begini Bang, kalau kami meninggal ini tidak langsung masuk surga Bang. Cuci dulu dosa kamu, baru masuk surga. Dicuci pakai? Ya mungkin pakai air kah, pakai api kah, tidak tahu Bang. Dia pakai api, neraka itu namanya Bambang. Aduh. Iya begitu istilahnya. Kalau dicuci pakai rinso namanya laundry Bang. Tapi kalau dicuci pakai api namanya neraka. Ya, Abang tuh gimana sih? Ya namanya Tuhan berkuasa. Ya kita kan umat biasa jadi pengikut saja, Bang.
Siap Bang. Jadi Enggak, otoritas emang kami dia- itu tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, tidak dapat digoyang lagi. Waduh, nggak bisa digoyang lagi ya. Jadi Yaudah. kayak suaranya si Ken ini. Enggak, emang udah ini. Itu anak Insya Allah Umi kalau masuk sampai neraka, nyerah. nggak ada masalah juga. Itu anak Umi kalau sampai nyerah diganti jadi anak Ibu Darni ya. Enggak, Ayo, udah terusin. emang- enggak, dia udah nggak mau. Dia insya Allah masuk dicuci. Enggak, lanjut. Oh, gua ganti dia jadi anak Ibu Darni nih. Lanjut. Anak Umi yang kalah ini. Iya. Kalau Kalau lawan orang pintar 10 kita lawan. Kalau yang kayak begini 1 kita meninggoy. emang kayaknya gue bilang. Bang belajar. Apa bang? Abang Kristen ya tadi ya? Ini abang lagi di jalan apa lagi di mana nih? Lagi di pinggir jalan bang. Oh, lagi kerja enggak? Rumah kita pas pula di pinggir jalan. Oh, masya Allah. Terus gimana? Abang ada tanggapan nggak yang sama kita bahas barusan? Kenapa bang? Abang ada tanggapan nggak sama yang barusan kita bahas? Oh itu bang. Menurut yang ahli-ahli aja itu loh bang. Maksudnya? Ya. Saya nggak perlu jadi tukang masak untuk tahu makanan busuk, Bang. Iya betul memang itu bang. Cuman kan dari tadi abang ngobrol sama Bang Aldo, ya gimana aku bilang ya? Ya kurasa kita udah Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Justru kalau di mana tertulis dan seterusnya itu nanti kita ke transmisi kitab suci dan seterusnya nanti malah berantakan, nggak ada yang rupanya bukan kitab suci. Tapi lebih bagus kita bandingin aja loh dari logika dasar aja, Bang. Abang paham konsepnya kodrat nggak? Iya tahu bang. Kalau kita ya buat ke logika bang ya nggak ada yang bisa kita nanti pasti semua ya menurut abang itu salah, menurut awak benar, menurut awak salah. Bukan kalau kebenaran bukan kalau kebenaran itu absolut, Bang. Kebenaran itu menurut semua orang benar. Tapi kalau yang berbeda itu perspektif, sudut pandang. Menurut saya salah atau benar, menurut abang salah atau benar. Itu perspektif, Bang. Itu sudut pandang. Tapi kalau kebenaran itu absolut, semua orang setuju bahwa yang benar itu benar. Jadi kayak gini apanya ini ya mungkin ya topiknya kan ini tadi topiknya kan ya mungkin menurut orang abang ya seperti itu mungkin menurut abang. Bukan, balik lagi ke topiknya. Beda lagi gitu ya. Balik lagi ke topiknya. Abang tahu nggak? Iya, Abang tahu nggak paham konsep dari namanya kodrat? Contoh ya, saya laki-laki, saya mau dipakein rok, saya mau dipakein lipstick, saya mau di rambut panjang, apa segala macam, saya tetap akan kodratnya saya laki-laki, saya nggak akan bisa jadi perempuan. Itu namanya kodrat, Bang. Sama seperti begitu saya bilang saya manusia, saya nggak akan bisa jadi anjing, Bang. Mungkin saya bisa ke anjing-anjingan, tapi saya nggak bakalan bisa jadi anjing karena saya kodratnya udah manusia. Jadi yang mau abang tanya tadi apa? Nah, kalau kodratnya Tuhan, Bang, itu dia nggak bisa jadi orang, Bang. Kalau itu sih bang, gini aja bang. Tanya aja bang siapa yang nulis itu kan gitu ya. Hah? Siapa? Kita nggak bahas yang nulis-nulis, Bang. La haula wala quwata illa billah. Kenapa jadi tulisan? Kita nggak ada yang bahas tulisan. Jadi kenapa abang bertanya sama saya seperti itu? Lah kan abang naik mau diajak ngobrol, begitu diajak ngobrol kenapa ditanya? Bagaimana sih? Iya kan pertanyaan abang kan nggak sesuai di logika aku bang.
Jadi logika abang gimana? Makanya di share gitu, dibandingin kita. Logika saya begitu, logika abang gimana? Ya udah ibarat ya logika saya bang ya dari kayak gitu ceritanya sampai sekarang ya itu yang saya ikuti. Allah wala quwata. 11-12 Maldo. Iya itu dia. Udah lo berdua chat aja deh, cocok lo berdua. Itu kan gitu sekarang. Saya bilang tadi abang, yang sudah diikat sama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus sampai mati sudah itu. Udahlah. Waduh, janji caleg banget ya. Jadi ku tanya lah bang. Yang penting direbus, ya kan? Yang penting direbus ya bang ya. Jadi gini aja bang, ku tanya lah dulu abang. Bentar dulu bang belajar. Ini aku naikkan yang 13. Tadi kan 11 sudah saya turunkan. Ini yang 12 belajar, yang misteri Injil 13. Selamat sore bang misteri. Bang misteri. Bang misteri. Bang misteri monitor Kristen atau Muslim? Kok nggak ngomong? Masuk angin semua. Ya aku turunkan dulu mungkin ya, karena dia tidak monitor. Lanjut. Apa? Bang belajar jadi bos? Apaan bang? Ya menurut abang, siapa yang benar kan gitu? Coba dulu abang jawab, siapa yang benar? Ya menurut saya Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu maha bang. Jadi begitu dia bilang dia maha besar, maha ya. Satu detik dia jadi kecil, hilang kemahaannya. Iya. Pernah nggak abang dengar ceritanya orang kaya jadi pura-pura orang miskin bang? Waduh. Jadi Tuhan abang pura-pura jadi orang gitu? Abang tanya dulu. Pernah nggak bang seorang pemimpin merendah? Nah, jadi kalau abang, kutanya lah balik sama abang, kenapa dia merendah? Kutanya dulu abang, apa tujuannya? Nggak tahu. Nah, berarti aku pun nggak bisa kujawab bang. Kalau abang kayak gitu. Enggak, jadi Tuhan abang nggak maha pencipta ya? Jawab, saya jawab. Enggak, iya berarti Tuhan abang nggak maha pencipta ya? Hah? Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta, nggak maha besar, nggak maha suci ya? Saya nggak bisa jawab itu konsekuensinya bang. Karena detik dia jadi kecil, detik dia dikotori, detik dia. Gini bang, nggak usah kita itu tadi aku bilang contoh emang masih kecil bang. Abang sendiri aja lah, abang jadi ibaratnya petinggi lah kita bilang, dihargai orang. Tiba-tiba abang menurunkan derajat dulu kita bilang, padahal ada dari situ. Iya, saya paham logika abang. Iya, saya paham logika abang. Berarti abang mau mengartikan Tuhan abang merendahkan diri menjadi manusia dan seterusnya kan? Nah, konsekuensinya berarti Tuhan abang nggak maha suci, nggak maha besar, nggak maha tinggi. Oke, dari mana abang bilang kayak gitu? Itu kan karena definisi maha itu kekal bang. Dia kekal besar, dia kekal suci. Perbedaannya begini bang, perbedaan konsep ya di dalam Islam. Kalau maha kuasa itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi, dia itu maha kuasa, bisa berbuat apa saja. Namanya maha kuasa, suka-suka. Oh jadi Tuhan abang bisa jadi tai kucing? Nah ini. Nah saya nggak mau punya Tuhan yang bisa jadi tai kucing bang. Bukan terbesar. Mereka kok penghinaan? Tidak tahu. Kok penghinaan? Ketika Yesus saya nggak mau punya Tuhan. Saya nggak mau punya Tuhan yang bisa jadi tai kucing bang. Saya takut besok saya keluar rumah, saya injek tai kucing, rupanya Tuhan orang gitu loh. Saya nggak mau punya Tuhan yang bisa jadi tai kucing. Kan gitu kan. Jadi saya terangkan dulu ya. Saya moderator bukan main mood. Islam ya tidak mengerti tentang ini. Tuhan udah berfirman dengan janjinya di Kejadian 3 bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis.
ini sudah memang sesuai Apa kok standar ini kok tiba-tiba rencana urusannya dari sorga. Enggak, tiba-tiba kejadian Jadi 3 nih apa ketika urusannya? Islam bang, gak usah berbicara bang. Juma aja keok bang waktu dikatakan apakah bisa batu hitam menghapus dosa, dia bilang Enggak, ini yang mau ngejawab. Kamu nggak jawab nih konsep tadi yang saya tanya soal kodrat. menghapus dosa. Ini nggak ada urusannya sama yang gue bahas tadi. Udah, batu hitam, mencium batu hitam bisa Udah turunin deh sampah kayak gini nih, Bani Kunarion kayak gini nih, Bang Fandi. Pikir di mana batu hitam bisa Kan? menghapus Nanti keluar omongan gua. Udah turunin aja Bani Kunarion kayak gini, udah turunin aja. Kasih gue moderator dong, orang kayak gini nggak bisa diskusi. Ini disebutkan Izin dulu, saya habis ini ya. Saya habis hapus semua moderator karena mau diskusi kemarin Bang Ardi dengan pendeta tapi nggak jadi. Lanjut. Di sini disebutkan ya Matius 15:21-28. Tuhan tolonglah aku, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi ada bani anjing di Biblos ini menceritakan bahwa yang beriman di luar Bani apa? Bani apa? Israel, Ya. Bani anjing. Bani anjing lah. Bani anjing. Sekali lagi. Asik. Bani anjing. Ya kena nanti kau Bang. Enggak, di luar Bani Israel itu anjing loh kata Yesus. Kan itu maksudnya. Itu menurut Matius 15:21. Ini Bang Jibril tadi kan mengenai batu ya. Apakah Kristen jarang baca Bible-nya sendiri bahwa di Kisah Para Apostolos 4 itu nomor 11 Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang menuhankan Yesus jadi menuhankan batu. Yesus itu batu, tertulis dengan jelas. Itu kira-kira dari tambahan dari saya. Makasih. Enggak, dan kalau soal batu-batuan, Bani Israel atau orang Yahudi itu kalau berdoa itu ngarah ke Eastern Wall. Eastern Wall itu kiblat mereka itu dinding ratapan, itu batu. Jadi Bani Israel atau Yahudi itu nyembah ke arah batu. Jadi kalau kamu menyerang Islam, menyembah ke arah batu, kamu nyembah Tuhan kamu sendiri gitu loh. Kamu menyerang Tuhan kamu sendiri gitu loh. Kan lucu. Emang kalau Bani anjing gitu gonggong aja dia gak mikir. Tapi kalau saya, Tuhannya Kristen itu sebagaimana tertulis, Yesus itu batu. Tertulis dengan jelas, tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi yang menuangkan Yesus artinya Tuhannya adalah batu. Anak Umi lanjut sama belajar. Itu masih panas dia, masih belum. Iya. Gimana Bang belajar? Gak main dia Bang. Gak main gimana? Gak main dia. Gak seru ya? Nggak seru sama Abang, nggak seru. Nggak seru sama saya? Nggak seru. Kenapa? Susah ya? Iya, kitanya tadi ngobrol malah layani yang lain. Kan nggak seru gitu. Dia tiba-tiba main potong Bang. Emang Bani kena itu gitu memang. Suka kan banget potong-potong. Diamkan aja tadi, biarkan aja dulu dia ngomong sepuasnya. Oh nggak gitu Bang, beda kita. Kalau Abang nih, kalau saya Bang dan saya yakin semua orang Muslim begini Bang. Kalau orang-orang yang kita sayang diserang, saya marah Bang. Enggak. Maksudnya gini tadi Bang, maksudnya gini loh Bang, maksudnya biarkan dulu biar enak dia romnya itu. Biarkan dulu dia bicara selesai baru Abang jawab. Jangan ngomong satu ngomong semua, enggak enak Bang, berisik kali Bang. Dia udah menista Bang. Hah? Ya udah, dia udah menista. Siap dulu dia ngomong, baru nanti Abang jawab gitu. Oh, jadi dibiarin dia menista. Bukan, maksudku bukan gitu loh. Kalau dia bilang ibaratnya, kalau dia menyakiti Abang seperti itu, maksudnya biarkan aja dulu dia selesai sebentar. Iya, jadi biarkan berisik loh Bang. Biarkan dia menista gitu ya. Lah, wah, kok kostel-stel nih ya, lah, kok kostel-stel nih, nggak bisa kami ini di stel-stel. Aduh, kok apa kan nih? Ini bang belajar nih. Jadi kalau ada yang lagi ke rumah Abang, lagi nyuri motor, biarin aja, selesain aja dia curi dulu gitu ya.
Nggak paham juga bang. Biarin dia curi dulu, biar dia selesai dulu, bawa motornya selesai, baru nanti kita bantah gitu ya. Kasih. Bos namanya bang, cuman nanti dibilang bos nggak ngerti pula kan. Nah, di ngomong sama yang lain. Oke. Tuh. Abang juga tadi marah dipotong nih, sekarang abang ngomong sama yang lain begitu ngomong sama saya. Oh, maaf bang lupa tadi matikan apanya mic-nya. Ada tadi pembeli bang. Tuh kalau kata Umi bilang tuh gali ladap tuh bang namanya bang. Iya. Maksudku tadi bang gini bang, bukan ku bilang biarkan aja dia mencaci maki abang segala macam apa gitu, bukan gitu maksudku. Artinya biar tertib, biar nggak ribut kan gitu kan, biar nggak suara di sana kedengaran, suara di sini kedengaran. Biarkan aja dulu apa sesuka dia gitu, baru abang nanti balas gitunya. Ya itu berarti kalau ada yang mau nyolong motor abang, dia udah masuk ke rumah abang ya udah biarin dulu dia selesain dulu nyurinya gitu ya. Kalau aku sih biar aja bang, mungkin dia perlu bang. Iya. Kalau aku sih biar aja. Iya. Bisa gitu ya? Iya bang. Kalau dia memang mencuri datang, dia ambil barang kita. Segitunya ya bang ya. Segitunya ya, segitunya matiin akal biar belain temen yang menista agama kita ya. Bukan bang, bukan membela. Siapa membela? Lucu kali jadi abang bilang membela. Lah ini abang rela motor hilang. Jadi menurut abang pencuri itu, apakah dia semua itu pencuri itu memang niatnya jahat? Tanya dulu abang. Lebih bagus dihukum di dunia ini bang, daripada nanti masuk neraka gara-gara motor saya. Bisa rupanya abang menghukum. Iya, masukin polisi kan, kita negara hukum. Udah. Lebih bagus dihukum di dunia ini daripada dia masuk neraka gara-gara motor saya. Aku bukan membela siapa, karena mungkin sama Kristen bukan. Kalau salah tetap salah, kalau benar tetap benar. Menurut abang dia tadi naik-naik bilang batu hitam ini apa segala macam, si Zuma udah keok lalalala, itu udah wajar itu. Itu urusan orang itu bang, saya tidak mau tahu itu masalah itu. Kan bela ini namanya. Yang bukan kayak gitu membela, pun masih bela. Yang kayak gitu pun masih kau bela. Bukan ikut campur. Abang orang Medan ya? Mau abang mau menjelekkan siapa, mau abang apa, saya nggak mau mengotor hati saya bang. Nggak, abang orang Medan ya? Saya beratnya gini bang, saya berteman dengan abang Juma, saya berantem dengan bang Juma, kan nggak mungkin aku jadi berantem gara-gara bang Juma sama abang juga jadi berantem, berarti tandanya saya mengotori hati saya dong. Iya betul, setuju. Tapi kalau dia udah menista, abang mesti paham batasannya juga. Iya, kalau menurut abang nggak, udah deh daripada ngelantur deh bang. Abang gimana ya, masih nyembah makhluk? Bukan gitu bang, gini bang, kalau memang menurut abang dia menista, ya udah abang tangkap dia. Ya udah diturunin, udah selesai. Kenapa kita masih bahas nih? Oh ya udah, kenapa ya tadi ngungkit itu? Enggak. Nggak, jadi gimana bang? Tadi abang bilang ini. Udah. Bang. Ya udah. Oh, apa itu? Tadi kodrat. Abang jawabannya kalau CEO pura-pura miskin, habis itu jadi kerja di bawah gitu ya. Dikit. Kodrat itu nama motornya Ma Eli itu nggak? Nama motornya itu Kodrat namanya. Lanjut. Bang. Iya bang. Analogi abang tadi. Apa bang? Di root perusahaan turun, jadi pegawai. Iya. Berarti kalau abang mau menyetarakan itu sama Tuhan, berarti Tuhan abang nggak maha suci ya, nggak maha tinggi ya, nggak maha besar ya. Ya kalau itu mungkin menurut abang ya abang lah itu. Oh enggak, secara definisi bang, maha besar artinya nggak pernah sedikit pun kecil bang.
Bang, Maha nggak bisa, suci. Bang. Abang, Maha bisa, itu Bang. artinya kekal, Bang. Bang gini ya Bang. Ah. Aku hanya memahami Bang yang aku yakini ya. Aku nggak bisa Bang kalau yang seperti itu. Aku hanya toleran aja Bang. Bukan, tapi kita nggak bisa meyakini sesuatu yang otak kita sendiri ngelawan, Bang. Abang di otak abang Ya, itu kalau abang ngelawan kan? Definisi maha tinggi, Enggak, Bang, enggak. atau maha besar. Ya Definisi udah, maha kalau besar mau itu kayak kekal besar, Bang. 1 detik Ya dia udah, kecil, gini ya. berarti dia nggak maha besar. Dengan abang ya udah, berpikir itu bahwa mungkin menurut abang. itu bukan menurut saya, itu yang tadi kita udah bahas, Bang. Kebenaran itu absolut. Bang, satu kalimat Bang di dalam sekolah aja, satu kalimat Bang bisa Bang, tujuannya satu Bang, tapi rumusnya bisa berbeda-beda Bang. Dia mungkin muter-muter dulu Bang, mungkin dari belakang dulu muter ke bawah, tapi tujuannya sama Bang. Jadi kalau abang nanti harus meminta saya jawabannya sesuai yang abang inginkan, tidak akan pas itu Bang, yakinlah abang nanti. Bukan, dengan abang bilang dia maha besar tapi dia pernah kecil, itu melawan logika abang sendiri nggak? Iya. Aku ya nggak sudah. mau jawab seperti itu Bang. Kalau ku jawab nanti itu ya. Ya sudah, abang sudah melawan logika abang sendiri. Abang bilang dia maha besar, tapi dia pernah kecil, ya berarti nggak maha besar. Itu abang melawan logika abang sendiri, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu iman kan? Imani saja, ya udah, nggak apa-apa. Karena abang nggak, menurut abang kan abang lebih paham di situ. Kalau menurut saya ya saya kupahami yang seperti apa yang kupahami Bang. Nggak bisa Pemahamannya kubilang, gimana? nggak bisa kuungkapkan sama Coba abang. ajarin saya bagaimana si Aku maha besar mengikut- yang kekal besar ini pernah kecil tapi maha besar lagi. Bang, aku mengikut yang kupercayai Bang, cukup saya aja yang apa Bang. Jadi nggak perlu saya ini itu enggak. Bang Jibril. Kalau memang Anak kalau Umi, memang saya naikkan menurut yang lain abang, ya. Saya naikkan yang lain ya. Kalau menurut abang memang itu nggak benar, coba abang yakinkanlah saya supaya bisa saya mengikut abang. Bisa nggak kan gitu? Oke, Iya, abang saya disapa dulu mungkin Anjasmara Kristen atau Muslim? Anjasmara monitor. Panggilan terakhir. Anjasmara Kristen atau Muslim? Kita cepat ya teman-teman ya. Kita naikkan lagi nih, ada beberapa orang mungkin Kristen. Biar kita bisa naik bisa 2 orang gitu ya. Vanda Kristen atau Muslim? Vanda, panggilan kedua. Panggilan terakhir untuk Vanda, Kristen atau Muslim? Lanjut anak Umi. Lagi lanjut. tidur dia mungkin Bang. Lagi tidur dia. Lanjut aja, lanjut. Bang belajar. Saya nggak menarasikan iman saya nggak menarasikan pola pikir saya. Ini faktanya Bang. Iya. Definisi maha besar, maha itu kekal dan besar. Berarti dia kekal besarnya. Dia nggak pernah kecil. Nah, abang bilang Tuhan abang maha besar. Tapi dia pernah kecil. Berarti nggak maha besar dong Bang. Itu bukan narasi saya Bang, itu faktanya. Oh iya, itu faktanya Bang ya. Itu definisi berarti- maha besar. Abang tanya sama siapapun, abang Google dimanapun, dari dictionary manapun, dari kamus manapun, maha itu artinya kekal Bang. Oh ya udahlah, abang lah itu. Lah, kok saya? Karena maha besar, maha suci, maha pencipta. Maha pencipta, dia kekal menjadi pencipta, dia nggak bisa jadi makhluknya. Dengan dia bilang dia maha, dia membatasi diri. Sama seperti tadi saya bilang, saya ini manusia, saya membatasi diri saya manusia, saya nggak bisa jadi anjing. Saya membatasi diri saya manusia gitu loh Bang. Dengan kodrat saya manusia dan saya laki-laki, saya nggak bisa jadi perempuan. Saya mungkin bisa jadi bencong. Ya, Tapi bisa dia jadi kodratnya saya bencong laki-laki. Bisa dia jadi bencong kan karena atas kemauan dia.
Nah, karena dia berarti Tuhan Abang kemanusia-manusiaan. ada tujuannya, Bang. Dikit. Kata band yang tadi jangan disebutin. Itu sensitif, turunkan siap. nanti. Oke, berarti Tuhan Abang Ada tujuannya, Bang. Kita ibaratnya gini, Bang. Kita mau mencapai sesuatu itu pasti berkorban dulu, Bang, ibaratnya. Bukan karena kita berkorban itu jadi rendah kali, bukan, Bang. Jadi mungkin pemikiran Abang, setiap orang yang merendah itu memang sudah rendah kali gitunya. Kalau menurut aku pemikiran Abang. Bukan. Karena dengan Abang bilang dia merendahkan diri, berarti kodratnya dia rendah dong. Kalau menurut Abang mungkin ya seperti itu tadi. Kalau dia jadi Pigi dia menurunkan, ya jadi menurut Abang dia nggak berkuasa lagi gitunya itu. Udah tahu. Lah, jadi menurut itu. Abang kalau Abang naik lift, abang turun itu naik. Jadi kalau Abang naik lift, Abang tekan turun, itu artinya naik. Ya, kalau lift, Bang, kalau dia ada tujuannya turun, kalau tujuannya naik. Jadi merendahkan diri kan turun, Bang. Iya, jadi artinya. Jadi dia turun kan artinya naik gitu. Jadi dia merendahkan diri artinya naik gitu. Abang ngelawan logika Abang sendiri lagi nih. Enggak, salah, Bang. Bang. Gimana itu? Gimana gue salahnya? Gimana itu salahnya? Logikanya gini loh, Bang. Kenapa orang derajatnya tinggi tiba-tiba dia mau merendah? Ada tujuannya. Bukan karena dia udah habis jabatannya sebagai petinggi tadi, kecuali memang dia dijabat hanya ada batas waktunya 5 tahun. Oke, berarti begitu dia turun, begitu dia merendahkan diri, hilang kemahatinggiannya, paham nggak, Bang? Karena maha itu bukan artinya hilang, kekal tinggi. Bukan hilang. Jadi apa? Jadi nggak hilang apa? Bang, banyak sekarang disembunyiin. Banyak sekarang sinetron, Bang. Untuk mengetahui pasangannya, dia pura-pura dulu dia gembel, Bang, biar tahu dia pasangannya itu. Oh, jadi Tuhan Abang pura-pura. Lah, itu. Enggak, itu dia pura-pura turun itu. Pura-pura itu anak. Pura-pura dulu dia tuh. Karena peringatan pura-pura dia. Turun dulu. Itulah kadang-kadang ngomong band tadi tuh. Bukan, kan gue yang ngomong, dia yang tuh. Dia juga banyak ngomong. Selamat sore, Bang Frankie. Ini kita bahas logika dasar loh, ini kita ngajarinnya kayak anak umur 4 tahun loh. Selamat sore, Bang Frankie. Bang Frankie ngomong, Bang. Bang Frankie. Oke. Bang Frankie juga pura-pura gak ngomong ya kan? Pura-pura gak ngomong dia nih. Waduh, sama-sama kucing. Ini kalau kucing gua ini kucing dia bukan. Ya langsung disapa, Bang, anak Umi, disapa semua. Bang Bacot Runtah. Bang Bacot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pena. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, makasih, Bang, ya. Langsung aja dibawa kawan-kawan Muslim. Kita naikkan teman-teman Kristen, teman-teman. Mohon pengertiannya ya, kawan-kawan Muslim, izin. Pandi, nah ini tuh Melin itu tadi dia nanya syarat jadi Islam apa, Bang? Oke. Melin mana? Kirim permintaan Melin. Izin yang Muslim tahan dulu ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen ya. Maelim, tunggu saya cari ya. Bang anak Umi, bantu dong cari di jambak beliau. Bukan moderator saya. Iya, yang akun yang inti itu loh pakai kayak mananya? Nggak bisa. Masa sih? Ikan handphone gue satu, dipikir gue. Oke. Afwan. Jadi moderator aja. Habis itu cabut. Nanti. Aku boleh, masalah. Atau kayak yang tadi bilang pura-pura jadiin moderator boleh gak? Pura-pura. Suara gue masih bintang nih suara. Boruni Jesus. Ini boleh nih. Selamat sore, Boruni.
Selamat sore Bang. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang mau direspon dari tadi pembahasan kita? Bang Martin juga. Kalau kapasitas pura-pura sih saya nggak bisa kasih narasi, cuman kalau seperti katakanlah emas mau dari sesi tank tadi manapun kadar emasnya tidak akan hilang, atau di api pun kadar emasnya tidak akan hilang. Betul. Cuman bagi teman-teman Kristen di sini memang Alkitab itu sendiri mencatat kalau Yesus itu adalah bisa dewa dan Yesus itu tidak lagi menjadi Tuhan. Tetapi karena saya punya pengalaman dengan Yesus, saya tetap mengatakan dia Tuhan sekalipun datanya menyangkal atau mengatakan dia tidak Tuhan begitu. Waduh. Jadi udah ada pengalaman ketemu Yesus ya? Iya, saya punya pengalaman. Apakah itu bisa jadi parameter kebenaran? Karena ada teman-teman saya yang pernah ngelihat kuntilanak, pernah ngelihat genderuwo. Apakah itu jadi parameter kebenaran? Itu untuk pribadi saya, tergantung kalau mereka mau terima ya. Oke. Tapi itu bisa dijadikan parameter kebenaran menurut Iya. Mbak Boru ini? Iya. Bukan hanya dalam penglihatan, dalam mimpi juga iya. Saya sudah gitu. Berarti Mbak Boruni ini nabi dong jatuhnya? Enggak? Iya. Ya. Berarti jatuhnya nabi dong? Kalau saya teliti dalam Bible iya, cuman Waduh, saya perhatikan kedatangan nabi. sifat-sifat. Saya mimpi apa? Saya tadi malam ketemu nabi malam ini, sore ini. Begini, kalau Iya. saya pelajari sifat-sifat yang ada dalam Bible itu ada beberapa sosok itu yang menjadi ilah begitu. Iya. Enggak, tapi bentuknya gimana Mbak? Yang Mbak ketemukan ini? Dia roh. Bukan yang Mbak ketemu di mimpi ini. Karena kalau saya buka, karena kalau saya pelajari ini dari sejarah ya. Ini dari sejarah. Apakah Ini dari bisa dibatasi dalam bukan. manusia, Ini dari kan? sejarah kekristenan nih Mbak. Mbak bisa lihat handphonenya nggak? Iya. Nah ini dari Church Pop 6 gambar tertua Yesus. Nah di abad ke-1 Alexmenos Gravito ini gambarnya. Habis itu The Good Shepherd abad ke-3 ini gambarnya. Habis itu abad ke-3 juga ini 3 magi ketemu Yesus nih, bayi Yesus. Habis itu abad ke-3 juga ini dia ini. Nah abad ke-5 baru ini. Nah abad ke-6 baru ini. Jadi 600 tahun setelah beliau nggak ada, baru ada gambar ini. Jadi yang Mbak ketemu itu yang ini atau yang mana? Enggak, bukan. Oh jadi yang mana? Sama yang Ratu Entok kasih nampak itu ketemu nggak? Hah? Apa itu? Jadi yang mana yang Mbak ketemu? Lanjut dulu. Nggak ada di antara foto itu. Jadi yang mana yang Mbak ketemuin? Tidak ada di antara foto itu, Bang. Iya, jadi yang kayak gimana ciri-cirinya? Wajahnya lembut, manis, penuh dengan senyum. Ya, tidak ada prasangka di dalam kepura-puraan. Pokoknya saya teduh, enak, senang saya melihat wajahnya dia begitu. Bangga, wah, begitu. Wah gitu pokoknya ya. Ya. Tapi bule. Oh enggak bule dia. Jadi Indo juga enggak. Saya enggak bisa katakan Timur dia Tengah. enggak, Timur Tengah juga enggak. Oke, jadi? Oke lah, untuk masalah itu Bang, enggak usah terlalu ini, cuman mungkin Bukan, saya pengen tahu penggambaran Mbak tuh gimana, karena ya agak rasis aja sih kalau Tuhannya bule gitu loh.
saya nyembah bule gitu kan. Mbak, Gimana saya bilangnya? Kalau kayak di rumah kami aja orangnya kayak bule, tapi orang Indonesia kan. Saya nggak bisa pastikan itu yang namanya dia Tuhan. Saya nggak bisa pastikan dia orang apa gitu. oh. Tapi dari ciri-cirinya warnanya putih, kulitnya putih. Enggak, coklat. Gondrong nggak, Bu? Bang, gini, Gondrong Bang. nggak? Gondrong nggak? Karena dia berjubah putih ya. Jadi kalau kulitnya itu nggak terlalu saya ini perhatikan. Cuman face-nya itu ya bersinar Iya lah sih. begitu. Face-nya Iya sih. bersinar. Iya, iya. Karena kalau saya lihat kuntilanak juga saya nggak, karena kuntilanak kan pakai baju putih juga kan. Jadi saya nggak merhatiin kulitnya karena dia pakai baju putih juga. Iya. Ibu berarti udah jadi nabi, Bu ya? No, saya enggak. Lah kalau udah ketemu Tuhan, dapat firman dong? No lah, cuman kan begini. Ada kepuasan tersendiri dalam diri saya kalau Yesus itu ada begitu, sekalipun datanya agak berantakan, mendukung dia tidak Tuhan begitu. Enggak, tapi Ibu bisa bedain nggak? Ibu bisa bedain nggak antara yang dituhankan sama Tuhan? Dituhankan Sama Tuhan. Ibu bisa bedain nggak? Beda. Coba Anda kasih tahu gimana itu. Oke. Soalnya ada perbedaan saya. Oke, Dalam ini firasat saya ada perbedaan kayaknya. Saya tunjukin aja ya. Ini dari kitab kita berdua nih. Dari ini saya buka Taha ayat 14. Nah, di sini Bu, di Keluaran 20, di sini dibilang akulah Tuhan Allahmu atau Elohimmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, kamu diperbudak, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, ini Tuhan Yesus di Keluaran 20. Iblis Bang Yahweh. Yahweh itu iblis. Ya. Waduh. Jadi Tuhannya, bapaknya Yesus siapa, Bu? Iblis. Tuhan Yesus saya tidak punya bapak, Bang. Lah yang dia berdoa di Getsemani? Itu kan catatan manusia. Itu kan catatan manusia, Bang. Saya kan udah langsung ketemu sama Yesus. Jadi Yesus berdoa sama siapa, Bu? Saya skip data itu. Oh, Ibu nggak percaya? Enggak. Oh, jadi perjanjian lama pun Ibu buang nih? Ini kitab iblis gitu? Sebenarnya begini Bang, begini ya, supaya kita jangan salah. Namanya buku, buku-buku itu kan pengalaman-pengalaman. Ada yang baiknya, ada yang tidak. Gitu. Jadi dalam Bible itu sendiri ada banyak hal yang menjadi pengalaman-pengalaman begitu yang bisa kita expose dalam diri kita begitu. Enggak gini. Balik lagi tadi yang dituhankan sama Tuhan. Di Keluaran 20, Tuhannya Bani Israel bilang akulah Tuhanmu, akulah Elohimmu. Sembahlah aku. Itu Tuhan ngaku Tuhan, Bu. Iya, YHWH itu Bang. Habis itu di Al-Quran juga dibilang dinyatakan sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dia Tuhan mengaku Tuhan. Saya rasa bagus-bagus saja mereka mengklaim harus begitu supaya umatnya jangan jangan. Betul. Nah, itu kan Tuhan yang mengaku Tuhan, Bu. Tapi apa bedanya kalau ada satu oknum yang tidak mengaku Tuhan tapi dituhankan, dijadikan Tuhan? Tergantung. Saya kan bilang itu lewat pengalaman saya. Begitu. Iya, apa bedanya sama berhala, Bu? Karena berhala juga nggak bilang diri dia Tuhan. Oh, Yesus nggak berhala. Karena gini, Bang. Karena ibu Tuhan kan? Tanpa dia mengaku dia Tuhan kan? Kalau saya perhatikan, saya cross check, hanya setan yang mengaku Tuhan dalam kitab Bible, Bang. Setan. Oh, berarti Elohim ini setan. Iya, tadi Ibu udah bilang kan Yesus Elohim itu mengatakan, setan. aku tidak membutuhkan hormat dari manusia. Aku bisa membuat
batu-batu ini untuk menjadi pemujaku, itu kata Yesus. Iya, tapi Yahweh itu atau Elohim itu bilang akulah Tuhan. Berarti Yahweh ini iblis. Iya. Oh, jadi wah ini sih. Jadi bapaknya Yesus, ibu ini Tuhan Bapak, ibu percaya nggak? Yesus saya tidak punya bapak, Bang. Jadi? Jadi? Udah Bang, tanyain aja Sebelum semua Bang. Abraham jadi, aku sudah ada, kata Yesus. Aku dari atas, kamu dari bawah. Itu kata Yesus kan. Ada datanya. Oh iya, ibu tingkat nabi Kebenaran nih. dan kehidupan. Iya, ini ibu tingkat nabi berarti. Bapaknya ya. Jadi si yang turun sama Bunda Maria itu Yesus juga? Bukan. Jadi siapa itu? Kristus. Beda lagi? Oh, oke. Yesus yang dilahirin, abis itu yang ngomong sama Bunda Maria begitu sebelum dilahirkan itu Kristus. Datanya ada begini Bang, kalau mau lebih akurat itu dalam Yohanes 2:24. Aku tidak pernah menyerahkan diriku kepada mereka. Mereka itu siapa? Manusia kan? Nah itu. Aku tidak pernah menyerahkan diriku kepada mereka. Uni nyimak nggak Uni? Ini dia bilang dia Yesus Tuhannya, habis itu Yahweh itu iblis. Ini Marcionisme. Jadi Marcionisme ini adalah aliran yang memisahkan antara Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru, dikarenakan iblislah yang menjadi bapakmu, kau adalah pembunuh sejak semula. Jadi Tuhan bagi mereka itu bukan pembunuh, karena yang membunuh adalah iblis. Maka Tuhan yang membunuh dalam Perjanjian Lama menurut orang Marcionisme adalah iblis. Betul Bu? Kalau soal aliran saya sih belum punya. Kalau Marcionis masih tetap mereka percaya kepada Kristus. Saya kan yang Enggak, Marcionisme nggak tahu nih Bang Jibril nyama-nyama ini. Kita nggak janjian kan. Marcionisme adalah aliran yang dibidatkan, bahkan alirannya ekstrim itu ada aliran itu ada yang ekstrim dan yang nggak ekstrim. Nah, yang ekstrim itu sampai mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Kenapa? Kalau kita lihat, Bang belajar di mute dulu. Kalau kita lihat parameter bahwa Tuhan itu adalah, Bang belajar di mute dulu, noise banget. Jadi parameternya di dalam iman orang Marcionisme, Tuhan itu tidak akan pernah mau membunuh karena Tuhan itu bukan pembunuh, tapi Tuhan itu hanya menghidupkan. Iblis tidak diciptakan, dan itu adalah doktrin dari orang Marcion. Banyak orang-orang yang tidak sadar sebenarnya bahwa doktrin dan pemahaman mereka itu terklasifikasikan dalam aliran monarki seperti Sabellian atau Marcion tadi. Tapi sebenarnya aliran itu sudah ada di awal-awal abad pertama, kedua, ketiga. Karena jujur tentang Trinitas ini sudah saya katakan, siapapun bisa mengkonsepsikan Trinitas, termasuk orang Marcion, Oneness, Nestorian, monarki itu pun berkembang, Jesus only. Jadi ibu tidak sadar kalau ibu tuh mengikuti aliran Marcion yang memang dibidatkan oleh gereja dari seorang yang bernama Marcion. Silakan Bu. sedangkan bagi saya Kristus itu nggak make loh Bunda. Nggak apa? Marcion masih pakai. Maksudnya? Kristus mereka. Kristus itu nggak saya sematkan sama Yesus. Oh, keren Yesus nggak Enggak, ini Marcionisme itu Marcionisme ini Tertullian bukan sih ini? Ini ekstrim lagi nih. Iya. Bukan. Tertullian itu penggagas Tritunggal di abad kedua. Nah, si Sabellian itu dari Sabellius, Tuanes. Jadi dia berkembang, Bang. Jadi gini, Kristen itu waktu di abad ketiga saja sudah ada banyak aliran-aliran konsepsi tentang Yesus. Karena kan memang nggak jelas kan Yesus ini antara manusia kemudian Tuhan. Maka dikukuhkan jadi dia setara dengan Bapa itu kan di Konsili Nikea. Nah jadi muncullah para patriark-patriark gereja ini yang mereka tuh punya pandangan-pandangan sendiri. Nah karena mereka minoritas Bang, mereka dianatema atau diekskomunikasi, bahkan lebih jauh bahkan dikejar untuk dibunuh.
Itu. Enggak, ya. Saya Rengebil itu begitu si Marcion of Sinop dari Roma. Itu tahun 144 dia memang di Anatema. Iya, oke. Saya tahu Bible dia, bukan tahu teologi dia. Bible dia lain. Nah, ini namanya gini. Jadi ini ya betul. Dan ini menariknya begini ya. Jadi kalau ada orang-orang Kristen mengamuk marah-marah kepada kita yang memberikan sudut pandang yang berbeda dengan mereka belum tentu benar. Kenapa? Dalam ranah Kristen yang paling banyak, yang paling punya otoritas itu seolah-olah yang punya power untuk menganatema orang yang berbeda pandang tentang Yesus. Padahal Marcion punya dalil, Oneness punya dalil, Sabellian atau lagi ya ajaran Arius punya dalil. Mereka tuh punya dalil semua. Marcion itu punya dalil loh bang. Itu tadi kau adalah pembunuh sejak semula. Maka ketika ada Tuhan yang banyak membunuh anak kecil, Yesaya 41 nomor 12, Samuel, itu bagi mereka ya iblis. Begitu. Benar nggak Bu? Ini Bang Jibril mana? Bang Zuma Daman. Ada ini. Boruni. Oh ada Umi. Jadi yang ngomong barusan siapa? Belajar ini? Enggak, udah ganti nama dia. Oke, jadi mari anak kita Bu Dardi. Tepuk tangan dulu. biar meriah. Boruni ya? Ya, oh ini ya silakan Bu Boruni, silakan dijelaskan. Menurut Anda Yesus itu siapa? Silakan. Iya, saya ambil datanya sebelum Abraham jadi aku sudah ada, kan begitu. Dan akulah kebenaran dan kehidupan. Yang berikutnya, aku tidak pernah menyerahkan diriku kepada mereka, begitu. Jadi apakah ya menurut Ibu dia siapa? Dia Tuhan, dia sang sumber bagi saya. Dia udah ketemu. Dia sang sumber. Dia udah ketemu. Udah pernah bertemu Yesus? Udah. Iya. Oke, Yesus yang Ibu temui itu sama nggak fotonya sama yang dihujat Ratu Entok? Bukan. Oke, good. Berarti Ratu Entok nggak menghujat Yesus ya menurut Ibu ya? Ya menurut saya nggak menghujat dia. Oke. Jadi makanya saya selalu bertanya buat seluruh rakyat Indonesia, Pak Presiden, tolong tentukan parameter penistaan agama terhadap Kristen. Kita bingung, kita confused karena apa? Kalau kita menggunakan sudut pandang ilmiah, kita dibilang menghujat. Masa tadi ada yang Neko Komal saya bilang kalau kita nggak mengakui Yesus Tuhan itu dibilang menghujat? Menghujat Al-Quran berarti Pak Jokowi menghujat dong karena nggak menuhankan Yesus. Gimana dong? Please tolong banget. Ini harus penting ya. Gereja dimanapun kalian, pengacara Kristen ya, tolong kalau kalian membuat laporan, kita juga ingin tahu parameter penghujatan agama kalian itu apa, sehingga kami tidak salah kaprah. Tolong, ini menurut Ibu ini dia Kristen, dia bilang Ratu Entok nggak menghujat. Nah, dan by the way, kalian bilang Ratu Entok menghujat. Pertanyaannya, bisakah kalian memastikan bahwa itu Yesus? Satu. Yang kedua, kalau itu memang simbol agama kalian, coba tunjukkan konsensus kalian seperti kami punya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang telah menentukan bahwa ini penistaan simbol, bahwa itu simbol. Sejak kapan gambar itu diklaim sebagai simbol Kristen? Bentar, Bunda. Oh ya, Bunda, bentar saya potong. Saya keluar dulu dari Tritinggal sama Kristen, baru saya dapatkan penyingkapan dan bisa menikmati dan bertemu langsung dengan Yesus, begitu. Menikmati apa, Bu? Menikmati kebersamaan dengan Yesus. Ngapain aja Ibu bersama Yesus? Amazing, saya banyak yang saya tanya dengan dia, karena saya kan background dari teologi, Bunda. Ibu orang teologi dan bertemu dengan Yesus. Ibu diapain sama Yesus? Diapain ya? Saya disayang, ya. Oh my God. Iya. Ibu suka nggak sama Yesus? Bau saya ditepuk. Yaudah. Ditepuk bahunya. Iya. Yang lain nggak ditepuk, cuman bahu doang yang ditepuk. Nggak, yang lain nggak ditepuk. Maksudnya cuman bahu doang. Enggak, ini cuman saya pastikan, takutnya itu setan gitu, Bu. Enggak lah. Yang namanya kita ketemu dengan roh yang Alhamdulillah. benar itu. Enggak, saya khawatir ya. Enggak. Maksudnya saya tuh khawatir gitu kalau ada perempuan ketemu sama laki-laki bukan muhrim terus bahunya ditepuk. Saya takut yang lain ditepuk juga gitu kan. Saya khawatir gitu. Terus apa saja kegiatan Ibu bersama Yesus itu?
Saya hanya ketemu dengan dia, Bunda. Udah selesai. Di mana itu pertemuan Ibu dengan Yesus? Saya pastikan sesuai data yang ada. Tentu banyak yang saya perbincangkan dengan Iya, bagi-bagilah Bu. Saya kan juga penasaran antara Tuhan. Ini Tuhan loh Bu turun ketemu sama Ibu. Ibu spesial banget. Saya aja jangankan Tuhan Bu, Presiden Bang Jibril aja susah ketemu. Saya ketemu sama dia Bu. Bang Duma aja saya susah ketemu sama dia. Apalagi harga Tuhan. yang saya bayar loh Bunda. Saya Harga keluar yang dari Ibu- Tritung. Saya keluar dari gereja. Nah itu. Oh, jadi kalau untuk ketemu Yesus harus keluar dari gereja dulu kayaknya ya. Tentu dong, karena kan nama dia nama yang khusus dan spesial. Dan Ibu benar-benar melihat dia secara harfiah dan dia betul-betul bisa dipegang-pegang? Oh Nola, namanya roh nggak bisa dipegang Bunda. Oh jadi Ibu ketemu roh. Dia kalau di mimpi bisa bersentuhan dengan fisik dia. Tapi Kalau di mimpi alam justru nyata- bersentuhan fisik. Iya, kalau di alam nyata, kalau di alam nyata, saya posisi berlutut, tangan dia itu menepuk bahu saya. Tangan dia di mana? Di mana? Tangannya di mana? Tuh. Ya di bahu saya lah Bunda. Di bahu Ibu. Jangan pikir yang aneh lah Bunda. Ya aneh dong. Enggak saya nih. Atau bahkan dia pun mengajarkan melihat saja tidak diizinkan, berarti jangan jadi dia nggak ngeliat Ibu? Menyentuh karena hal-hal yang Enggak Bu, kalau saya emang orangnya agak brutal Bu. Saya kalau ada cowok ganteng ketemu saya terus tepuk-tepuk bahu saya, takutnya saya yang balas tepuk gitu Bu. Soalnya kalau ganteng apalagi Tuhan ya Bu, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya. Itu normal Nih, saya ini Bunda, kalau manusia. Lebih kali Bunda. Maaf ya, emang saya lebay orangnya kalau nggak lebay. Ya, dengar ya, teman-teman maaf ya, saya ini orangnya normal. Ini jangankan Tuhan ya, ini kalau seandainya Nabi Yahya, Nabi siapa Yesaya yang telanjang bulat ya, mohon maaf ya. Ini seandainya Nabi Yesaya, ini saya tahu kalau dia Nabi dong. Terus dia nggak pakai baju depan saya tuh, ya Allah ya Rabbi Rahman ya Karim. Mohon maaf nih, saya kan manusia biasa ya. Ini Nabi loh, siapa sih yang nggak mau meluk Nabi gitu kan? Saya peluk lah pasti gitu kan, saya kejar-kejar. Tolong saya peluk sekali aja gitu. Apalagi Tuhan. Ini kalau Tuhan ketemu saya tarik tangannya, nggak boleh keluar dari kamar aku selama sebulan ya. Tolong di sini aja. Ini kalau saya. Kenapa? Karena ini bentuk kecintaan kan Bun. Ya Bu, ketemu Pak Jokowi aja kita pengen lama-lama ya kan. Kita pegang-pegangin Pak Jokowi. Apalagi Tuhan. Benar nggak Bu? Menurut Ibu? Pengen kan lama-lama ketemu sama Tuhan kan? Enggak gitu juga lah Bunda. Kamu kan laki-laki. Kalau kamu baru kaget. Gini loh Bang. Kamu kan laki-laki Bang. Kalau saya kan perempuan. Saya ini siapa sih nggak suka sama cowok ganteng apalagi jabatannya Tuhan? Bang, jangankan jabatannya Tuhan Bang. Dia kerja di batu bara aja kita bisa jatuh cinta loh Bang. Apalagi dia Tuhan. Tuhan itu maha tahu Bunda. dengan hati, gitu ya Walaupun teman-teman ya. Bunda kalau nengok cewek cantik, tahu dengan walaupun dia kerja di Tombang Mas, kalau memang dia nggak aku suka, nggak bakalan gitu lah. Kan Kak Bang gak suka. Kalau saya kan ini Bang, saya ini laki-laki ganteng. Tiba-tiba dia ngaku Tuhan. Pemilik seluruh alam. Gitu. Jangan Anda hakimi perasaan loh. Kenapa kalian suka sekali menghakimi perasaan? Saya ini bayangkan laki-laki ganteng dan dia mengaku Tuhan, pemilik tambang emas seluruh dunia, pemilik manusia, pemilik planet, pemilik Superboy, pemilik Thanos. Ya pasti saya suka lah. Loh, kok aneh nih? Kok aneh kamu ini menghakimi perasaan orang lain? Makanya kalau seandainya Tuhan itu perempuan, saya nggak suka. Bukan, nggak usah kan, nggak. Ini munafik banget maksudnya. Kalau saya laki-laki ketemu bidadari, nggak usah kan Tuhan ya. Iya. Nggak usah kan Tuhan ya. Ketemu bidadari aja. Iya. Ditepuk Maksudnya ini nggak sampai berbulan-bulan kali, nggak berbulan-bulan kali. Kalau meluk ya biasa. Bertahun-tahun. Bang, kalau bisa ya Bang ya, kalau saya ketemu dengan orang yang mengaku Tuhan dan ternyata dia benar-benar Tuhan dan dia laki-laki ganteng bisa dipeluk, saya paku tangan saya supaya nggak lepas-lepas lagi Bang. Kemana dia pergi saya ikut aja, seumur hidupnya. Mau nggak gendong saya terus pokoknya. Orang saya sama Tuhan kok. Tuhan minta durian dikasih, Tuhan minta berlian dikasih. Dipaku tangan saya, diikat, bahkan diikat pakai kawat duri. Asal saya belukan sama dia, nempel aja pokoknya saya gantung sama dia. Mau saya. Ini kan perasaan. Kok kalian membatasi perasaan orang lain sih, aneh. Sejak kapan perasaan itu bisa dibatasi? Ya nanti kan abang yang di sana cemburu lah. Abang yang mana lagi? Kau pula yang cemburu. Lucu. Jangan bahas orang lain yang nggak kau kenal. Nggak usah ada yang cemburu. Saya rasa istri saya juga pasti paham bidadari coy, ya kali. Iya. Saya juga Tuhan, pasti ya kalau seandainya apa kata suami saya misal gitu kan, itu kan Tuhan, udah kau peluk aja Tuhan itu, yang penting kau bilang sama dia ya, berikan aku ini. Enak kali lah, kami bersekutu kami berdua. Tuhan loh Bang, yang penting adik gendong sama dia ya. Pasti itu karena kami normal. Tuhan loh. Jangankan Tuhan ya,
ini ya, para pecinta drama Korea ketemu sama artis Korea, itu mereka mau jual mata demi ngelihat konser Korea loh. Gokilnya. Apalagi Tuhan coy. Nggak dipasang Itu orang itu. Tuhan loh yang dibahas. Nggak, udah aku lagi ngomong sama Bu Bruni, diam dulu. Si belajar ini kan Tuhan yang mengatakan kalau Tuhan dia maha kuasa tapi bisa mati gitu kan? Bukan, oke. Kak Baruni lanjut ceritakan. Kakak kesaksian aja di sini. Jadi berapa lama durasi kakak berjumpa dengan Yesus? Saya nyimaknya di bawah deh. Maha benar Allah dengan segala firman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak Umi, hati-hati anak Umi ya di jalan ya. Waalaikumsalam. Anak Umi pantau di bawah ya. Ya, anak Umi pantau di bawah. Anak Umi ini bukan urusan anak Umi. Anak Umi diam aja. Anak Umi masih polos banget. Ya, silakan Mbak Bruni. Berapa menit durasi ibu bertemu dengan Yesus? Oke, itu ada 2 menit itu pertemuan saya dengan Cepet beliau. banget Bu. Oh, 2 menit. Iya, karena waktu itu saya harus mengurusi sesuatu. Waduh, ini Tuhan ketemu ibu tinggalin Tuhan gara-gara ibu sibuk. Waduh, keren banget. Karena gini, Tuhan itu maha tahu dengan hati loh Mbak. Tuhan itu maha tahu dengan hati. Dia tahu kalau kesibukan kita yang lain begitu. Oh, dia tahu kalau ibu bakalan sibuk, jadi dia cuma ketemu 2 menit aja gitu. Iya. Apa sih percakapan 2 menit Bu? Coba jelaskan ke saya kira-kira percakapan 2 menit itu apa gitu. Percakapan 2 menit apa? Percakapannya banyak sekali. Masa percakapan sama Tuhan ibu lupakan? Bu, saya kalau ketemu Tuhan terus ngobrol saya catat Bu di batu, Bu saya ukir di batu terus saya pampang Bu omongan Tuhan. Seperti Musa, misalnya Tuhan bilang begini, Rifah kabarkanlah di TikTok namaku. Saya tulis itu di batu, saya pahat, saya gaji orang, saya kumpulkan uang, saya pahat di batu. Tuhan pernah berkata tanggal sekian, saya jadikan itu. Ibu cuek aja gitu, bahkan ibu lupa dengan obrolan ibu dengan Tuhan. Masya Allah, ibu luar biasa, ibu keren. Sampai lupa ibu. Makanya saya keluar-keluar di room, berbagai room. Kalau mengatakan Yesus itu tidak mati kan begitu, tapi kan banyak nggak percaya. Jadi Yesus itu nggak mati sama sekali? Ya bagi saya Yesus tidak mati, tapi kan sesuai data dia mati kan. Nggak tahu saya Tapi di data mana data gitu. di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19 memang dia tidak mati kan begitu. Iya, memang banyak ada ayat yang mengatakan, bahkan dia pernah berkata kan di Bukit Zaitun, di antara kita ada yang tidak akan pernah mati katanya. Siapa coba kalau bukan dia ya Iya. kan semua pada mati. Iya. Makanya kadang-kadang aneh ya bukan kawan Kristen ibu itu ya. Jadi gimana perasaan ibu dulu waktu jadi Tritunggal? Ternyata ibu merasa wah Tritunggal ternyata salah gitu. Gimana perasaan ibu? Ada waktu di Tritunggal itu kapasitas mengampuni itu nggak bisa saya kerjakan. Mengampuninya pasti munafik begitulah. Oh, Itu jadi yang kalau bisa jadi saya Tritunggal kerjakan. malah jadi munafik ya? Mengampuninya jadi munafik nggak bisa saya kerjakan gitu. Kalau Tritunggal itu menurut ibu ajaran yang benar atau tidak nggak sih? Itu ajaran yang tidak benar, ajaran yang salah. Bu, ajaran Tritunggal itu sesat nggak sih menurut ibu? Iya. Sesat. Kalau di room saya itu ajaran iblis saya buat. Ajaran iblis. Masya Iya, Allah. kalau di room saya. Saya baru, Bu makasih atas ilmunya. Tapi Ibu saya boleh saya explore ya. Karena kami ini, saya ini pecinta ilmu Bu. Saya suka diskusi sama orang Kristen. Ini wawasan baru. Jadi menurut Ibu, ketika ada orang-orang Tritunggal yang mengakui bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, mereka tuh masuk neraka atau masuk surga menurut Ibu? Nanti matinya. Yang jelasnya kan Yesus nggak hadir dalam diri mereka itu aja sih. Ya soal kapasitas neraka atau surga. Kalau saya katakan Yesus katakan masalah surga itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Jadi orang yang suka ketawa gitu tuh mereka pasti. sudah miliki hal yang kayak gituan. Jadi orang yang suka ketawa-ketawa hidupnya happy-happy kayak Raffi Ahmad, Mbak Im Wong yang happy-happy gitu kan, atau yang kaya-kaya itu berarti sudah punya Yesus di dalam dirinya ya? Semua orang bisa kerjakan itu Bang. Namanya manusia kan punya emosional, tertawa itu Bu, kan ada yang emosional banyak yang nggak juga. percaya Bu, banyak yang nggak percaya kalau Ibu tuh katanya adalah teologi. Ibu dulu STT di mana Bu? Petamburan. Apa nama? Nggak penting bagi saya. Enggak, maksudnya biar kita jaga-jaga Biar juga, aja kita mereka jaga Ibu. Enggak, maksudnya saya menjaga Ibu, orang berilmu seperti Ibu masa nggak dipercaya? Nggak terlalu sih, karena gini, ilmu itu katakanlah teologi ya, melogikan Tuhan, melogikan Tuhan kan? begitu, melogikakan Tuhan. Ternyata kan berantakan, salah gitu.
kayaknya gimana dikatakan menyesal enggak sih, saya bisa pelayanan sama semua kalangan. Itu aja sih karena ada background di sana. Jadi sekarang Ibu gerejanya apa, Bu? Gerejanya di Ya, mana? saya Karena Ibu tutup. berbeda. Saya tutup. Tutup gerejanya dan Ibu sempat jadi Ya, pendeta. saya tutup. Karena kan SK saya dicabut. Oh, SK Ibu sempat dicabut. Udah dicabut karena memang saya tidak menggunakan kata Allah lagi kan. Wah, Ibu toleransi banget ya, tidak menggunakan nama Tuhan kami lagi. Iya. Insya Allah, keren banget. Dan Ibu aman nggak sih, Bu? Ada nggak Ibu dihujat sama Kristen, diancam gitu? Oh banyak. Saya mau dibakar, di apa segala macam. Dibakar? Bahkan di room saya. Emang Ibu di room roti saya dibakar? Begini, bahkan di room saya yang menjadi moderator itu para muslim loh. Jadi muslimnya yang baik, justru Kristennya yang jahat. Iya. Kenapa sih ya, Bu? Bu, mereka itu kenapa ya, Bu ya? Kalau mereka sudah Mereka berkumpul senang dan karena saya nggak pakai kata Allah itu lagi kan. iya, kami bukan. Sebenarnya kalau muslim itu begini, Bu ya. Ini saya jelaskan. Kami umat Islam tuh enggak masalah kalau ada orang yang bahkan menyembah ular sanca, kodok, ular beludak atau ulat sawah. Itu nggak masalah bagi kami karena yang berdosa kan dia. Cuman tugas kami adalah mengajak mereka diskusi. Selepas itu bagi kami nggak ada tanggung jawab karena apa yang mereka lakukan itu mereka dapat sendiri. Apa yang kami lakukan itu untuk kami. Nah, pahala buat kami adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Kalau mereka tolak kebenaran itu nggak masalah. Kami tidak boleh membunuh, tidak boleh mencincang-cincang, tidak boleh menganatema. Bahkan saya tidak boleh menghujat ibu loh. Saya tidak boleh menghujat Esra Solu, tidak boleh menghujat Pak Bambang Nursena. Karena apa? Mereka itu kata Allah, seandainya Allah ingin menjadikan kami satu umat saja, tentu itu mudah saja bagi Allah. Tapi kata Allah kan, Allah ingin menguji apa yang saya punya, apa yang saya punya. Maksudnya gini, kalau saya punya kesabaran untuk menghadapi orang Kristen, berarti itu kan pahala saya. Jadi sebenarnya kami tidak membenci orang Kristen, tapi membenci perilaku oten. Apa itu oten? Oknum Kristen. Mereka suka memperintir Al-Quran kami, maka itu kami perangi. Kenapa kami harus perangi? Karena mereka sudah merusak akidah kami. Dalilnya mana? Nah, kami tidak terlarang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak menyerang kami dalam akidah dan juga tidak mengusir kami dari rumah. Kalau mereka menyerang akidah kami, saya orang pertama yang akan memerangi. Dengan cara apa memeranginya? Tergantung, Bu. Kalau dia pakai celurit, saya pakai cangkul. Kalau dia pakai basoka, saya pakai senapan tank kelada ya. Oh, kalau dia pakai argumen, ya saya pakai argumen dong. Masa dia cuma ngomong-ngomong saya lawan pakai tangan, kan nggak boleh, nggak adil. Maka adilnya saya memerangi mereka seperti diam dulu, saya lagi ngobrol sama kakak ini. Nah gitu, Bu ya. Jadi kami tidak membenci umat Kristen, hanya membenci perilaku oten, oknum Kristen yang menghujat. Nah, tapi lucunya mereka orang-orang Tritunggal yang bilang mereka hukum kasih, dengan kalian yang seiman aja mereka mau bakar kalian. Bu, saya nggak kebayang, Bu, kalau orang Tritunggal jadi mayoritas di Indonesia ini, ibu yang masih mencintai Yesus aja dibakar, apalagi saya, Bu. Pasti saya akan diikatkan batu kilang di leher saya terus dilempar ke laut, Bu. Ngeri banget ya, takut banget, Bu. Makanya saya berharap semoga umat Kristen nggak jadi mayoritas di Indonesia, Bu. Takut, Bu. Ibu kalau mayoritas Islam jadi mayoritas di Indonesia kan Ibu aman-aman aja kan selama ini kan, ketika kami menjadi mayoritas kan, Bu. Ibu. Iya. Hah, bukan, Bu, saudara-saudara saya tuh gitu, Bu, emang. Kalau giliran Islam mayoritas, Bu, aman Indonesia. Bu, di Medan contohnya nih. Mereka bilang ke hadapan kami pas diskusi, kami itu bukan umat lapor-lapor, kami itu tampar pipi kiri kasih kanan umat kasih. Pas mereka mayoritas di Medan, Bu, Ratu Entok dijeblosin ke penjara gara-gara menghujat yang patung yang katanya Yesus padahal bukan Yesus. Aneh kan, Bu? Padahal kata mereka tuh umat kasih dan mereka punya Roh Kudus dalam dirinya. Makanya saya bingung, Bu. Ketika mereka mengatakan kami bukan umat lapor-lapor, kami ajaran kasih, itu kucing menurut saya sih, Bu. Dusta. Karena nggak terjadi begitu. Gitu, Bu. Menurut Ibu sependapat nggak sama saya? Sependapat sih, cuman kan Masya Allah. entoknya sendiri kan tidak memiliki data yang akurat. Karena kenapa? Nah, itu sih sayangnya dia nggak diskusi sih. Sayangnya Ratu Entok tidak sedang berdiskusi dan sayangnya Ratu Entok pertama dia bukan apologet juga ya. Jadi kalau apologet ini kami bicara pakai data, Bunda. Contoh kayak saya bilang nih, mohon maaf ya, Bu. Saya bilang Tuhan di Perjanjian Lama itu membunuh orang yang tembak luar. Itu ada datanya. Tuhan pernah membunuh Onan, Bu. Jadi Onan ini kan anaknya Yehuda, anak ketiga apa anak kedua. Ibu tahu ceritanya itu? Tahu Ibu cerita Onan? Yang Onani itu Tamara ya, kalau nggak salah ya. Sama Tamar.
Dia tembak luar, jadi Bu, dibunuh sama mertuanya Tuhan. yang dia jebak untuk memberikan dia sperma kan, saya tahu. Oh, bukan gitu ceritanya, Bu, salah ceritanya. Nih saya lurusin Ibu ya supaya Ibu nggak keliru ya, nanti dapat penistaan agama lagi. Kisahnya begini, Bu. Jadi Yehuda ini kan keturunan Daud tuh, Bu. Keturunan Daud. Yehuda ini keturunan Yakub, salah satu anak Bani Israel. Anak si Israel, anak Yakub. Yehuda namanya. Nah, dia itu menikah dengan perempuan-perempuan, lalu kemudian dia punya anak. Nama anaknya itu yang tertua itu kalau nggak salah Er. Yang kedua itu namanya adalah Onan, yang ketiga adalah Sheila siapa lupa ya. Nah, si Er ini nggak tahu kenapa, entah apa salah dia, entah kenapa saya nggak tahu, Bible bilang dia tuh jelek di mata Tuhan nggak suka, dibunuh, Bu, sama Tuhan. Serius, Bu. Lalu si Er ini kan nikah sama Tamar, Bu. Jadi si Er ini kan istrinya Tamar tuh, suaminya si Tamar. Si Tamar ini belum punya anak waktu nikah sama si Er. Ketika si Er telah dibunuh Tuhan, itu ceritanya. Ketika si Er ini telah dibunuh oleh Tuhan, si Tamar kan tuh nggak punya suami lagi tuh. Adatnya orang Yahudi, konon katanya dalam Bible itu harus menikah dengan adiknya si Er. Adiknya si Er ini si Onan namanya. Yehuda kan pengen punya cucu tuh. Jadi si Yehuda suruh si Onan untuk tembak dalam waktu ihi gitu, Bu, malam pertama ya kan. Waktu mereka ihi si Tamar ini harus tembak dalam, karena kalau nggak tembak dalam kan nggak hamil, Bu. Masa dimasukin ke mulut bisa hamil, kan nggak mungkin, Bu. Tiba-tiba ketika si Onan ini menolak untuk tembak dalam, dia tembak luar, Bu. Tembak luar dong dia ya kan. Sebenarnya tuh hak dia dong, burung-burung dia ya kan, Bu ya. Maksudnya kayak kenapa Tuhan harus marah ya? Karena kan itu punya dia sendiri, sperma dia sendiri. Mau dia tembak luar kek, tembak dalam kek, suka-suka dia dong harusnya. Apalagi alasan dia tembak luar itu karena dia nggak mau menghamili istri si Er. Karena dia kalau si anaknya punya anak, Bu ya, nanti dia capek-capek bikin nih, Bu. Udah capek-capek dia berupaya sampai keringetan ya kan, sampai nggak pakai baju, dia mengupayakan supaya si Tamar hamil. Tahu-tahu anaknya pas keluar bukan dibilang anak dia, Bu, tapi anak Er. Sedih nggak dia, Bu? Ya sedih lah. Itu kan hak dia kan, Bu. Ini contoh aku ya. Aku udah capek-capek bikin anak, tiba-tiba anaknya keluar, dibilang anak Bunda Rahma, dibilang anaknya Michan. Ya aku nggak terima dong yang bikin aku, tiba-tiba aku dibilang anak orang lain. Nah, si Onan ini ngomong kayak gituan. Iya, ini tuh aku mempelajari ini banget, Pak De. Aku tuh suka banget materi ini, serius. Ini materi kesukaan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data itu dari mana Bunda dapat? Dari ini ada. Aku bacain ya. Dari Bible kah? Perjanjian lama, Bu. Iya, kalau saya tahu masalah cerita itu ada beberapa anaknya si Yehuda itu enggak, yang terjadi adalah onani ya. Baru mertuanya Bu, ujung-ujungnya kan iya nanti masih panjang cerita, Bu. Panjang cerita, Bu. Ibu kejadian 38 Bu baca. Di antara anak itu kan tidak ada yang menghasilkan keturunan sama dia. Enggak. Makanya Bu, ceritanya begini, Bu. Kan setelah si Onan itu tembak luar tuh, Bu, Tuhan nggak suka, dimatiin sama Tuhan, Bu. Baca si Onan. Kejadian 19. Iya, itu kan itu. Nah, mungkin itu karena Ibu tidak mengakui kalau Yahweh itu adalah Tuhan, karena dia membunuh orang yang tembak luar, ya kan? Nah, setelah itu ya, Bu ya. Setelah itu jangan ganggu dong aku lagi. Ini kajian yang aku sukai loh, guys. Tolong jangan ganggu ya. Bang Zuma lagi puasa, mungkin lagi buka ya. Jadi jangan ganggu dulu no. Jadi teman-teman ya, ini ada kaitan dengan biologi loh, by the way. Karena kata onani itu muncul dari sana. Lalu tiba-tiba si Onan kan nggak mau tuh, dia kan udah mati dia nggak dinikahkan. Harusnya Yehuda menikahkan dia dengan adiknya si Onan dong, tapi Yehuda nggak nikahin juga tuh, nggak dinikahin sama Yehuda. Tiba-tiba kan, Bu, si Tamar ini bertelekung lah dia, Bu, pakai telekung. Ibu bayangin pakai telekung untuk ketutup mukanya tuh, ya kan? Saya nggak tahu telekungnya apa sampai sini, saya nggak tahu karena nggak detail. Intinya dia bertelekung. Tiba-tiba ketemu sama Yehuda, Bu. Si Yehuda ini mau ke prostitusi, Bu. Dia lagi nggak tahan nih, lagi cari cewek-cewek cewek ihi. Ya dong. Nah, karena dia cari cewek ihi ya kan, dia lihat tuh cewek bertelekung tuh. Dia nggak tahu kalau itu mantunya, Bu. Dipakai, Bu, sama dia, Bu. Dan lucunya pas dia make, kok dia nggak lihat mukanya si Tamar ya, sampai dia nggak tahu kalau itu mantunya. Itu agak pertanyaan saya sih. Apa dia tetap tutup mukanya Tamar pas pakai sampai si Tamar hamil? Nah gitu, Bu. Dia tahu kalau jadi dia sadar kalau dia yang mengihi-ihi Tamar gara-gara dia tinggalin tongkatnya. Gitu, Bu.
Si Tamar tuh mau dihajar sama Yehuda gara-gara ketahuan, menantu lu hamil tuh katanya. Mana si Tamar buat sini? Mau dihajar, mau dihukum rencananya begitu kan. Tapi ternyata yang menghamili saya kan bapak gitu. Iya gitu. Ternyata hamilnya dari saya gitu, Bu. Itu di Kejadian 38 nomor 1, Bu. Begini ceritanya, Bu. Saya bacain ya, Bu. Teman-teman Kristen di record ya, ini cerita ini supaya kalian bisa mengerti bahwa cerita ini tuh ada dalam Bible. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang. Ini pernikahan dia dengan ibu-ibunya, anak-anaknya ya kan. Kita lanjut deh ya. Bentar. Pak Desugi, ayat Kejadian berapa sih biar cepat Pak Desugi? Biarnya hafalan Bible-nya Pak Desugi nih. Yehuda meniduri Tamar. Oh iya ini dia. Bentar ya Bu ya. Kejadian 19 yang soal Onan. Oh iya 19. Dari ayat 21 kalau nggak salah itu. Kejadian 19 teman-teman ya. Aku tuh seneng cerita-cerita Bible tahu. Seneng banget aku daripada aku baca buku-buku porno, aku lebih seneng baca Bible, serius. Kejadian 19 nomor 21. Karena kalau baca buku porno kan dosa ya. Kalau kita baca Bible kan nggak dosa, karena itu kan kitab sucinya orang Kristen, ya kan? Bukan Kejadian 19. Yehuda dan Tamar tuh bukan itu. Oh, kirain soal apa? Onan tadi. Oh, bukan Yehuda yang tidur sama Tamar. Itu Kejadian 38 39. Bukan ya? Izin temanya saya tulis harap bimbingan orang tua HBO 17 tahun ke atas. Lanjut. Nah ini nih, Kejadian 38 dari nomor 20. Kejadian 38 nomor 20 ya. Kejadian 38 nomor 20. Yang nggak kuat jangan tonton ya. Saya nggak menjamin kalian loh ya. Saya mohon maaf. Saya ini guru yang insya Allah tuh akan, kalau saya jadi guru biologi, saya tuh orang yang bisa tahan lah. Karena kita harus punya kecerdasan emosional ya. Ini Kristen ya. apa nih kalau sampai nggak punya gereja terus apa tadi? Marsionisme, diduga Marsion. Mau pakai kata Allah itu? Diduga Marsion. Dia mengatakan bahwa Yahweh adalah iblis. Nah ini dia ya. Ini ceritanya Ibu Bruni. Dengarkan ya Bu Bruni ya sayangku cintaku. Dicatat ayatnya ya Bu. Nah adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpai. Ini perempuan nih. Saya ulang dari atas aja deh. Ini cerita ya. Perikopnya adalah Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Oh ini di ayat 5 aja. Nih. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kan'an, nama orang itu adalah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan bernama Er. Jadi Er sama Onan dan adiknya ya. Nah sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri bernama Tamar. Tapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Benar kan yang saya bilang? Saya tanpa baca aja sudah tahu ceritanya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinilah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu, nah ini Bu yang saya bilang. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali dia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang tembak luar Bu. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Jadi si Yehudanya takut nih kalau dikasih nikah nih sama Shelah, karena takutnya mati seperti si Er sama si Onan. Setelah beberapa lama matilah Shua istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna Bu. Jadi Yehuda ini kan istrinya udah meninggoy, ya kan, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk Enaim yang di jalan Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan ia tidak diberikan juga pada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Tamarnya udah gak tahan ibu, gak punya suami dong. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal. Bang Jo Kristen atau Muslim Bang Jo? Kristen Bang, Kristen. Oh, ya, dengar ceritanya dulu Bang Jo ya. Ini kita lagi cerita nih ya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal. Karena itu ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Nah Yehuda udah gak tahan lagi nih ya. Ya kan?
Enak banget ya ngomongnya, marilah aku akan menghampiri engkau. Nah, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Wah, bahaya, ternyata menantunya. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing. Oke, Uni kena tembak. Uni kena tembak dari bawah. Kena tembak luar dia. Mana dia kena tembak dia dari Parah. Aduh, itulah jangan bahas-bahas itulah. Kena tembak kau dari bawah.